Sebagai kekuatan besar dari alam laut ilahi, kecepatan reaksi Demon Hao ini tidak menyenangkan, tetapi pada saat panah hitam menembus tongkat hantunya, tubuhnya yang kekar terpelintir pada sudut yang luar biasa. Puf-puf, 3 panah hitam menembus tubuh besar Mo Xiao seketika, tetapi karena distorsi Mo Xiao, 3 panah hitam menembus dari bahu kanan dan paha, dan salah satu panah hitam tenggelam. Dadanya menempel di jantungnya. Ada 6 lubang darah kecil yang mengalir sebelum dan sesudahnya, tetapi kerusakan semacam ini tidak fatal bagi iblis besar. Tapi situasinya sekarang sangat berbahaya. Kamu pasti tahu bahwa dari 3 anak panah hitam Luo Zeng, 2 diantaranya ditembakkan ke kepala dan jantung Mo Xiao. Jika dia tidak memutar tubuhnya pada saat-saat terakhir, maka Mo Xiao telah menjadi mayat. Untungnya untuk menghindari 3 panah hitam ini, wajah Mo Xiao juga menunjukkan sedikit ketakutan, dan matanya melihat ke bawah sumber dari 3 anak panah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Manusia, dan mereka hanyalah manusia yang bijaksana perang dasar, menembakkan 3 anak panah yang menakutkan. Anak ini pasti dari tanah suci hati ungu. Dari mana asalnya? Mo Xiao menatap Luo Zeng dengan tegas. Ling Yan di sebelah Luo Zeng juga menutupi mulutnya, dan menatap mata Luo Zeng dengan sedikit kekaguman. Dia berhubungan dengan Luo Zeng di Tower of Sin, banyak, aku tahu potensi Luo Zeng, tetapi dengan 3 anak panah, dia dapat melukai kekuatan alam laut ilahi ras iblis, yang agak keterlaluan. Lebih penting lagi, Ling Yan juga melihat bahwa ketiga anak panah itu hampir merenggut nyawa Mo Xiao. Anak ras manusia, ya, itu bisa menyakitiku bahkan jika aku menembak. Mo Xiao berkata dengan ringan, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku dan membiarkanmu mati sampai mati. Dalam ketakutan, Mo Xiao bahkan menyerahkan Blue Eyes. Pada saat ini, dia mengumpulkan api yang mengamuk bersama-sama, dan tubuh besar itu bergegas menuju Luo Zeng dengan kecepatan luar biasa. Di atas tanah suci bulu surgawi, para santo pertempuran ras iblis dan ras malam monster menghentikan konfrontasi. Rupanya mereka juga dikejutkan oleh 3 panah hitam yang baru saja meledak Luo Zeng, tetapi mereka melihat Mo Xiao Chao. Saat Luo Zeng bergegas, seringai muncul di wajah Demon Zansheng. Meskipun panah hitam di tangan anak ras manusia ini sangat aneh, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah panglima perang pemula, dan itu memprovokasi leluhur mereka, Demon Hao murni mencari kematian. Tubuh Mo Xiao seperti bukit yang terbang cepat, menutupi Luo Zeng, membentuk bayangan yang terus meluas di sepanjang matahari, menyelimuti tubuh Luo Zeng. Saat ini, Luo Zeng tidak menghindar sedikit pun, matanya penuh dengan kepastian. Luo Zeng, Ling Yan melihat bahwa Luo Zeng tidak mengelak, dan tiba-tiba menjadi cemas, meskipun dia juga tahu bahwa Luo Zeng tidak dapat melarikan diri meskipun dia ingin melarikan diri, karena dia tidak dapat melarikan diri dari tangan Shen Hai Realm. Siapa yang tahu Luo Zeng hanya berteriak pelan kepada Ling Yan, keluar. Pada saat yang sama, kekuatan sisik naga di Luo Zeng mulai beredar dengan liar. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Membatasi. Ini disebut Mo Xiao kekuatan besar dari alam laut ilahi tidak menggunakan alam. Itu seharusnya karena merendahkan diri sendiri. Aku mungkin merasa bahwa tidak perlu membuka alam untuk berurusan dengan Santo Perang Junior. Bagi Luo Zeng, ini adalah kesempatan. Karena selama dia tidak tercakup dalam kekuatan realm si realm, Luo Zeng hampir tak terkalahkan di dunia yang hebat ini. Dia harus berjuang untuk semua kekuatannya ketika lawan meremehkan musuh. Seorang santo pertempuran tingkat 1 kecil yang bahkan tidak berkedip, dia sangat berani. Melihat Luo Zeng berdiri diam seperti gunung, Demon Hao agak aneh, tetapi lebih dari itu, ini kemarahan. Orang suci perang kecil ini berani menantang dirinya sendiri. Tapi harga dari keberanian ini adalah mengalahkanmu menjadi penggemar. Setelah berbicara, lengan Mo Xiao yang setebal kaki tiba-tiba membengkak, dan hanya kepalan perunggu yang bersinar setengah dari ukuran tubuh Luo Zeng. Pergilah ke neraka, anak kecil. Mo Xiao berkata sambil mencibir, dolar Hong Kong di tinjunya tiba-tiba pecah, dan pukulan ini menghantam Luo Zeng, yang tak terhindarkan. Mata Luo Zeng terlihat tenang, tetapi kekuatan di tangannya juga seperti air pasang, mengalir ke tinjunya, dia juga meninju, dengan senyum aneh di wajahnya. Melihat wajah Luo Zeng yang tersenyum, Mo Xiao sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Anak ini tidak terlihat seperti orang gila, tetapi dia tahu bahwa dia akan mati, dan dia masih akan menunjukkan senyum seperti itu. Pasti ada penipuan. Namun, ada pepatah dalam pepatah orang-orang iblis, tidak peduli seberapa liciknya serigala, itu tidak bisa menandingi pemburu yang lebih kuat. Demon Hao, yang memiliki keunggulan kekuatan absolut, semua trik anak ini hanyalah kastil di udara, tidak dapat melakukan perjalanan. Tapi tepat setelah tinju besar dan tinju kecil saling bertabrakan, situasinya berubah drastis. Semua orang melihat daging dan darah di kepalan tangan besar Mo Xiao, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka dalam sekejap. Pada saat yang sama, seluruh kepalan tangan tulang pada saat yang sama, pembuluh darah di lengannya yang seperti kakinya pecah satu persatu. Di bawah pengaruh kekuatan besar, seluruh otot tiba-tiba tangannya terkelupas. Kaca-kaca, tulang di tangan itu mulai memecah lapisan demi lapisan, tetapi bahkan setelah fragmentasi, kekuatan mengerikan dalam pukulan Luo Zeng masih berperan, dan potongan kecil tulang mulai membedakan, dan fragmentasi yang sebenarnya menjadi sedikit bubuk. Dengan satu pukulan, tangan kanan Mo Xiao langsung dihancurkan menjadi bubuk. Dan Mo Xiao juga terbang mundur karena kekuatan reaksi yang sangat besar dari pukulan ini. Seluruh langit di atas tanah suci bulu surgawi sunyi senyap mematikan, dan siapa yang bisa membayangkan bahwa alam laut ilahi mungkin dihadapkan dengan panglima perang orde pertama, tetapi akhirnya dikalahkan. Selain itu, kekuatan alam laut ilahi ini masih klan iblis yang membanggakan dirinya dengan tubuhnya, dan merupakan leluhur dari Demon Hao di tanah suci Flame Demon. Ling Yan, yang telah membuka jarak puluhan kaki dari Luo Zeng, lebih dari kaget saat ini. Pada saat ini, mata Ling Yan sudah kabur, dan dia tiba-tiba teringat gelar yang diperoleh Luo Zeng di monumen bakat di Menara Dosa. Surga, surga emas. Meskipun dia tidak tahu bahwa di monumen bakat, selain surga emas, ada banyak gelar, dan ada gelar perak dan perunggu, tetapi saat ini Ling Yan melahirkan gelar yang absurd dan akurat. Firasat, gelar itu mungkin di alam atas, dan sangat sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Luo Zeng, anak itu adalah Luo Zeng. Seorang penyihir perang iblis tiba-tiba meraung seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Sebagian besar iblis yang hadir belum pernah melihat Luo Zeng, tetapi sebagian kecil iblis telah meninggalkan menara kejahatan, dan basis kultivasi mereka telah menembus panglima perang puncak prestasi sebagai panglima perang yang kuat. Orang-orang suci perang ini tidak berani menentukan identitas Luo Zeng barusan, meskipun sosok ini agak familiar, tetapi menurut informasi dari dua tanah suci iblis, Luo Zeng telah meninggalkan daratan Dewa Laut. Pada saat ini, seseorang akhirnya mengenali identitas Luo Zeng. Luo Zeng, itu ras manusia di Menara Dosa. Musuh kita dari dua tanah suci iblis. Dia hanya seorang panglima perang junior sebelumnya.
Sekarang dia telah menjadi panglima perang. Tapi bagaimana bisa seorang pejuang tingkat suci pertempuran mengalahkan Patriark Demon Hao? Pada saat ini, ekspresi wajah para panglima perang dari ras iblis memang sangat kaya. Pada awalnya, Luo Zeng mampu mengusir ras iblis dari menara dosa. Itu karena penguasa tanah suci iblis ganda tidak dapat memasuki tanah terkutuk, tetapi sekarang, Luo Zeng itu tidak bergantung pada menara dosa, tetapi berdiri tegak di tanah suci bulu surgawi untuk menantang leluhur dari Demon Hao. Tetapi di bawah pukulan ini, lengan leluhur Demon Hao dihapuskan, dan Luo Zeng tampak seperti orang yang baik-baik saja, dan banyak prajurit iblis tidak dapat menerima kenyataan ini di dalam hati mereka. Berbeda dengan pertempuran ini, banyak panglima perang klan malam monster, mereka awalnya putus asa, tetapi pada saat ini ketika mereka melihat Luo Zeng, mereka tampaknya melihat harapan. Meskipun Luo Zeng hanyalah seorang panglima perang yang kuat, tapi pemandangan barusan menunjukkan kekuatan Luo Zeng cukup untuk menjadi harapan mereka. Mo Xiao terbang kali ini dan langsung mematahkan ratusan pohon tinggi yang menjulang ke awan. Pohon-pohon besar itu sudah terbakar dalam kekacauan sebelumnya, hanya menyisakan satu batang berkarbonisasi. Setelah tabrakan berulang kali, api yang ganas tiba-tiba muncul dari tubuh leluhur Demon Hao. Dia akhirnya menstabilkan sosoknya, melihat bahu kanannya yang kosong, warna ketakutan di wajahnya menjadi lebih intens. Ketika dia mendengar seseorang memanggil nama Luo Zeng, Mo Xiao bahkan lebih terkejut dan tidak dapat berbicara. Dia tidak menyangka yang ini pemuda manusia yang sedikit kurus ternyata adalah Luo Zeng yang mengusir iblis mereka dari menara kejahatan. Ledakan, nyala api yang hebat menyebar dari tubuh Mo Xiao, dan suhu tinggi yang hebat segera membakar pohon-pohon berusia 1000 tahun berkarbonisasi menjadi abu putih. Mo Xiao perlahan mengangkat tinggi badannya, dan murid-murid besar itu menatap Luo Zeng dengan tenang. Ketenangan lebih menakutkan daripada kemarahan, dan semua orang tahu saat ini bahwa nenek moyang Demon Hao akhirnya serius. Kamu adalah Luo Zeng. Mo Xiao menatap Luo Zeng dan berkata dengan dingin, ini benar-benar lebih baik untuk dilihat, tetapi hanya dengan melangkah ke dalam pertempuran suci, kamu memiliki kekuatan seperti itu, tidak heran, tidak heran. Ketika sekelompok panglima perang puncak dari Mosu diusir dari menara dosa oleh Luo Zeng, Mo Xiao sangat marah. Untuk tanah suci iblis kembar, sungguh memalukan diusir dari menara kejahatan oleh panglima perang manusia. Oleh karena itu, panglima perang puncak yang meninggalkan menara kejahatan berubah menjadi keberadaan yang sia-sia di mulut Mo Xiao. Dalam teguran Mo Xiao selanjutnya, panglima perang puncak tidak berani untuk melihat ke atas, tetapi ada jejak ekspresi tidak yakin di mata mereka. Pada saat itu, Mo Xiao tidak dapat memahami mengapa junior dari klan Mo ini tidak yakin. Sekarang Mo Xiao akhirnya mengerti bahwa Luo Zeng, orang ini, tidak dapat menggunakan kultivasinya untuk mengukur kekuatannya. Mata Luo Zeng acuh tak acuh, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, tetapi di dalam hatinya dia berpikir tentang bagaimana menanggapi selanjutnya. Jangan melihat pukulannya sekarang, yang secara langsung menghapus salah satu lengan Mo Xiao, tetapi dia tahu bahwa jika Mo Xiao ini membuka medan api, dia masih tidak akan bisa melawannya. Setelah hubungannya dengan dunia 1000 besar terputus, dia tidak akan bisa menahan serangan kuat dari alam laut ilahi dengan tubuh artefak suci saja. Ini adalah bahaya tersembunyi Luo Zeng. Sambil berbicara, Mo Xiao perlahan mendekati Luo Zeng, dan kemudian melanjutkan meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, kekuatan yang baru saja kamu keluarkan sudah cukup untuk membuat aku kagum. Sayang sekali kamu hanya seorang pejuang. Itu hanya suci, aku tidak memiliki wilayah aku sendiri. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengalahkan aku hanya dengan kekuatan. Pada saat ini, Mo Xiao benar-benar menganggap Luo Zeng sebagai lawannya di level yang sama, dan sama sekali tidak berniat membencinya. Setelah berbicara, dia sama sekali tidak ragu-ragu, bidang yang dibentuk oleh api menyebar, dan sosoknya bergegas menuju Luo Zeng lagi. Kali ini Luo Zeng tidak berdiri di tempatnya, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi Mo Xiao, karena Luo Zeng 100% yakin, tetapi sekarang orang telah memperluas domain menjadi tim ganda, Luo Zeng aku tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan mati. Desir, melihat sosok Luo Zeng mundur dengan liar, Mo Xiao dia berkata dengan lemah apa yang kamu takuti. Wilayahku, aku hanya merasa, kekuatan yang menghantam kepalan tanganmu sepertinya terjebak dalam jurang tertentu. Kamu takut aku akan menebasmu dan hubungan yang dalam itu, bukan? Mo Xiao tidak tahu, jurang yang dia duga sebenarnya adalah seluruh dunia 1000 besar, dan Luo Zeng mentransfer kekuatannya ke Gunung Magneto Secret. Alis Luo Zeng sedikit berkerut, dan Mo Xiao ini memang sangat sensitif, meski dia tidak tahu bahwa dia menyatu dengan kehendak 1000 dunia, dia akan menyimpulkan jawaban umum. Dan sekarang Luo Zeng terus-menerus mundur, dan dia mengkonfirmasi spekulasi Mo Xiao lebih lanjut. Api yang membara dari tubuh Mo Xiao semakin terang, dan gelombang panas telah menarik hutan di bawah tanah suci Tianyu. Terbakar, seluruh tanah suci bulu surgawi telah terbenam dalam lautan api, di bawah fluktuasi gelombang panas, pandangan semua orang terus-menerus dibiaskan dan berfluktuasi. Kecepatan mundur Luo Zeng tentu tidak lambat, tetapi di bawah letusan penuh Mo Xiao, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada Luo Zeng, dan banyak klan Monster Knight tiba-tiba menjadi gugup. Di mata mereka, Luo Zeng yang tiba-tiba muncul telah menjadi secercah harapan terakhir mereka, tetapi melihat Luo Zeng terus-menerus mundur, harapan ini tampaknya semakin sulit dipahami. Luo Zeng sendiri tidak dapat membalikkan pertempuran yang kacau ini. Melihat Luo Zeng akan diselimuti dalam domain Demon Hao, pada saat ini, cahaya biru terselubung, dan domain pola air es biru langsung dipotong dari langit dan memblokir bagian depan Luo Zeng. Kamu harus melakukan yang terbaik dengan seorang junior, Mo Xiao, kamu terlalu berlebihan. Lan Bing berkata dengan dingin, lawanmu adalah aku. Mo Xiao mencibir, tetapi menggelengkan kepalanya, Lan Bing, kamu bukan lawan aku, dan Luo Zeng, jelas bukan junior, karakter semacam ini, bahkan jika itu hanya seorang suci perang pemula, dia memenuhi syarat untuk menjadi lawan aku. Ini suatu kehormatan. Luo Zeng berdiri di belakang Lan Bing, busur emas gelap melompat di tangannya lagi, dan panah hitam ditempatkan di tali busur, lalu berkata Lan Bing, temukan cara untuk melibatkan orang ini. Melihat panah hitam di tangan Luo Zeng, kelopak mata Mo Xiao berkedut, dan Lan Bing sudah melihat kekuatan panah hitam ini. Jika dia bisa menyeret tinggal di sini, mungkin bukan tidak mungkin untuk menembaknya. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Begitu suara Lan Bing jatuh, dia menggigit ujung lidahnya, dan di bawah gemetar sosoknya, dia membakar esensi dan darahnya sendiri. Dari domain watermarknya, serangkaian tornado berwarna biru air tiba-tiba muncul, seperti ratusan kali. Tentakel gurita berguling menuju peluit ajaib, memikatku, bermimpi. Tangan kiri Mo Xiao dengan lembut meremas, dan serangkaian pisau api meledak keluar dari wilayah kekuasaannya, langsung memotong tornado air satu persatu. Namun, saat dua kemampuan hebat alam laut ilahi dihadapkan, panah hitam di tangan Luo Zeng ditembakkan lagi.
Wah, panah hitam 3 tahap yang dipercepat datang dalam sekejap, tapi kali ini Mo Xiao telah siap, dan di bawah pengaruh sosoknya, ia menghindari panah Luo Zeng secara berbahaya dan berbahaya. Sebuah panah meleset, panah Luo Zeng tergantung di tali, dan panah kedua tiba seketika. Segera setelah panah ketiga, panah keempat. Dengan kerjasama Luo Zeng dan Lan Bing, Mo Xiao memang sangat sulit, meski kekuatannya cukup untuk menekan Lan Bing, bukan masalah waktu untuk memenangkan Lan Bing, padahal kekuatannya lebih baik dari Lan Bing. Bersikaplah kuat, tetapi metode sistem air Lan Bing sangat terkendali. Dan sekarang dia masih harus mengalihkan perhatiannya untuk menghindari panah hitam mematikan Luo Zeng. Dengan satu lengan hilang, dia bahkan lebih tidak dapat berkonsentrasi untuk melawan es biru yang menyapu tornado berwarna air. Tiba-tiba, Mo Xiao menjadi berbahaya, beberapa kali, panah hitam Luo Zeng melayang di sepanjang telinga Mo Xiao, hampir menusuk kepalanya. Pergi dan bantu Xiao Xiao leluhur tua. Beberapa panglima perang iblis di bawah melihat bahwa nenek moyang jeritan iblis terperangkap dalam situasi berbahaya ini, dan mereka semua bergegas majulah. Namun, orang bijak perang dari klan malam monster secara alami tidak akan membiarkan mereka terburu-buru. Segera, orang bijak perang di tanah suci bulu surgawi akan bertarung lagi. Mo Xiao juga mengeluh saat ini, dan dia tidak menyangka dia akan berada dalam masalah seperti itu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan ditembak oleh Luo Zeng. Tetapi pada saat ini, 3 sinar cahaya lagi terbang dari cakrawala. Itu adalah 3 kekuatan besar dari alam laut ilahi. Namun, ketika Mo Xiao memperhatikan 3 kemampuan hebat dari alam laut ilahi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan wajah Lan Bing dan Luo Zeng tiba-tiba menjadi suram. Moji, Mo Wuliang, bantu aku secepatnya dan bunuh anak yang menembakkan panah. Teriak Mo Xiao ke arah langit saat bertarung melawan Blue Eyes. 2 dari 3 kekuatan alam laut ilahi di atas langit adalah 2 kekuatan alam laut ilahi lainnya di tanah suci iblis api. Moji dan Mo Wuliang ini mengejar dan membunuh alam laut dewa di tanah suci bulu surgawi. Perkasa, Tian Xuan, kekuatan hari itu sedikit lebih kuat dari Moji dan Mo Wuliang, tetapi di bawah tangan bersama, mereka hanya bisa terbang terus-menerus, jadi dari awal, Tian Xuan memimpin 2 kekuatan alam laut ilahi menjauh dari tanah suci bulu surgawi. Itu hanya berputar-putar di sudut benua Seagot, setelah mengejar ribuan mil jauhnya, akhirnya kembali. Oh, 2 alam laut ilahi dari ras iblis di atas langit melihat, tetapi wajah mereka menunjukkan keraguan. Dengan kekuatan Demon Hao, mereka benar-benar dapat menghancurkan es biru, tetapi mereka aku tidak menyangka Mo Xiao akan dirugikan. Desir, cahaya hitam lain terbang dari balik es biru, dan panah hitam ini langsung melewati pintu depan Mo Xiao. Panah ini langsung membajak wajahnya yang kasar dengan tanda darah setebal ibu jari. Jika panah ini dipindahkan sejauh 2 atau 3 inci ke samping, dia mungkin akan ditusuk sampai mati oleh Demon Hao. Kalian berdua, apa yang berani kamu lakukan? Bunuh anak itu secepatnya, anak itu Luo Zeng. Mo Xiao meraung, tapi dia sangat marah pada Moji dan Mo Wuliang. Dia dalam bahaya, dan keduanya masih ada. Dalam keadaan linglung di sana. Luo Zeng, anak panahan adalah Luo Zeng. Mo Boundless dan Moji juga melihat bahwa panah yang ditembakkan Luo Zeng ternyata sangat kuat, dan Mo Xiao memang sangat tidak berdaya di bawah belitan Blue Eyes. Haha, ternyata anak ini adalah Luo Zeng. Mo Xiao, aku akan membantumu membunuhnya. Moji tertawa, dia mengubah arah dan melintasi Blue Eyes dan langsung menghampiri Luo Zeng. Dan kekuatan besar alam dewa klan malam monster malam yang disebut Tian Xuan, melihat situasi di depannya, tanpa Luo Zeng dan Lan Bing berbicara, dia juga berbalik dan bilah angin dengan puluhan ribu pisau muncul di samping. Hanya ingin memegang tiang ajaib. Lawanmu adalah aku, Mo Wuliang memblokir Tian Xuan saat ini. Ras iblis sekarang memiliki 3 kekuatan alam laut ilahi, tetapi hanya ada 2 di tanah suci bulu surgawi. Pada saat ini, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Luo Zeng. Selain pertempuran orang suci di langit dan kekuatan besar alam laut ilahi, di setiap sudut tanah suci Tianyu, ada banyak pertempuran, prajurit, dan prajurit yang semuanya bertarung dengan darah. Namun, monster individu dari klan Yaoye sangat kuat, dalam pertempuran panglima perang, dan prajurit, klan Yaoye telah mengambil keuntungan dan mengalahkan iblis dengan mantap. Tapi saat ini, para panglima perang dari klan malam monster itu, para panglima perang tidak mau bertarung, tetapi khawatir tentang pertempuran di langit. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan besar. Setelah alam laut ilahi di suku tersebut dikalahkan, perang akan berakhir. Jadi ketika semua makhluk di tanah suci suku malam monster, lihatlah laut ilahi 3 iblis. Ketika kekuatan besar muncul, wajah semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Rajaku, tidak mampu melindungi kita lagi. Ekspresi sedih muncul di wajah wanita klan malam iblis. Senjata di tangannya telah jatuh ke tanah, ekspresinya redup, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak hanya dia, tetapi wanita klan iblis yang lainnya juga terus berdoa, mungkin 3 raja klan malam iblis dapat membawa keajaiban bagi mereka di saat-saat terakhir. Roda gosip melayang di udara jauh, dan naga leluhur melompat-lompat di atas roda gosip, dan suara dukun meledak terus-menerus di mulutnya, dan suasana hatinya tampak sangat gelisah. Dari Zulong Soul itu telah mengukir tanda Luo Zeng. Ia dapat merasakan krisis Luo Zeng, tetapi angin sejuk di sebelahnya secara langsung menggunakan mantra untuk menutupi naga leluhur. Itu masih terlalu kecil, tidak peduli seberapa keras ia bekerja, ia tidak bisa lewati penghalang ini. Hei, pergi dan bantu, itu belum tentu membuat anak ini mati di sini, kata King Feng dingin. Yuze mendengus, dia hanya tahu bahwa kita pasti akan bergerak, jadi dia bergegas turun dengan tidak hati-hati. Bos Mo tersenyum tipis, yah, dia membawa kita ke benua Seagot. Selain itu, seberapa sulitkah menangani beberapa tikus iblis? Yuze, Gupeya, kalian berdua jatuh. Gupeya mengangguk dan melompat turun dari roda gosip, sementara Yuze mengayunkan pedang hitam di tangannya tanpa daya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju tanah suci bulu surgawi. Tembakan lewat. Di sini, Lan Bing melihat alam laut ilahi dari ras iblis lain bergegas turun, dan di bawah giginya, dia menggigit lidahnya lagi dan terus membakar dirinya sendiri, darah. Membakar esensi dan darah tentu dapat meledak menjadi kekuatan yang lebih kuat dalam jangka waktu tertentu, tetapi esensi dan darah tidak dapat dibakar tanpa batas waktu, dan setelah terbakar, dibutuhkan banyak waktu untuk memulihkan diri sebelum esensi dan darah yang terbakar dapat pulih secara bertahap. Wow, tornado warna air menari lebih panik, tapi kali ini dia ingin menghentikan kekuatan alam laut ilahi dari 2 iblis itu sendiri, yang merupakan tugas yang mustahil. Tetapi pada saat ini, dia melirik dengan ringan, tetapi menyadari bahwa Luo Zeng tidak lagi menembakkan panah hitam di tangannya, dan dia berdiri tidak bergerak dengan senyum di wajahnya. Apa yang terjadi? Menyerah. Lan Bing tidak memiliki banyak kontak dengan Luo Zeng, tetapi dia tahu kepribadian Luo Zeng.
Orang ini jelas tidak mudah menyerah, tetapi mengapa dia? Pada saat ini, Lan Bing memperhatikan bahwa dua orang di kejauhan mulai mendekat dengan cepat. Keduanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu memegang pisau hitam, tapi ada sekuntum bunga di mata perempuan. Keduanya terlihat aneh, dan yang lebih penting, kekuatan mereka. Pada saat ini, murid Lan Bing tiba-tiba melebar, dan kekuatan kedua orang ini melebihi keberadaan alam laut ilahi. Dari mereka, Lan Bing merasakan aura yang sangat menakutkan. Ini aura semacam ini, bahkan Liu Yu tidak bisa menandingi mereka sama sekali. Mungkinkah keberadaan alam ilahi? Pada saat ini, Lan Bing tiba-tiba menebak seperti itu. Klan Yaoye tidak lepas dari alam atas, tidak sulit untuk memahami informasi dari alam atas melalui patung raja, sehingga Lan Bing dapat dengan mudah menarik kesimpulan ini. Tetapi tiga kekuatan besar ras iblis dari alam laut ilahi berbeda. Mereka bahkan tidak tahu bahwa alam di atas alam laut ilahi disebut alam laut ilahi. Setelah melihat Gu Peier dan Yuze, ada ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa pria dan wanita ini bisa begitu kuat. Lebih kuat dari alam laut ilahi, lalu apa basis kultivasi kedua orang ini? Apakah itu benar-benar peri dari alam atas? Baik monster Night Rache dan Demon Rache terjebak dalam ketakutan dan kebingungan. Pada saat yang sama, kedua belah pihak menebak niat pria dan wanita itu, dan di mana mereka berdiri. Tidak ada keraguan bahwa dengan kekuatan kedua orang ini, terlalu sederhana untuk menghancurkan tanah suci bulu surgawi dan tanah suci iblis ganda. Tetapi bagaimana keberadaan yang begitu kuat bisa campur tangan dalam tingkat perang ini? Jawabannya segera muncul. Gu Peiya perlahan bergerak ke arah Luo Zeng, tetapi berkata cukup sudah, cepat dan akhiri pertempuran ini, kita masih perlu mencari bahan untuk Hapeng membuat boneka. Gu Peier DKK, sama sekali tidak menaruh perhatian pada perang berikut. Peperangan semacam ini, di depan mata klan Tian Wei, seperti permainan anak-anak. Yuze mendengus pada Luo Zeng dan mengejek kamu terlalu tidak berguna, orang-orang di alam laut ilahi semuanya dikalahkan, tetapi kamu masih ingin memiliki bakat surga emas. Luo Zeng mengangkat bahunya. Menghadapi Yuze Luo Zeng kali ini, dia sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Dia hanya tersenyum tipis saat aku masuk ke alam dewa, pukul 10. Engah, Gu Peiya tertawa ketika mendengar ini, lalu berkata, itu sangat mungkin. Sejujurnya, baik Yuze maupun Gu Peiya tidak dapat melawan kekuatan alam laut ilahi ketika mereka berada di alam hidup dan mati. Luo Zeng dapat melakukan ini, bahkan di keluarga jenius, itu sangat dilebih-lebihkan. Salah satunya, hanya saja Yuze tidak terlalu menyukai Luo Zeng sejak awal, jadi dia mengatakan ironi. Luo Zeng, Gu Peiya, dan Yuze berbicara dan tertawa bahagia, dan klan monster malam dan klan iblis berada di dunia ganda es dan api. Lan Bing, Tian Xuan, dan banyak orang suci perang dari klan Yaoye, pada saat ini, suasananya panas lagi. Seperti tali yang kencang, tiba-tiba melepaskan, beberapa gadis klan malam monster bahkan merasa sujud. Karena pada saat ini, mereka tahu bahwa tanah suci bulu surgawi telah selamat. Dan di sisi Mozu, kekuatan alam laut tiga dewa, Mojo, Moji, dan Monguliang, serta banyak orang suci dan panglima perang iblis, hati mereka pada saat ini mengarah langsung ke arah yang tak berdasar. Jatuh ke dalam jurang. Obrolan dan tawa Luo Zeng dengan mereka adalah hukuman mati bagi Mozu. Untuk tanah suci iblis ganda, ini awalnya merupakan langkah putus asa. Sejak saat itu, tanah suci iblis ganda mungkin menghilang di benua Zagot. Kedua pembangkit tenaga listrik Divine Sea Realm ini tampak acuh tak acuh, tetapi tekanan pada Demon Rache saat ini sebesar gunung. Berhenti mengobrol, berbisnis. Kata-kata Gu Peiya membuat Yuze sangat tidak senang. Dia memilih untuk mengakhiri topik ini dengan tergesa-gesa, dan dia mengalihkan pandangannya ke pengingat dari iblis kekar dengan pedang hitam di tangannya. Itu bergetar ringan, dan kemudian berkata untungnya, objek pembersihan ternyata adalah ras iblis. Aku tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang ras iblis. Gu Peiya tersenyum tipis, kebetulan aku juga sama. Kekuatan iblis di alam atas juga tidak lemah, tetapi ras ini sangat agresif dan mendominasi. Klan surgawi adalah eksistensi netral di alam atas. Tujuan mereka sangat berbeda dari ras lain. Ras manusia, ras malam monster, ras iblis, dan ras lain semua bertujuan untuk memperluas ras mereka sendiri sebagai tujuan inti mereka, tetapi ras surgawi terdiri dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Para jenius dari ras lain terkondensasi. Ras ini sangat mandiri di dunia, dan tujuan mereka sama sekali berbeda dari ras pada umumnya. Karena klan surgawi netral dan pada saat yang sama sangat kuat, ia memiliki hubungan yang baik dengan sebagian besar ras di alam semesta, seperti ras manusia, ras malam monster, dan ras kuat lainnya di dunia. Namun, klan surgawi dan klan iblis telah berada dalam keadaan antagonisme. Di satu sisi, iblis memiliki identitas yang kuat dengan klan mereka sendiri, dan tidak ada iblis jenius yang diizinkan untuk bergabung dengan klan surgawi. Setelah diverifikasi, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Berburu di dunia. Di sisi lain, iblis memiliki temperamen yang ganas, dan mereka telah bertarung melawan klan surgawi beberapa kali. Feng, bahkan tokoh besar di level Tianzun telah menembak. Dengan cara ini, orang-orang dari klan surgawi memiliki kesan yang sangat berbeda dari para iblis. Sekarang mereka berada di alam yang lebih rendah. Bagaimana mereka bisa melepaskannya ketika mereka bertemu dengan iblis-iblis ini? Jika bukan karena batasan waktu, bahkan jika bukan karena Luo Zeng, mereka mungkin dengan mudah menghancurkan tanah suci ras iblis ini. Mendengar kata-kata Gu Peier dan Yuze, Mo Xiao tiba-tiba menjadi cemas. Meskipun dia tidak tahu dari mana pembangkit tenaga listrik ini berasal, dia tidak akan pernah membiarkan tanah suci Flame Demon miliknya binasa dengan mudah. Dua senior, bisakah kamu mendengarkan aku? Suara kasar Mo Xiao bergetar. Hah, ada apa? Yuze memandang peluit ajaib itu dengan ringan. Mo Xiao dengan cepat berkata ini adalah keluhan antara tanah suci iblis ganda dan tanah suci bulu surgawi. Kedua senior campur tangan dengan cara ini. Aku khawatir itu tidak cocok, kan? Yuze sedikit tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa alam laut ilahi ras iblis mungkin membuat perjuangan terakhir tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Perselisihan antara dua ras kami secara alami ditentukan oleh diri kami sendiri soal, bisakah kedua senior itu mengangkat tangan mereka yang berharga? Mo Xiao juga tahu bahwa alasan yang dia buat sangat timpang. Prajurit menghormati gagasan bahwa yang kuat adalah langit. Orang dapat menemukan 100 alasan jika mereka ingin melakukannya, tetapi hanya Mo Xiao bisa gigit peluru dan terus maju, berharap kedua orang ini akan melepaskan mereka. Lan Bing dan Tian Xuan tiba-tiba menunjukkan kegugupan di wajah kedua wanita itu. Situasi saat ini sangat sederhana. Dua kekuatan dewa mengendalikan arah pertempuran. Kuncinya adalah kedua orang ini mungkin tidak dia pasti akan berdiri di sisi Luo Zeng, bagaimana jika pihak lain digerakkan oleh iblis. Jika kedua senior tidak ikut campur dalam masalah ini, tanah suci iblis ganda aku pasti akan menawarkan semua harta dalam keluarga dan sujud kepada kamu, lanjut Mo Xiao. Cukup,
Yuzhe menguap, mengangkat pedang hitam di tangannya, lalu menunjukkan senyum jahat. Sedikit saya tidak tertarik pada harta karun di tanah suci. Sebaliknya, aku lebih tertarik pada pembantaian iblis. Lakukan, jangan digiling. Gu Peya juga tersenyum tipis, dan bunga di matanya mulai berputar. Melihat bahwa permintaan belas kasihan mereka tidak ada gunanya, wajah Mo Xiao, Mo Wuliang dan Mo Ji tiba-tiba berubah, dan Gang Yuan di dalam mereka bertiga meledak, terbang ke tiga arah yang berbeda. Tidak ada yang mau duduk dan menunggu, tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi musuh, ketiganya memilih untuk melarikan diri pada saat bersamaan. Kabur. Yuzhe menunjukkan sedikit kedinginan di wajahnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam, melayang di tempatnya setelah satu putaran, sosoknya bergetar sebelum menghilang di depan semua orang. Saat berikutnya, semua orang melihat bayangan hitam datang lebih dulu, dan melesat ke arah Mo Wuliang. Mereka tidak melihat bagaimana Yuzhe bergerak, mereka hanya melihat cahaya hitam berkedip sedikit di bawah bukit Mo Wuliang. Sosok normal menyemburkan beberapa kelompok kabut darah, jatuh ke bawah. Setelah Yuzhe memecahkan orang pertama, lalu dia bergegas menuju tiang ajaib lagi. Adapun Gu Peier, dia tertawa seperti lonceng perak, dan mengikuti peluit ajaib sepanjang jalan. Dibandingkan dengan pisau tajam Yuzhe dan kecepatan yang menakutkan, Gu Peier hanya perlahan mengikuti Mo Xiao, dan bunga di matanya mulai mengeluarkan cahaya hijau yang redup. Terselubung oleh cahaya, kecepatan Demon Hao secara bertahap melambat, dan segera wajah Demon Holler menunjukkan ketakutan, terus-menerus meletus dengan raungan yang mengguncang bumi, dan kepala hantu yang menempel di tangannya terus-menerus memegang api, dengan panik menyerang kekosongan. Roar, roar, roar. Saat Demon Roar mengayun lebih cepat dan lebih cepat, sekelompok panah darah meledak dari dadanya, dan jantungnya meledak secara otomatis. Iblis itu besar, dan hati mereka jauh lebih kuat dari makhluk biasa. Jantungnya meledak terbuka. Setelah itu, panah darah ditembakkan, tiba-tiba terlontar dari jarak puluhan kaki. Setelah jantungnya meledak, kekuatan Demon Hao mulai membusuk dengan cepat, jatuh ke bawah, matanya masih terbuka seperti lonceng tembaga, bahkan pada saat kematiannya, dia masih tenggelam dalam ketakutan ini. Jangan melepaskan diri kamu darinya. Itu ilusi, bisik Lan Bing. Aku sangat takut sampai jantung aku meledak dan mati. Tian Xuan juga mengangguk secara diam-diam, melihat reaksi Mo Xiao dengan kesedihan. Iblis memang mendominasi, tetapi iblis sangat berani dan dapat menakut-nakuti hati iblis, seberapa mengerikan ilusinya. Gu Peier masih memiliki penampilan menyeringai, memegang tangan di belakang punggungnya, bunga di mata kanannya berhenti berputar, dan terbang menuju Luo Zeng. Desir, Yuzhe, yang memecahkan Moji dan Mo Wuliang, juga muncul di sebelah Luo Zeng, mendesaknya dengan dingin. Oke, pecahkan tiga tikus ini, tolong bantu teman-temanmu dari klan Yaoye bantu kami mengumpulkan materi. Sekarang tiga kekuatan alam laut ilahi dari ras iblis langsung dimusnahkan, dan moral ras iblis yang tersisa jatuh ke ekstrim dalam sekejap, dan mereka menyebar dan melarikan diri. Adapun anggota klan malam monster, semangat mereka meningkat pesat, dan mereka mulai memburu di sepanjang jalan. Lan Bing dan Tian Xuan tidak bergerak, menang atau kalah telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dan mereka berdua lebih tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi Luo Zeng belum menjawab perkataan Yuzhe. Lan Bing membungkuk hormat kepada Yuzhe. Senior, klan malam monster aku akan selalu mengingat kebaikan kamu, tetapi aku tidak tahu bahan apa yang kamu butuhkan. Tanah suci bulu surgawiku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Siapa tahu Yuzhe tersenyum, tapi dia tersenyum sangat sopan kepada Lan Bing. Hei, ini bukan bahan yang bagus. Kamu bisa membunuh tikus kecil di bawah sebelum kamu bicara. Melihat sikap Yuzhe, Luo Zeng menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Karakter Yuzhe ini sangat menyebalkan, tetapi tidak ada kabar dari mulutnya. Bagaimana dia bisa begitu sopan kepada klan malam monster? Wajah Luo Zeng bingung, Gu Peier di sebelahnya terkikik, lalu menjelaskan kepada Luo Zeng dengan suara rendah objek favorit pria ini adalah gadis klan malam monster. Dengan begitu, Luo Zeng tiba-tiba menyadari bahwa klan surgawi termasuk orang-orang jenius dari banyak ras. Bukan hal yang aneh jika klan monster Ye muncul di klan surgawi. Aku tidak menyangka bahwa Yuzhe ini adalah rumah cinta dan Wu, dan dia sangat sopan kepada klan malam monster. Tidak heran ras iblis terbunuh begitu keras barusan. Pada saat ini, Tian Xuan berkata dengan wajah khawatir Lan Bing, aku tidak tahu situasi guru Liu Yu saat ini. Jika teror Secret Land benar-benar memburu Tuan Liu Yu, dia mungkin sudah. Tatapan Luo Zeng berkedip sedikit, dan sebuah pikiran tenggelam ke dalam ingatan akan dunia yang hebat. Kemudian dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Liu Yu baik-baik saja, dia sekarang dalam perjalanan kembali. Setelah berbicara, Luo Zeng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Setelah puluhan napas, aliran cahaya dari cakrawala terbang menuju tanah suci bulu surgawi. Kecepatan pita itu sangat cepat, dan itu dekat dengan tanah suci bulu surgawi dalam sekejap. Ketika Lan Bing dan Tian Xuan melihat kemunculan orang yang masuk, mereka sangat lega, yaitu Liu Yu. Pada saat yang sama, kedua wanita itu kembali kaget, apa yang terjadi dengan Luo Zeng. Seolah dapat memprediksi Nabi, mengetahui bahwa Liu Yu akan kembali saat ini. Dan Ling Yan, yang berdiri tidak jauh, juga sangat penasaran, dia tidak tahu bagaimana Luo Zeng melakukannya. Sebelum dia bertarung melawan Sola dari ras iblis, dia segera memberitahu satu sama lain. Ulang tahunnya bahkan akurat dengan jumlah hari dalam sebulan. Dia sepertinya tahu segalanya di dunia yang luas ini. Apakah pria ini inkarnasi dewa? Desir, mengenakan jubah lavender, Liu Yu bergegas masuk, dan sangat cemas di dalam hatinya. Karena orang-orang di tanah suci horor ini berani mengejar mereka, maka tanah suci iblis api pasti akan menyerang tanah suci bulu surgawi. Dengan bantuan Lan Bing dan Tian Xuan, itu mungkin tidak cukup untuk menghentikan invasi tanah suci iblis api. Dengan kemajuan pesat ini, dia melihat asap tebal membubung di atas tanah suci bulu surgawi, dan wajah tampannya dengan cepat tenggelam, gigi peraknya menggigitnya erat-erat, hatinya telah memutuskan, jika tanah suci bulu surgawi dihancurkan, dia harus menghukum semua iblis di tanah suci iblis ganda. Namun, ketika Liu Yu memasuki tanah suci Tianyu, dia melihat Lan Bing dan Tian Xuan berdiri di sana dengan anggun, dan dia ingin tahu, tetapi sekilas, dia jatuh pada seorang pemuda manusia dengan kemeja putih dan brokat. Pupil di mata indah itu tiba-tiba memancarkan kilau yang tak terlukiskan. Luo Zeng, dia masih aneh, tetapi sekarang dia melihat Luo Zeng menemukan jawabannya dalam sekejap, tidak peduli bagaimana tanah suci Tianyu melawan invasi iblis, itu pasti memiliki hubungan yang baik dengan Luo Zeng. Tuan Liu Yu, kamu baik-baik saja. Teror tanah suci tahu setelah menceritakan gerakanmu, aku ingin memanfaatkanmu untuk melewati malapetaka, Lan Bing dan Tian Xuan bertanya dengan penuh semangat. Liu Yu mengangguk, maksudmu ketiga orang ini. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya sedikit, dan ada tiga kepala besar di tangannya, salah satunya adalah pemimpin tanah suci iblis teror Ao. Kengerian tiga kekuatan besar dari alam laut ilahi di tanah suci dibunuh oleh Liu Yu.
Melihat pemandangan ini, Luo Zeng hanya tersenyum tipis. Melalui ingatan dunia, dia telah menemukan hasil ini. Liu Yu masih sangat kokoh. Dia tidak hanya selamat dari bencana besar, dia bahkan bisa membunuhnya dengan satu orang. Kekuatan alam laut ilahi dari 3 iblis. Liu Yu membuang ketiga kepala itu dan berjalan menuju Luo Zeng. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan Gu Peiya dan Yu Ze di belakang Luo Zeng, dan aura samar keluar dari Gu Peiya dan Yu Ze. Apakah untuk membuat Liu Yu diam-diam terkejut, tetapi mereka berdiri di belakang Luo Zeng. Tampaknya kedua orang ini membalikkan situasi. Hasil dari spekulasi ini tidak sulit diperoleh. Meskipun Luo Zeng sangat berbakat, ia tidak dapat menahan kekuatan besar dari realem laut ilahi bahkan setelah menerobos dunia kehidupan dan kematian. Dua orang di depannya kuat di alam ekstrim ilahi. Luo Zeng. Baru saja, Liu Yu hendak berbicara. Luo Zeng mengangguk dan berkata kepada Liu Yu, aku masih harus berterima kasih kepada dua teman di belakang aku atas bantuan mereka. Jika tidak, tanah suci Tianyu takut akan sulit untuk selamat dari bencana ini. Liu Yu mengangguk, mengguncang sosoknya, dan berlutut langsung ke arah Gu Peiya dan Yu Ze. Kebaikan ini, klan Yaoye aku pasti akan mengingatnya di monumen. Aku bersyukur selamanya. Ekspresi Gu Peiya acuh tak acuh, dan tidak ada tanggapan. Yu Ze yang selalu suam-suam kuku tersenyum, itu hanya hal kecil. Ngomong-ngomong, kamu sepertinya dikenali oleh keluarga celestialku. Klan surgawi. Setelah Liu Yu bangun, matanya bersinar ketika dia mendengar kata-kata Yu Ze, maksudmu monumen bakat. Yu Ze mengangguk, aku merasakan tanda klan surgawi di dalam dirimu. Jika menurutku benar, kamu harus dimasukkan dalam baris kedua dari generasi berbakat. Liu Yu berkata dengan Liu Yu adalah satu-satunya orang yang dapat dimasukkan ke baris kedua selain Luo Zeng, dan siapapun yang dapat memasuki baris kedua di Tower of Sin akan meninggalkan posisi surgawi. Tanda sebuah keluarga. Itu mudah untuk dikatakan, kamu dan aku dari ras yang sama. Mendengar rangkaian warna bagus Yu Ze dan Liu Yu bala, Luo Zeng tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Dia juga dikenali oleh klan surgawi, dan dia tidak melihat orang ini tersenyum pada dirinya sendiri. Ketika Liu Yu memahami niat Luo Zeng, dia menginstruksikan Lan Bing dan Tian Xuan untuk menghadapi akhir dari tanah suci Tianyu, dan dia harus secara pribadi membantu mereka mengumpulkan materi. Di bawah salam Gu Peiya, roda gosip kelimanya juga membungkuk dan memasuki pohon suci bersama Liu Yu. Hapeng mendaftar semua materi yang dibutuhkannya. Setelah Liu Yu melihatnya sekilas, wajahnya menunjukkan masalah. Sebagian besar item dalam daftar materi ini tersedia di tanah suci Tianyu, dan beberapa materi dapat digabungkan. Itu ditemukan dalam 2 hari, tetapi ada 2 atau 3 materi, dia belum pernah mendengarnya. Sumber daya alam bawah langka, bisa dimengerti. Yu Ze tersenyum tipis, Hapeng, ganti bahan, dan ganti dengan bahan lain. Untung Hapeng memiliki prestasi yang luar biasa di bidang wayang kulit. Setelah berpikir beberapa lama, ia mendaftar beberapa materi alternatif lainnya. Setelah beberapa ronde, akhirnya ia menentukannya, namun ingin mengumpulkan semua materi tersebut. Tentang juga ini membutuhkan 1 atau 2 hari. 7 anggota klan surgawi hanya dapat beristirahat di klan malam monster. Situ Haotian dari tanah suci hati ungu juga bergegas saat ini. Penyerbuan tanah suci iblis ganda pada balap malam monster sangat tiba-tiba. Ketika ras manusia mendapat berita dan bergegas, semuanya diselesaikan. Berdiri di batang pohon di atas pohon suci, melihat sepotong tanah suci bulu surgawi yang hangus, wajah Liu Yu juga menunjukkan penyesalan. Setelah Situ Haotian memberikan beberapa kata penghiburan, wajahnya menunjukkan ekspresi tegas. Selanjutnya, langsung hapus nama 2 tanah suci iblis dari benua Seagot. Semua kekuatan alam laut ilahi di tanah suci iblis ganda telah jatuh, dan sebelum lahirnya kekuatan alam laut ilahi yang baru, bahkan tanah suci hati ungu sudah cukup untuk menghancurkan tanah suci iblis ganda. Liu Yu mengangguk sedikit, lalu menoleh dan bertanya Luo Zeng, aku ingin tahu kabar rajaku. Beberapa waktu yang lalu, cahaya di patung Raja Sun hampir menghilang seluruhnya. Liu Yu hampir mengira Sun telah jatuh, tetapi cahaya perlahan-lahan menjadi stabil saat menghilang, dan sekarang dia perlahan pulih. Aku khawatir tentang situasi Sun saat ini. Jika bukan karena bencana yang akan segera terjadi, Liu Yu hampir berencana pergi ke wilayah tengah untuk menemukan Luo Zeng. Luo Zhendian mengangguk, dia mengeluarkan cabang mati coklat dari tubuhnya. Memelihara kayu jiwa, mata Liu Yu tiba-tiba bergetar. Dalam keadaan normal, pohon penambah jiwa ini hanya sebagai sarana untuk bertahan hidup, jika tidak dalam keadaan kritis tidak mungkin menggunakan pohon penambah jiwa ini. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan kesedihan, Sun membantuku memblokir serangan jiwa, dan jiwanya hampir runtuh. Sebagai upaya terakhir, aku menempatkan jiwanya ke dalam pohon peningkat jiwa. Liu Yu mengertakkan gigi, wajahnya menunjukkan keraguan, menggunakan kekuatan hidup dari pohon suci sekali, setidaknya itu bisa membangunkan rajaku. Mendengar ini, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, menurutku tidak apa-apa. Dalam pertempuran kacau dengan tanah suci iblis kembar, seluruh tanah suci bulu surgawi berantakan, jika kamu ingin memulihkan seluruh tanah suci, kamu harus menggunakan kekuatan pohon suci ini. Dari perspektif Luo Zeng, pohon suci besar ini sudah penuh dengan lubang, dan pohon suci telah disusupi dengan kekuatannya sebelumnya. Jika kekuatan pohon suci ini diekstraksi secara berlebihan, aku khawatir seluruh pohon suci akan mengering. Bagaimanapun, rajaku adalah yang paling penting. Aku bisa merasakan kehendak pohon suci. Ia bersedia mengabdikan dirinya dan menyelamatkan rajaku. Liu Yu bersikeras. Luo Zeng menghela napas, lalu berkata Sun adalah karena kesediaan aku, baru saja jatuh ke medan seperti itu, belum lagi sepenuhnya memperbaiki kerusakan jiwanya, mengandalkan nutrisi dari pohon suci tidak cukup, aku akan menemukan cara untuk memulihkannya. Faktanya, kekuatan kayu pembesar jiwa di tangan Luo Zeng tidak kurang dari kekuatan pohon suci, tetapi kekuatan kayu pembesar jiwa itu lembut dan efeknya sangat lambat, tetapi cukup untuk melindungi jiwa Sun. Pada saat ini, dari atas cabang pohon suci, seorang wanita dari suku malam iblis berbaju kuning datang dan membungkuk ke arah Liu Yu. Liu Lan, ada apa? Liu Lan ini adalah panglima perang tingkat 3 di klan, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di sini sekarang. Liu Yu juga sedikit aneh. 925. Liu Lan ini datang jauh-jauh dengan kepala menunduk. Setelah mendengar pertanyaan Liu Yu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya biru-biru, seperti 2 kunang-kunang di kegelapan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia bergegas menuju Luo Zeng, dan meraih kayu pembesar jiwa di tangan Luo Zeng dengan kedua tangan. Luo Zeng tidak menyangka bahwa orang-orang dari klan malam monster akan benar-benar melakukan sesuatu terhadap Sun. Jiwa Sun sangat lemah, dan dia tidak tahan dengan lemparan kali ini, belum lagi pohon yang membesarkan jiwa seperti ini. Jika dia direnggut dan dipotong oleh orang ini, jiwa Sun takut dia tidak akan pernah diselamatkan. Anti Luo Zeng itu juga harus sangat cepat, dan ketika dia membalik tangannya, dia telah melemparkan pohon budidaya jiwa ke udara.
Dengan sekilas sosok Liu Lan, dia melompat, dan dia akan menggenggam kayu yang membangkitkan jiwa di tangannya. Luo Zeng mendengus dan meraih langkah kaki Liu Lan dan menariknya ke bawah. Turun. Setelah embusan, Liu Lan langsung diseret ke bawah, dan kemudian kayu yang membangkitkan jiwa itu jatuh perlahan dan jatuh ke tangan Luo Zeng lagi. Kedua penjaga di sekitar Liu Yu telah menekan Liu Lan ke tanah. Liu Yu menatap Liu Lan dengan kilat, dan bertanya dengan suara yang dalam, Liu Lan, apa yang kamu lakukan? Liu Lan tidak peduli dengan kata-kata Liu Yu, dia mencibir, namamu Luo Zeng, kan? Suara ini, alis Luo Zeng berkerut. Dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Itu ada di aula pohon suci, patung raja yang dihancurkan oleh Luo Zeng. Rajaku, mendengar suara ini, semua orang di klan Yaoye juga berlutut. Ada 3 patung raja di klan Yaoye. Sun Nai adalah raja yang bertanggung jawab atas pembunuhan, dan ini adalah raja yang bertanggung jawab atas hukuman. Aku ingin menggunakan metode rahasia untuk menduduki tubuh Liu Lan. Ini adalah merokok, menuju kematian. Liu Yu mungkin juga bisa menebak perselisihan antara kedua raja, tapi tingkat perselisihan ini jauh dari apa yang bisa dia ikuti, jadi Liu Yu tidak bisa membuat pilihan, dan hanya bisa menjaga sikap netral untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Liu Yu, karena mereka adalah klan malam monster, Luo Zeng bukanlah orang yang berpikir jika dia mengambil gambar lambat sekarang, jiwa Sun akan menghilang, dan jejak kekerasan muncul di wajahnya. Ya, namaku Luo Zeng. Dalam kemarahan, Luo Zeng malah tertawa, aku tidak tahu siapa namamu. Raja hukuman klan malam monster. Liu Lan berkata dengan enteng, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku, tapi aku dengan baik hati menyarankan kamu untuk menyerahkan pohon yang meningkatkan jiwa dan membiarkan jiwa Sun menghilang antara dunia dan bumi. Aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Luo Zeng berdiri di tempat, terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa liar, hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Liu Lan bertanya. Luo Zeng mencibir ke arah Liu Lan, melihat 2 lampu biru-biru di mata Liu Lan, dan berkata tidak heran, tidak heran. Tidak heran apa? Liu Lan bertanya lagi. Pantas saja Sun bilang kamu kupu-kupu malam, jiwanya dipertaruhkan sekarang, tapi kamu sudah membunuhnya dengan segenap hati, kamu memang sangat pelit. Luo Zeng mengumpat dengan terbuka. Masuk akal bahwa kali ini di tanah suci suku Yaoye, sangat tidak hormat untuk menghina raja suku Yaoye. Jika kamu adalah seseorang, Liu Yu pasti akan membunuhnya, tetapi, masalah ini melibatkan 2 raja. Liu Yu hanya berlutut dengan 1 lutut dan tidak bisa saling membantu. Karena terhina oleh Luo Zeng, Liu Lan tersenyum tipis, kamu memiliki banyak keberanian, dan hidupmu juga sangat sulit. Bagaimana jika kamu berjuang untuk dunia yang hebat? Pembukaan dunia yang hebat ini bukan untuk kamu sendiri, dunia yang hebat telah datang, dan ada banyak pesaing besar dunia yang jatuh. Percayalah, kamu pasti akan menjadi salah satu dari yang jatuh. Luo Zeng tampak tenang dan memandang Liu Lan dengan samar, lalu berkata dengan dingin, apakah aku salah satu dari mereka? Tidak masalah, yang penting kamu adalah wanita jalang. Jika kamu bersedia menyerahkan kayu pembangkitan jiwa, aku dapat menggunakan kekuatan klan malam monster untuk membawa kamu. Liu Lan mengerutkan kening dan terus menggoda Luo Zeng. Kamu jalang. Status aku lebih tinggi dari Sun, dan kemampuan aku jauh di luar imajinasi kamu. Kamu jalang. Kamu jalang. Tidak peduli apa yang Raja Hukuman katakan, Luo Zeng mengulangi kalimat ini lagi dan lagi. Setelah mengucapkan 7 atau 8 kalimat, Raja Hukuman akhirnya pecah. Dia mengendalikan tubuh Liu Lan dan meraung, Liu Yu, berikan aku membunuhnya. Liu Yu tidak melakukan apa-apa, dia masih berlutut di tanah dengan hormat, sedangkan anggota klan Yaoye lainnya, mereka juga berlutut dengan 1 kaki, tidak bergerak. Tidak dapat mengandalkan orang lain, Raja Hukuman hanya dapat melakukannya sendiri, tetapi basis kultivasi Panglima Perang tingkat ketiga Liu Lan adalah bahwa Luo Zeng tidak dapat berbuat apa-apa, belum lagi dia mengendalikan tubuh fisik Liu Lan, kekuatan aslinya akan sangat berkurang. Sama seperti Luo Zeng yang mengandalkan inti jiwa memanipulasi tubuh fisik Feng Nianyun juga tidak dapat mengerahkan kekuatan Feng Nianyun. Ledakan. Dengan beberapa gerakan, Liu Lan ditundukkan oleh Luo Zeng, ini belum berakhir, sosok Luo Zeng bergetar, dan dia terbang menuju aula pohon suci. Melihat Luo Zeng memasuki aula pohon suci sendirian, seorang anggota klan Yaoye merendahkan suaranya dan bertanya pada Liu Yu, Tuan Liu Yu, Luo Zeng telah memasuki aula. Liu Yu mengangkat bahu dan hanya bisa berkata, aku tidak melihatnya. Luo Zeng memasuki aula pohon suci di sini, tetapi berjalan menuju patung Raja Biru, mengambil 2 gambar di patung, dan tersenyum, apalagi yang ingin kamu katakan. Patung Raja Hukuman tiba-tiba bergetar, matanya terbuka lagi, dan dia akan terus berbicara, tetapi Luo Zeng terlebih dahulu berkata, kamu menyebalkan. Wajah di patung yang sangat indah itu sekarang berubah karena amarah. Luo Zeng, beraninya kamu menghinaku seperti ini, jika kamu terbang ke alam atas suatu hari nanti, aku. Kang Dang. Sebelum patung selesai berbicara, Luo Zeng meninju lagi, dan segera menghancurkan patung itu berkeping-keping, lalu mengepalkan tangan dan tersenyum sedikit. Wanita jalang itu munafik. Setelah menghancurkan patung wanita ini, Luo Zeng kembali ke Liu Yu dengan wajah yang tenang, dan klan Yaoye tidak banyak bicara, hanya untuk adegan tadi, belum pernah terjadi sebelumnya, tapi adegan yang sekarang membuat Situ Haotian dan yang lainnya terpana, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan drama apa yang dimainkan klan malam monster ini. Meskipun ekspresi Luo Zeng sangat santai, dia juga diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa ketika dia memulihkan jiwa Sun dan menemukan tubuh fisik, dia pasti akan membantunya memulihkan statusnya dan membantunya mendapatkan kembali semua yang menjadi miliknya. Jalang, dia juga akan membuatnya sering bersalah. Kemampuan pemulihan tanah suci Tianyu sangat luar biasa. Bagaimanapun, seluruh tanah suci dibangun di sekitar pohon suci, tetapi pohon suci itu tampaknya terluka parah, bahkan tiang utamanya banyak terbakar, tetapi rimpang pohon suci tidak rusak. Rimpang pohon suci ini berada ratusan meter di bawah tanah, dan beberapa rimpang yang tumbuh horizontal membentang sejauh ratusan mil. Ia terus-menerus menyerap nutrisi dari bumi, hanya dalam sehari, bekas luka di permukaan pohon suci sudah banyak pulih. Tidak hanya itu, sementara pohon suci pulih dengan sendirinya, itu juga memberi makan seluruh tanah suci bulu surgawi, begitu banyak tunas baru hijau telah muncul di tanah suci bulu surgawi, dan tampaknya itu hanya sekitar sudut untuk pulih sepenuhnya ke tingkat normal. Adapun Situ Haotian dan lainnya di tanah suci hati ungu, mereka telah bersatu dengan kekuatan alam laut ilahi seperti Lan Bing, dan mereka sampai ke tanah suci iblis ganda. Ras lain di seluruh benua Seagot juga terguncang. Sebelum iblis diusir dari menara kejahatan, ras lain tahu bahwa iblis ditakdirkan untuk menurun, tetapi mereka tidak mengharapkannya, jatuh begitu cepat, dalam waktu kurang dari setahun, tanah suci iblis kembar Suhei akan dimusnahkan. Namun, pemusnahan iblis bukanlah hal yang buruk bagi ras lain. Ras yang kuat ini terlalu sombong dan kejam.
Sebaliknya, ras manusia dan ras malam monster cukup ringan, sama seperti ras manusia telah sepenuhnya mengendalikan kejahatan. Menara tersebut, tetapi tidak melanggar aturan dan membunuh ras lain dengan santai seperti iblis. 2 hari, klan malam monster sudah mengumpulkan semua materi yang terdaftar oleh Hapeng. Pembuatan wayang tingkat ini adalah sepotong kue untuk Hapeng, jadi setelah mendapatkan bahan tersebut, Hapeng hanya menghabiskan waktu setengah hari untuk membuat 8 wayang. Hebatnya lagi ke-8 wayang tersebut dibuat dengan begitu gamblang, dan penampilan tiap wayang hampir sama dengan Bosmo dan yang lainnya. Luo Zeng melihat boneka-boneka ini, dan akhirnya mengalihkan pandangannya pada boneka-bonekanya, dan dia terdiam beberapa saat, mengapa kekuatan bonekaku jauh lebih buruk daripada milikmu. Bahan yang digunakan oleh wayang ini sangat rumit, ini kira-kira setara dengan kultivasi alam hidup dan mati, dan boneka Luo Zeng setara dengan perampokan virtual. Yuzhe berkata dengan dingin, bukankah ini normal? Bagaimanapun, kekuatanmu jauh lebih buruk dari kami. Luo Zeng memutar matanya dan terlalu malas untuk menyangkal orang ini. Bosmo berkata dengan acuh tak acuh dalam hal ini, kita bisa mengendalikan boneka-boneka ini dan memasuki tanah terkutuk. Semua orang mengangguk dan menunggu di sini selama beberapa hari, mereka juga sangat ingin memasuki pagoda Linglong, jadi mereka menuangkan seutas jiwa ke dalamnya, dan boneka humanoid membuka mata mereka dan bergerak bebas. Tapi saat ini Luo Zeng agak buta, dia tidak akan memecah belah jiwa. Meskipun jiwa Luo Zeng sebanding dengan keberadaan alam jiwa giok, dia belum melangkah ke alam jiwa giok. Kuncinya adalah dia bisa secara kuantitatif mengontrol bentuk jiwanya, tapi dia belum mempraktikkan seni jiwa yang berlebihan. Yang disebut jiwa terbelah adalah mengelupas sebagian dari jiwa seseorang untuk membentuk jiwa yang bersatu tetapi benar-benar mandiri. Jiwa Sun sebenarnya adalah jiwa yang terbagi, tetapi tubuh dan jiwa utamanya telah jatuh, dan jiwa yang terbagi telah menjadi satu-satunya jiwa. Melihat Luo Zeng tidak dapat memulai, Yuzhe menunjukkan senyum mengejek. Gu Peya tersenyum sedikit, lalu berkata Luo Zeng, aku akan membantu kamu, bagian pertama dari jiwa kamu. Mendengar kata-kata Gu Peya, Luo Zeng Cai melepaskan jiwa dari tengah alisnya, dan kemudian bunga di mata kanan Gu Peya berubah sedikit, dan ada kekuatan lembut dan tak terlihat yang diam-diam melayang, dan segera Luo Zeng merasa jiwanya ditarik oleh kekuatan cahaya, yang tentu saja. Lalu Luo Zeng Cai bercinta mengontrol untaian jiwa itu, masuk ke bonekanya. 8 orang semua duduk diam di tempat, dan 8 boneka melompat langsung ke roda gosip, tanpa penundaan lebih lanjut, dan bergegas menuju tanah terkutuk. Tubuh boneka itu tidak ditolak oleh tanah terkutuk. Roda gosip hampir tidak bertahan, dan langsung menembus ke dalamnya. Setelah beberapa saat, sebuah menara besar muncul di depan semua orang, menara kejahatan, yaitu menara Linglong dari klan surgawi. Benar saja, kata Bosmo sambil tersenyum di wajah boneka itu, ini benar-benar menara Linglong. King Feng berkata dengan lemah, menara Linglong ini sepertinya tidak dibuka. Bosmo mengangguk dan berkata, ya, ini benar-benar tidak dimulai. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu terungkap. Apa yang sedang berlangsung? Bosmo tersenyum sedikit, kamu akan jelas sebentar. Desir. Boneka harpa mengendalikan roda gosip dan dengan cepat mendarat di gerbang lantai pertama menara Linglong. Dihadapkan pada roda gosip ini dan boneka pada roda gosip, wajah banyak ras di benua Seagot menjadi penasaran. Tidak ada seorang pun di benua Poseidon yang mengintegrasikan keterampilan membuat boneka, mereka tidak dapat merasakan jejak kehidupan dari boneka tersebut, dan ada banyak diskusi untuk beberapa saat. Yang ini apa itu? Sepertinya bukan seseorang. Luo Zeng. Salah satunya mirip Luo Zeng. Apa dia sudah kembali ke Poseidon? Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, orang ini sepertinya terbuat dari mika emas. Apa ini? Bosmo mengabaikan penonton dari makhluk-makhluk ini dan berjalan menuju menara Linglong. Adapun 2 raksasa di gerbang menara Linglong, melihat orang-orang dari klan surgawi ini, mereka dengan cepat membuka pintu. Meskipun mereka adalah boneka, mereka masih sebanding dengan hidup dan mati. Boneka, selain itu, dikendalikan oleh beberapa dewa, siapa lawan mereka di menara dosa. Berjalan di sepanjang jalan ini secara alami menarik perhatian banyak orang. 1, 2, 3, 4. Mendaki ke atas tingkat ini dan melihat dunia yang akrab di menara ini, Luo Zeng juga menghela nafas, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kembali ke menara dosa, dan dalam bentuk ini, dia tidak bisa tidak dilahirkan di dalam hatinya. Beberapa mendesah. Yuzhe melihat ekspresi Luo Zeng, tapi mencibir lagi kamu akan mengungkapkan kebohonganmu, mengapa aku merasa sedikit sedih. Luo Zeng tersenyum tipis, lalu melakukan serangan balik seseorang akan menelan senjatanya, aku juga merasa sangat sedih. Melihat wajah Luo Zeng yang berani, Yuzhe sangat terkejut, mungkinkah dia benar-benar memenangkan gelar surga emas di monumen bakat? Mustahil, Yuzhe menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Adapun yang lainnya, mereka terlalu malas untuk menjawab pertanyaan ini, apa yang seharusnya, setelah memasuki lantai 10, semuanya akan menjadi jelas. Dosa pertempuran di lantai 10 menara sama sengitnya seperti biasanya. Setelah semua orang baru saja melangkah ke lantai 10, mereka melihat lingkaran orang mengelilingi monumen bakat, dan sepertinya seseorang telah memasuki monumen bakat untuk menerima tes bakat. Dan setelah Bosmo mengambil beberapa langkah di lantai 10, dia tiba-tiba berhenti, matanya melewati kepala makhluk dari semua ras, dan dia menatap dinding itu. Nama Luo Zeng awalnya digantung di bagian atas baris pertama, dan dia tidak perlu masuk ke kerumunan untuk dapat melihat dengan jelas. Setelah melihat nama Luo Zeng, Bosmo tiba-tiba berhenti. Tidak hanya Bosmo, King Feng juga berhenti. Boneka yang dibuat oleh Hapeng sangat cerdik, dan bahkan ekspresi dan tatapan dapat ditampilkan dengan jelas. Pada saat ini, tatapan King Feng juga sangat rumit, dan sepertinya dia masih memikirkannya. Adapun mata Gu Peya, ada cahaya terang, dan dia tersenyum lembut sepertinya firasatku benar. Yang lain diam, ekspresi Yuzhe yang paling dilebih-lebihkan. Bos dengan mulut terbuka itu bahkan menunjukkan ekspresi yang hampir kusam di wajahnya. Pada awalnya, Luo Zeng dianugerahi gelar surga emas dalam prasasti bakat, yang memang sangat mengejutkan banyak makhluk ras di benua Seagot, tetapi mereka tidak tahu apa arti surga emas. Di mata orang aborigin benua Poseidon, Liu Yu adalah jenius terkuat yang pernah ada di benua Poseidon. Bahkan Liu Yu hanya bisa terdaftar di baris kedua. Itu dihitung sebagai peringkat kedua untuk saat ini, sedangkan Luo Zeng tepat di atasnya. Peringkat pertama, dicantumkan secara terpisah di atas monumen bakat, lalu peringkat super pertama, yang menunjukkan bahwa bakat Luo Zeng 2 tingkat lebih tinggi dari Liu Yu. Tetapi bagi orang-orang dari klan surgawi, mereka lebih dari itu perjelas urutan monumen bakat. Emas, perak, dan perunggu dibagi menjadi 3 level utama di sini. Dan di setiap warna juga terdapat judul yang berbeda-beda, walaupun tidak jauh berbeda satu sama lain, namun akan tetap ada celah yang besar secara bertahap. Tianwei adalah gelar teratas. Surga emas benar-benar surga emas. Sejak Xie Yue mencapai Tianzun 400.000 tahun yang lalu, tidak pernah ada satupun gelar di klan surga.
Gumam bosmu, 400.000 tahun, berbicara tentang waktu yang lama, sebenarnya adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan surga emas sebelumnya. Diukur dari skala waktu, seorang Yanji adalah 3,6 miliar tahun, dan dalam skala ini, hanya ada 6 orang yang telah memenangkan gelar surga emas. Jika kamu menghitung ke depan dari Xie Yue Tianzun itu, sosok terakhir yang meraih peringkat emas mungkin puluhan juta tahun yang lalu, atau bahkan ratusan juta tahun yang lalu, rentang waktu ini hampir tidak terbayangkan. Ada jejak kemenangan di wajah Gu Peya. Dia belum pernah bertindak atas Luo Zeng sebelumnya. Dia memang firasat yang sangat tepat. Kali ini dia terkikik dan berkata kepada Yu Zhe, apakah ada yang bertaruh melawanku? Warna kulit Yu Zhe menjadi sangat tidak wajar, tetapi temperamennya sangat benar. Boneka ini tidak memiliki pembuluh darah di wajahnya, jadi dia tidak akan memerah, tetapi dewa yang mengendalikan boneka di tanah suci bulu surgawi, wajahnya sudah merah, sungguh. Jelas tidak mungkin baginya untuk menelan pedang hitam itu, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk menuruni tangga untuk sementara waktu. Old Naturmo tidak akan peduli tentang taruhan antara Yu Zhe dan Gu Peya, tapi dia tiba-tiba teringat akan hal yang sangat penting. Mereka yang kuat dalam hidup dan mati harus bergegas melalui bencana kecil pertama. Prajurit manapun yang bisa mendapatkan gelar di monumen bakat pada dasarnya akan membuka bunga teratai dalam bencana. Kesengsaraan surgawi kecil Luo Zengdu terjadi di Pulau Yuhuang. Pada saat itu, geng ahli alam ekstrim surgawi masih berada di tanah suci Tianchen. Mereka sedang memikirkan cara menarik naga jahat keluar. Tentu saja, situasi Luo Zengdu tidak jelas. Sekarang Tuan Mo memikirkan pertanyaan penting ini. Sebagian besar prajurit yang bisa mendapatkan gelar tersebut akan memiliki bunga teratai. Dalam hal ini, jenis bunga teratai apa yang ditunjukkan Luo Zeng ketika dia masih kecil? 3 daun, 5 daun, atau 7 daun, 9 daun. Gelar posisi emas surgawi bukanlah hal yang sepele, meskipun baru pertama kali melewati masa kesusahan, sangat memungkinkan untuk membuka Kie, atau bahkan Jiuye, mungkin dia sudah membuka Dacheng Lianhua. Luo Zeng, apakah kamu pernah muncul dengan bunga teratai saat pertama kali pergi ke kesengsaraan surga kecil? Tuan Mo bertanya dengan keras. Dalam suara bos Mo, ada sedikit rasa hormat untuk Luo Zeng, yang sangat jauh dari sikap sebelumnya. Munculnya seorang prajurit surgawi emas berarti apa artinya bagi klan surgawi, Tuan Mo cukup jelas. Sebagai dewa yang kuat di alam ekstrim, dia pasti lebih kuat dari Luo Zeng ada terlalu banyak, tetapi Luo Zeng sekarang adalah benih dengan potensi tidak terbatas, dan ruang untuk pertumbuhan di masa depan cukup untuk dia lihat. Sekalipun itu adalah angin yang sangat arogan, arogansi saat ini tersapu. Fakta bahwa dia tidak percaya pada pembunuhan telah diverifikasi. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk bangga di depan Luo Zeng. Mata klan surgawi dan yang lainnya semuanya terfokus pada wajah Luo Zeng, menunggu Luo Zeng menjawab pertanyaan Mo Bos. Menghadapi pertanyaan dari Bos Mo ini, Luo Zeng sedikit ragu-ragu, lalu menjawab ya. Berapa banyak bidak yang dibuka Lian Hua? King Feng tampak lebih mendesak daripada Bos Mo. Simbol bunga teratai berbeda dengan bakat. Semakin banyak bunga teratai yang dibuka, semakin besar pula kemungkinan transendensinya. Semakin tinggi bakatnya, semakin cepat pula laju pertumbuhannya. Namun, secara umum bunga dan bakat teratai masih memiliki sampai batas tertentu. Orang dengan bakat rendah tidak dapat mekar bunga teratai, dan orang dengan bakat yang lebih tinggi ditakdirkan untuk memiliki tidak kurang bunga teratai. Luo Zeng tersenyum tipis dan bertanya, berapa banyak daun lotus yang dibuka Tuan Mo? Luo Zeng tidak menjawab pertanyaannya sendiri, tetapi bertanya pada dirinya sendiri. Bos Mo tersenyum tipis, setelah melangkah ke alam ilahi, bunga teratai mekar penuh, yaitu 7 daun terbuka. Bunga teratai yang mekar 7 daun sudah menjadi eksistensi yang sangat luar biasa, bahkan jika para jenius klan surgawi berkumpul, tidak banyak prajurit yang bisa memekarkan 7 daun. Dan King Feng juga berkata dengan lemah selama putaran kesusahan terakhir, aku membuka Wuye. Gu Peya tersenyum manis, aku juga menyalakan Wuye. Gu Peya tidak mendapatkan gelar pada prasasti bakat, bakatnya jauh lebih buruk daripada Bos Mo dan King Feng, tetapi Lian Hua juga membuka 5 daun. Baiklah, Luo Zeng mengangguk, lalu berkata aku punya total 35 bunga teratai dibuka. 35, nada suara Yu Zhe hampir tercekat di dadanya. Murid King Feng dan Gu Peya terbuka lebar, 35 bunga teratai, jumlah ini benar-benar tak terbayangkan. Tapi Bos Mo sedikit tenang. Lahirnya gelar surga emas berarti masa depan Luo Zeng berada di luar imajinasi semua orang. Dia berkata dengan lemah Dacheng Lotus, hanya 1 daun yang sempurna, hehe. Bagaimana jika itu sempurna? Tanya Luo Zengqi. Tuan Mo tersenyum, ketika kamu menghidupkan daun teratai terakhir, kamu akan mengetahuinya secara alami. Saat semua orang berdiskusi, suara keras tiba-tiba datang dari monumen bakat. Luo Zeng dan yang lainnya mengendalikan 8 boneka yang berdiri di lantai 10, yang tentu saja menarik perhatian, tetapi makhluk di lantai 10 sekarang tampaknya lebih ingin tahu tentang seorang pejuang tertentu yang telah diuji di monumen bakat. Melihat ke mata semua orang, pintu monumen bakat tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda berjalan keluar dari pintu. Bocah ras manusia memiliki penampilan biasa, tetapi memiliki basis kultivasi jenderal tingkat 10, tetapi ekspresinya penuh percaya diri. Segera setelah itu, perubahan mulai terjadi pada monumen bakat, dan lapisan kilau perak muda menyelimuti dinding, dan kilau perak itu akhirnya membentuk kata surah. Surah Zaoli, kata-kata besar digantung di bawah nama Luo Zeng. Ah, Zaoli, anak ini. Sungguh menakjubkan. Dia bahkan melampaui baris pertama dan peringkat di belakang Luo Zeng. Bukankah itu berarti bakat Zaoli adalah yang kedua setelah Luo Zeng? Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan umat manusia ini? Dalam waktu kurang dari setahun, penjahat ini muncul satu demi satu. Kebangkitan umat manusia sudah tak terhentikan. Situ Haotian telah membuat orang-orang menyerang 2 situs suci iblis. Aku khawatir kedua situs suci iblis besar itu akan segera dihancurkan. King Feng, Bos Mo, serta Yu Zhe Gu Peier dan yang lainnya, semua menatap kosong pada nama di monumen bakat dan wajah mereka penuh dengan ekspresi neraka. Setelah beberapa saat, King Feng berkata, ini neraka, dunia besar ini terlalu jahat. Gelar Silver Surah, bocah bernama Zaoli ini telah melampaui 7 anggota klan surgawi dalam ujian monumen bakat. Bahkan Bos Mo hanya menerima gelar perak, dan itu tidak terlalu tinggi. Di antara klan surgawi, orang yang dapat memperoleh gelar emas sudah tidak signifikan, dan jumlah orang yang dapat memperoleh gelar perak tidak banyak. Bakat ini cukup untuk menjadi inti eksistensi klan surgawi, seperti Bos Mo. Penggunaan kembali keluarga Bit, jadi saat melakukan tugas, 6 orang lainnya harus mengambil Bos Mo sebagai intinya. Di batas bawah area kecil, Luo Zeng muncul cukup menakutkan, dan seorang remaja manusia dengan gelar Silver Surah muncul di depannya. 7 anggota klan surgawi hanya merasakan kejahatan dan keterkejutan yang tak tertandingi.
Ketika pemuda bernama Zhao Li ini keluar, dari tingkat atas, beberapa panglima perang puncak ras manusia muncul. Status ras manusia di Menara Dosa benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ras manusia dan ras malam monster telah menjadi pengendali Menara Dosa yang sebenarnya tidak ada modal untuk konfrontasi. Zhao Li itu dikelilingi oleh semua orang, dan sepertinya sangat bahagia, meskipun dia sangat percaya diri dengan bakatnya, tetapi bisa melampaui baris pertama dan mendapatkan gelar peringkat di bawah Luo Zeng, membuatnya sangat puas. Melampaui Luo Zeng adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhao Li sama sekali. Meskipun Luo Zeng meninggalkan benua Sagot, ia tampaknya telah menjadi eksistensi mitos di tanah suci hati ungu. Siapa yang dapat melampaui karakter dalam mitos tersebut. Pada saat ini, Bos Mo sedang mengendalikan bonekanya, tetapi dia berjalan menuju pemuda bernama Zhao Li. Ada sedikit keraguan di wajah Zhao Li. Dia baru saja keluar dari monumen bakat dan tidak menyadari bahwa 8 hal aneh ini muncul di lantai 10. Meskipun orang-orang ini tampak seperti ras manusia, mereka hanya bisa merasakannya. Ada jejak fluktuasi jiwa, tapi tidak ada nafas kehidupan. Beberapa panglima perang puncak dari umat manusia juga memandang mereka dengan waspada. Orang-orang ini tidak diketahui asalnya dan tiba-tiba muncul di Menara Dosa. Mereka awalnya sangat waspada, tetapi sekarang semua orang tertarik dengan pencapaian Zhao Li, dan tidak ada waktu untuk memperhatikan ini, Sisi. Namun, masih ada orang dengan mata tajam dan melihat Luo Zeng tidak jauh. Luo Zeng, ini Luo Zeng. Luo Zeng telah kembali ke Poseidon. Ada yang tidak beres, meskipun orang ini seperti Luo Zeng, tapi dia sepertinya bukan manusia. Itu hanya tiruan, siapa yang berani berpura-pura menjadi Luo Zeng, apa niatnya? Tidak ada boneka di benua Poseidon, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka masih sangat primitif. Tidak mungkin memiliki keahlian terampil Hapeng untuk membuat boneka yang hidup. Boneka yang dibuat Hapeng untuk Luo Zeng hampir sama dengan tubuh Luo Zeng, tetapi bagaimanapun, orang asli dan boneka itu tidak, dengan cara yang sama, di mata pejuang, hanya sapuan ringan dengan persepsi dapat mendeteksi sesuatu yang salah. Saat semua orang bingung dan waspada, seorang gadis muda dengan gaun 9 warna berjalan perlahan menuruni anak tangga atas, dan semua orang mendengar suara dingin. Dia adalah Luo Zeng, tapi, tampaknya basis kultivasi telah mencapai ranah santo perang, dan aku tampaknya tidak dapat masuk, jadi aku mendorong boneka itu ke tanah terkutuk. Teknik boneka ini harus diwarisi dari klan surgawi. Kalian 7 adalah anggota klan surgawi. Bos Mo ingin mengatakan sesuatu kepada Zhao Li. Menurut aturan klan Tianwei, semua prajurit yang diakui oleh monumen bakat akan sangat mengundang untuk bergabung dengan klan Tianwei. Dan Zhao Li memenangkan gelar Silver Sura, tentu saja Bos Mo tidak akan melepaskannya. Sebenarnya, Liu Yu seharusnya diundang, tapi Liu Yu hanya bisa menduduki peringkat kedua dari Monument of Talent. Walaupun pencapaian ini adalah salah satu yang terbaik di benua Sagot, pencapaian ini tidak terlalu mengesankan di Celestial Clan. Baris kedua awalnya hanya batas terendah dari klan surgawi. Tetapi sebelum Bos Mo sempat berbicara, dia tiba-tiba mendengar seorang wanita manusia mengatakan hal seperti itu, dan bahkan bisa melihat asal-usul boneka mereka dalam sekejap. Bos Mo, King Feng dan yang lainnya segera menjadi waspada. Tatapan Luo Zeng lewat, menghadap mata Yun Luo, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Yun Luo mengangguk dan tersenyum pada Luo Zeng, dan kemudian melanjutkan Zhao Li, dari tanah suci hati ungu dari ras manusia, setelah dia melambung di masa depan, dia pasti akan mendapatkan kepentingan dari ras manusia. Jangan mengganggu klan surgawi kamu. Mendengar kata-kata Yun Luo seperti ini, King Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Sekarang bakat Luo Zeng telah ditentukan, ia tiba-tiba menemukan jenius lain. Tidak mungkin mereka melepaskannya. Luo Zeng pasti akan dimenangkan oleh klan surgawinya, dan pria kecil bernama Zhao Li ini, mereka juga tidak akan membiarkannya pergi. Bos Mo berkata dengan dingin, siapa kamu? Yang dari ras manusia. Ini tidak penting. Yun Luo menggelengkan kepalanya. Aku baru saja memberitahumu bahwa Zhao Li tidak akan membiarkan kamu mengambil. King Feng mendengus dingin, jalur pendakian dunia besar ini telah runtuh. Jika kita tidak membawanya ke alam atas, kita hanya bisa terkurung di dunia besar ini selama sisa hidup kita. Tidak usah repot-repot, pergi saja ke saluran pendakian, tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya. Yun Luo menggelengkan kepalanya. Bos Mo mengambil 2 langkah perlahan, menatap Yun Luo beberapa kali, dan melanjutkan, kamu hanyalah seorang pria kecil di alam kesengsaraan Void. Bagaimana kamu bisa menghentikan kami? Tatapan Yun Luo acuh tak acuh, kamu hanyalah sekelompok orang kecil di alam ilahi, bagaimana mungkin sulit untuk berhenti? Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah 7 anggota klan surgawi agak jelek. Wanita manusia misterius ini dapat menilai tingkat kultivasi mereka hanya dengan sinar pemisahan jiwa. Siapa orang ini? Melihat wajah anggota klan surgawi sangat jelek, Yun Luo menunjukkan senyum langka di wajahnya. Jangan khawatir, nasib Zhao Li seharusnya tidak ditambahkan padamu, klan surgawi kita. Untuk Luo Zeng, itu adalah hidupnya sendiri dan berada di bawah kendalinya. Jika Luo Zeng bersedia bergabung dengan klan surgawi kamu, aku tidak akan menghentikannya. Dengan kata-kata ini, ketika Luo Zeng mendapatkan fragmen Dao Surgawi, Yun Luo pernah berkata bahwa dia memberitahu Luo Zeng bahwa dia tidak akan mengganggu pilihan Luo Zeng, tetapi Luo Zeng membuat keputusan sendiri. Apa artinya ini? Setelah mendengar ini, Bos Mo dan yang lainnya juga menjadi bingung. Mereka bisa meninggalkan Zhao Li dan mendapatkan gelar Silver Sura, meski jumlahnya sangat langka, masih ada jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan Golden Heaven. Tapi Luo Zeng juga manusia, mengapa wanita misterius di depannya ini mau memperbesar? Logikanya mereka tidak bisa memahaminya. Melihat ekspresi dari beberapa anggota klan surgawi, Yun Luo berkata dengan lemah, ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan dengan jelas. Aku hanya memberitahu kamu bahwa nasib Luo Zeng sepertinya adalah nasib kontroversi besar di dunia. Namun kenyataannya, dia adalah pria tak bernyawa. Deli Veles. Ketika semua orang mendengar kata-kata awan jatuh, mereka sepertinya jatuh ke dalam kabut. Bahkan Gu Peier dari klan surgawi, Yuze dan yang lainnya masih sangat heran. Hanya King Feng yang sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya penuh dengan keterkejutan, pria tanpa nasib. Apakah dia pria tanpa nasib? Setelah mengatakan ini tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Secara umum, sepertinya aku bisa menggelengkan kepala. Luo Zeng juga penuh dengan warna-warna aneh, ada apa? Seorang pria tanpa takdir. Apa artinya ini? Yun Luo berbalik sedikit, tidak mudah untuk berdiri di sini untuk berbicara. Semua orang pindah ke ruang tamu. Semua orang meninggalkan monumen bakat bersama Yun Luo, sementara banyak prajurit diam-diam, sambil berbicara dengan suara rendah. Yun Luo baru saja mulai mengatakan bahwa orang-orang ini adalah klan surgawi. Meskipun di benua Sagot, Menara Linglong disebut Menara Dosa, tetapi melalui kitab surga di atas Menara Dosa, mereka juga memahami bahwa menara ini tampaknya milik klan surgawi, dan semua panglima perang puncak dapat membaca buku surga, jadi ini bukan rahasia.
Apa maksudmu? Kelompok orang ini berada di alam ilahi. Apakah mereka lebih kuat dari alam laut ilahi? Klan surgawi, bisa dikatakan, mereka adalah penguasa asli menara dosa. Mereka datang ke sini untuk merebut menara dosa. Mendengar perkataan seseorang, banyak makhluk di lantai 10 tiba-tiba menjadi gugup. Menara dosa terlalu penting untuk benua Seagot. Benua Seagot telah berada dalam kekacauan. Awalnya adalah tanah tandus. Jika bukan karena menara dosa, apalagi benua kerajaan dewa, bahkan wilayah tengah akan jauh lebih buruk. Sekarang semua orang mendengar bahwa klan surgawi telah datang ke menara dosa, mengapa mereka tidak gugup? Mungkinkah Luo Zeng yang membawanya? Terlalu berlebihan. Saat Luo Zeng berada di Tower of Sin, dia juga mendapatkan banyak keuntungan, meskipun dia. Jangan bicara omong kosong, Luo Zeng berbeda dari kalian, bagaimana dia melakukannya, tentu saja memiliki rencananya. Banyak makhluk di sini berdebat di sisi lain dari ruang tamu, Yun Luo telah duduk dengan aman, dan bakiak kayu kecil yang tergantung di kakinya dengan lembut mengetuk lantai, membuat suara yang tajam. Yang tak bernyawa, apa artinya? Yuzhe akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada King Feng. King Feng mengembunkan alis dan berpikir, dan kemudian berkata aku berada di paviliun dajing dari klan dan membaca buku takdir dan takdir, yang mencatat kebenaran yang aneh, takdir dan takdir. Seperti disebutkan dalam artikel tersebut, segala sesuatu di alam semesta adalah bilangan tetap, dan takdir kita telah ditetapkan dengan tegas, tanpa penyimpangan sedikit pun. Setiap senyuman, setiap kalimat, setiap langkah, setiap pertimbangan telah diatur, dan sisanya hanyalah latihan yang tidak berarti, lanjut Yun Luo King Feng. Gu Peya mengangkat pipinya dan menggelengkan kepalanya, aku masih tidak mengerti. Itu normal jika kamu tidak mengerti, kata King Feng ringan, lalu bangkit dan melihat piring kayu di atas meja batu di sebelahnya. Dia meraih piring kayu di tangannya dan segera berkata, jika aku melepaskan, apa yang akan terjadi? Omong kosong, piring kayu itu pasti akan jatuh ke tanah, Gu Peya berkata dengan curiga. King Feng mengangguk, dan kemudian melepaskan tangannya. Plat kayu di tangannya jatuh ke tanah dengan suara yang tajam, kamu sudah memperkirakan plat kayu itu akan jatuh. Engah, senyuman muncul di wajah Gu Peya, bukankah kamu berbicara omong kosong? King Feng melanjutkan karena kamu tahu bahwa aku akan jatuh dari plat kayu, aku menaikkan tinggi plat kayu, kecepatan dan tempat jatuhnya semuanya jelas, jadi kamu dapat meramalkan seluruh sebab dan akibat. Gu Peya mengangguk, tapi dia merasa kata-kata King Feng menjadi semakin misterius. Jika seseorang menyaksikan kelahiran Yanji, dia akan bisa memprediksi semua yang terjadi di Yanji ini, 3,6 miliar tahun. Kata King Feng, tidak mungkin. Yuzhe tidak dapat menahannya, menatap King Feng dan berkata bisakah kamu memprediksi apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Selama miliaran tahun perkembangan, ada lebih dari miliaran triliunan makhluk di seluruh alam semesta. Ada kemampuan hebat di klan kita yang bisa menyimpulkan masa depan, tapi hanya sekilas dalam kekacauan, King Feng, kau seharusnya tahu lebih baik dariku. Melihat Yuzhe dengan penuh semangat, perlahan menendang awan yang jatuh di atas bakiak kayu, dia berkata, kalau kamu bilang, itu bukan manusia, tapi surga. King Feng mengangguk, surga telah menyimpulkan segalanya, kelahiran setiap makhluk, akhir dari setiap kehidupan, debu telah lama mengendap, semuanya adalah jumlah pasti dari serangan, termasuk aku berdiri di sini sekarang dan mengatakan ini. Surga, wajah Yuzhe sedikit terkejut. Pada saat ini, Yun Luo sedang menghadap Luo Zeng dan berkata sekarang kamu mengerti, apa yang tidak bernyawa, bukan? Secara teoritis, seluruh Yanji dibuka oleh Dao Surga, jadi Dao Surga cukup menjadi strategi yang lengkap, mengetahui nasib setiap orang. Ini seperti piring kayu, dari mana ketinggian itu jatuh, dan di mana akhirnya jatuh, bagaimana semua orang hidup, bagaimana cara mati, ketika mereka tertawa, ketika mereka menangis, semuanya ada di bawah kendali surga. Tetapi di dunia ini, selalu ada beberapa kecelakaan, ada sejumlah kecil orang di alam semesta ini, dan nasib mereka tidak berada di bawah kendali surga. Dengan kata lain, surga tidak dapat mengetahui bagaimana orang-orang ini dilahirkan, mereka juga tidak dapat mengetahui seperti apa nasib masa depan mereka. Ekspresi Luo Zeng juga sangat tertegun, dan bahkan King Long dalam benaknya menghela nafas, hei, aku tidak menyangka, aku tidak memiliki kejelasan tentang gadis manusia ini, Luo Zeng, kamu tidak bernyawa. Yun Luo perlahan berdiri, dan kemudian berkata jadi Luo Zeng muncul di sini untuk pertama kalinya dan memenangkan gelar posisi surgawi emas. Aku tidak mempengaruhi pikirannya. Adapun keluarga posisi surgawi, jika kamu dapat meyakinkan Luo Zeng untuk bergabung dengan kamu, aku tidak akan campur tangan, tetapi kamu tidak dapat memindahkan Zhao Li yang baru saja memenangkan gelar Silver Surah. 7 anggota klan surgawi sedikit diam saat ini, di mata mereka, Luo Zeng tampak seperti alien. Bos Mo menoleh dan menatap Luo Zeng, lalu Luo Zeng, apakah kamu bersedia bergabung dengan klan surgawi kami? Terlepas dari apakah Luo Zeng adalah orang yang tidak bernyawa, di mata Bos Mo, karena Luo Zeng telah mereka tidak bisa melepaskan gelar Golden Heavenly Position. Jika Luo Zeng dilepaskan secara sewenang-wenang dan membiarkan anggota keluarga Heavenly Position level tinggi tahu, aku khawatir itu akan menjadi kesalahan besar. Luo Zeng merenung sejenak, matanya berkedip, lalu tersenyum sepertinya aku tidak punya pilihan. Yuzhe tersenyum dingin, kamu sedikit sadar diri. Ngomong-ngomong, tidak ada yang bisa melihat takdirku. Tidak terdengar buruk untuk bergabung dengan klan surgawi, tapi aku punya permintaan, wajah Luo Zeng tiba-tiba berubah. Apa persyaratannya? Tanya Bos M lagi. Luo Zeng berkata pagoda Linglong telah dipelihara di benua Poseidon selama 500 tahun. Faktanya, Luo Zeng membuat ide ini sejak awal. Menara dosa terlalu penting bagi banyak ras di benua Seagot, terutama ras manusia dan ras malam monster. Kuncinya adalah tanah suci hati ungu belum sepenuhnya berkembang. Meskipun ancaman dari tanah suci iblis ganda mungkin tidak ada di masa depan, jika klan surgawi ingin mengambil menara dosa sekarang, itu tidak akan berdampak banyak pada klan malam monster, tetapi untuk tanah suci hati ungu, itu mungkin masalah besar. 500 tahun, Bos Mo. Tidak peduli dari sudut pandang mana, transaksi ini sangat hemat biaya, setidaknya mereka berhasil membujuk Luo Zeng untuk bergabung dengan klan surgawi tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk masalah ini. Tetapi pada saat ini, King Feng berkata 300 tahun. Menara Linglong saat ini hanya menunjukkan setengah dari kekuatannya. Kami dapat membantu kamu memperluas menara Linglong sepenuhnya. Efek cahaya keberuntungan akan melampaui masa sekarang. Dan jumlah lantai menara Linglong akan mencapai 30. Terungkap sepenuhnya. Mata Luo Zeng tiba-tiba menjadi cerah. King Feng mengangguk. 3 menara uji coba klan surgawi semuanya 30 lantai, tetapi menara yang sangat indah saat ini hanya menyebarkan 15 lantai. Rencana ini bagus, tetapi Luo Zeng tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Lupakan, di pagoda Linglong ini, kamu hanya dapat berkultivasi ke puncak pertempuran, bahkan jika kamu membuka seluruh pagoda Linglong, itu tidak terlalu penting.
Menara Linglong berada di tanah terkutuk, dan level tertinggi hanya dapat dikontrol di Panglima Perang Puncak. Jika melebihi batas ini, itu akan diserang oleh kekuatan kutukan, jadi tidak masuk akal untuk memperluas jumlah lapisan. Masalah ini diselesaikan dengan sangat baik, cukup tuliskan susunan teleportasi di Menara Linglong, kata King Feng lagi. Luo Zeng masih menggelengkan kepalanya, susunan teleportasi tertulis di Menara Linglong, bukankah akan dimakan oleh menara ini? King Feng tersenyum tipis, arai teleportasi terukir kamu secara alami akan tertelan, dan kami tidak akan meninggalkannya. Apa yang dia katakan menggerakkan Luo Zeng. Jika mereka benar-benar dapat meninggalkan arai teleportasi di Menara Linglong, maka Battle Sein dan alam laut ilahi dapat masuk dan keluar Menara Linglong dengan bebas. Tetapi di Menara Linglong ini, kamu masih akan terpengaruh oleh kekuatan kutukan, tapi selama itu tidak lebih dari 1 bulan sudah cukup. Memikirkan hal ini, Luo Zeng memandang Yun Luo dan bertanya, Saudara Fenkin dan Saudara Zuhe, apakah mereka masih di dasar Menara Dosa? Yun Luo mengangguk, ya, mereka telah berkultivasi di bawah menara setelah menjadi orang suci perang. Sepertinya mereka bisa melihat matahari lagi, kata Luo Zeng sambil tersenyum, panggil mereka dulu. Memasuki menara dari bawah menara, mereka bisa tinggal sekitar sebulan. Jika formasi teleportasi terbentuk kali ini, mereka dapat meninggalkan Menara Linglong dengan bebas. Di sini Luo Zeng dan klan surgawi telah mencapai kesepakatan sederhana. Setelah itu, Yun Luo mengirim pesan ke 2 pengontrol kursi dari ras manusia dan ras malam monster, meminta mereka untuk mengevakuasi semua makhluk dari Menara Dosa. Menara Dosa dibersihkan. Apa maksudmu? Itu tidak benar. Klan surgawi benar-benar ingin mengambil Menara Dosa. Hei, aku minta maaf karena aku hanya berkultivasi menjadi panglima perang peringkat 8. Aku tidak menyangka Menara Dosa akan diambil saat ini. Sungguh sial, makhluk dari banyak ras tiba-tiba tidak bahagia, dan mereka berteriak tanpa pandang bulu, dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Yun Luo tidak menjelaskan banyak hal kepada mereka. 7 anggota klan surgawi datang ke puncak Menara Dosa, dan orang suci pertempuran Zhao Fenkin dan Zhou Suhe juga diberikan dari dasar Menara Dosa. Silakan ke atas. Ketika mereka melihat Luo Zeng, wajah mereka secara alami menunjukkan keterkejutan. Tetapi ketika aku mendengar bahwa orang-orang di sekitar Luo Zeng benar-benar membantu mereka membuat susunan teleportasi, keduanya bahkan lebih gembira. Nyatanya, pada titik kultivasi mereka, mood mereka sangat stabil, meski sangat membosankan di Menara Dosa, mereka bisa kembali ke Menara Dosa untuk berjalan-jalan dari waktu ke waktu. Namun, begitu dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat terkutuk dalam hidupnya, dia akan terjebak di Gua Xuanming dan menara kecil ini, dan tekanan psikologisnya masih cukup besar. Jika mereka membangun formasi teleportasi, mereka akan kembali ke tanah suci hati ungu dengan basis budidaya santo perang bagi mereka, ini memang hal yang menjengkelkan. Di luar tanah terkutuklah, makhluk dari berbagai ras dengan padat mengelilingi Menara Dosa melihat menara besar di depan mereka, wajah banyak makhluk menunjukkan ekspresi tidak mau. Hei, orang-orang itu terlalu sombong. Jika mereka mengatakan ambillah, ambillah. Menara kejahatan ini milik benua seagot kita. Meski aku tidak berdamai, tapi dalam legenda, menara ini memang milik klan surgawi. Mengambil barang milikku tidak dianggap mendominasi, kan? Bagaimana jika kamu tidak berdamai? Pernahkah kamu mendengar, orang-orang adalah keberadaan alam ekstrim ilahi, apakah kamu tahu apa alam ilahi itu? Itu bahkan lebih kuat daripada alam laut ilahi, dan tanah suci kamu akan dihancurkan dengan setiap gerakan. Pria ini, dia tidak tahu tingkat keberadaan apa dari alam ekstrim ilahi itu, tetapi dia hanya membutuhkan alam ekstrim ilahi agar lebih kuat dari alam laut ilahi. Di bawah pandangan banyak makhluk, seluruh Menara Dosa tiba-tiba meledak menjadi getaran yang hebat. Gemuruh. Bangunan-bangunan di desa sekitar Menara Dosa juga berguncang, seolah-olah pada gempa kecil, beberapa rumah yang tidak cukup kuat ambruk saat gempa ini. Mereka tidak akan langsung mengontrol Menara Dosa dan terbang menjauh, gumam seseorang. Di bawah guncangan konstan ini, ekor Menara Dosa mulai meregang. Menara besar ini pada awalnya seperti tubuh yang hidup. Di bawah bentangan seperti itu, terus tumbuh di hadapan semua orang. Lantai pertama dari Menara Dosa yang asli dengan cepat naik ke udara. Adapun 2 prajurit raksasa yang menjaga gerbang, mereka hanya bisa berdiri di tanah dengan linglung. Terbang dilarang di tanah terkutuk, mereka tetap tidak berani terbang. Guncangan ini berlangsung sekitar setengah jam, dan seluruh bagian dari menara kejahatan yang menjalar ke permukaan setinggi 16 lantai, sedangkan bagian yang terkubur jauh di bawah tanah masih mempertahankan 14 lantai. King Feng memenuhi janjinya dan membuka Menara Dosa sepenuhnya. 930. Saat getaran berhenti, banyak wajah makhluk yang masih bingung. Ini berhenti seperti ini. Ada apa? Apa kau tidak ingin terbang? Mereka tidak memiliki kekuatan untuk merampas Menara Kejahatan. Dan juga mungkin, setelah waktu yang lama, mereka menemukan bahwa Menara Dosa belum diambil, dan Menara Dosa adalah keseluruhan dari menara ini. Tetapi pada saat yang sama mereka juga mempelajari sebuah informasi penting, Menara Dosa hanya dapat ada di benua Zagot selama 300 tahun, dan klan surgawi akan mengambilnya setelah 300 tahun. Berita ini juga merupakan berkah campuran untuk benua Poseidon, tetapi klan surgawi ini bersedia memberikan penyangga, yang sudah merupakan perhatian besar. Dikatakan bahwa itu karena Luo Zeng menyetujui kondisi tertentu dari klan surgawi yang dia tukarkan untuk periode penyangga ini. Selain periode penyangga ini, sebenarnya ada 2 formasi teleportasi lagi di Menara Dosa. Satu formasi teleportasi bisa langsung masuk ke tanah suci hati ungu, dan formasi teleportasi lainnya bisa masuk ke tanah suci bulu surgawi. Dengan cara ini, balapan malam monster dan ras manusia penguasaan Menara Kejahatan lebih kuat. Bagaimanapun, ras lain berada di luar keberadaan sang panglima perang. Jika mereka ingin memasuki Menara Kejahatan, mereka harus melewati tanah suci umat manusia dan ras malam monster. Setelah roda gosip terbang kembali ke tanah suci Tianyu, Luo Zeng melepaskan jiwanya dari bonekanya, melihat boneka yang hampir identik dengan dirinya, Luo Zeng tersenyum tipis. Berkata kepada Hapeng, bisakah boneka ini diberikan kepada aku? Tentu saja, Hapeng tersenyum riang. Di antara 7 anggota klan surgawi, meski kekuatan Hapeng ini tidak kuat, dia mengerti dia memiliki banyak hal, tetapi dia hanya memiliki sedikit kata-kata, dan temperamennya lugas, yang memberikan kesan yang sangat baik bagi Luo Zeng. Jadi Luo Zeng memasukkan boneka ini yang sebanding dengan perampokan virtual ke dalam cincin suminya. Ketika mereka datang ke benua Poseidon, tujuan klan surgawi adalah untuk mengambil Menara Linglong, tetapi di Pagoda Linglong, gelar Luo Zeng telah diverifikasi. Dengan ini, Luo Zeng Xuan membantu benua Poseidon dan klan surgawi menyelesaikan transaksi. Luo Zeng tidak menolak bergabung dengan klan surgawi. Meskipun Feng Nianyun menyebut ras ini sebagai ras gila, mereka masih merupakan kekuatan netral dibandingkan dengan banyak kekuatan di dunia. Apalagi untuk bisa segera bergabung dengan Celestial Clan, dia harus menunggu hingga dia naik.
Dia baru saja melangkah ke ranah hidup dan mati. Kapan dia naik masih belum diketahui. Di benua Seagot, aku tinggal lebih dari sebulan. Dibandingkan ketika aku datang ke sini, klan surgawi sangat cemas, dan tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu ketika perjalanan pulang tiba. Setelah diyakinkan oleh Luo Zeng, ketujuh dari mereka sangat langka mengalami hulu benua Poseidon. Alasan Luo Zeng memilih tinggal selama 1 bulan adalah karena Liu Yu. Pada awalnya, Liu Yu ingin memeras kekuatan kehidupan di pohon suci dan langsung menuangkannya ke Sun. Pada saat itu, pohon suci itu sendiri terluka parah, dan Luo Zeng secara alami menolak. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, tanah suci bulu surgawi menunjukkan vitalitas yang besar, dan itu berubah hampir setiap hari. Tanah suci bulu surgawi yang semula berantakan, Wanmu hidup kembali, dan semua tanaman mulai tumbuh liar. Permukaan pohon suci juga banyak pulih. Di bawah permintaan berulang Liu Yu, Luo Zengcai tinggal sementara. Setelah waktu sebulan, setelah pohon suci mengumpulkan sebagian dari kekuatan hidup, Luo Zengcai memberikan kayu yang membangkitkan jiwa Liu Yu. Tapi kali ini Luo Zeng lebih berhati-hati, meskipun dia melakukannya setelah menghancurkan patung Raja Hukuman, klan monster Ye mendirikan satu sama lain dalam sekejap mata. Luo Zeng takut pada wanita orang pembawa sial itu dan memanipulasi klan monster Ye lainnya untuk menyerang jiwa Sun. Di puncak pohon suci, hanya ada Liu Yu dan Luo Zeng. Kemudian seluruh pohon suci mulai bergoyang dengan lembut, dan kekuatan kehidupan yang kuat mulai berkumpul di sepanjang cabang pohon suci. Kekuatan kehidupan yang diperas dari pohon keramat kali ini jauh lebih sedikit daripada yang terakhir kali, tetapi setelah menanamkan kekuatan kehidupan itu ke dalam kayu yang membangkitkan jiwa, persepsi Luo Zeng juga memasuki kayu yang membangkitkan jiwa untuk menyelidiki dengan ringan. Adalah merasa bahwa jiwa Sun telah pulih dengan cepat. Meskipun dia masih belum bangun dan tertidur lelap, seiring berjalannya waktu, hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Hanya ingin mengendalikan roh pedang di tubuhnya untuk bertarung seperti sebelumnya, aku khawatir itu agak enggan. Setelah menangani masalah ini, Luo Zeng dan klan surgawi akan kembali ke wilayah tengah, tetapi kali ini, Bos Mo dan yang lainnya tidak menggunakan roda gosip, berdiri di cabang pohon suci, mereka hanya menyapa berhenti dengan Luo Zeng. Jangan menyeberang, Luo Zeng baru saja bertanya. King Feng tersenyum tipis, tidak, kami telah meninggalkan bekas transmisi di area tengah, secara alami tidak perlu melintasi area laut yang begitu panjang. Mendengar kata-kata King Feng, Luo Zeng teringat bahwa mereka telah meninggalkan tanda silang berwarna merah darah di kuil Tianchen pada saat itu, dan tanda yang sama juga ditinggalkan di depan pemakaman di Pulau Shen Huang, sebuah tanda telah ditinggalkan. Itu dapat diteleportasi sesuka hati, dan kekuatan supernatural dari keluarga surga ini juga sangat nyaman. Luo Zeng menghela nafas dan berdiri bersama Gu Peya. Segera aku melihat bendera merah darah ekstra di tangan Hapeng, dan seluruh bendera mengandung kekuatan luar angkasa yang kuat. Saat Hapeng melambaikan spanduk dengan ringan, berkas cahaya berdarah mengambang di sekitar 8 orang, gaya gravitasi yang besar mulai menarik Luo Zeng dalam waktu singkat. Jangan melawan kekuatan ini, Gu Peya menegur dari samping. Luo Zeng mengangguk, dan kemudian kekuatan menyeretnya ke saluran transmisi. Memanggil. Aku tidak tahu bagaimana klan surgawi melakukannya, bahkan berteleportasi sejauh itu melalui susunan teleportasi yang besar. Luo Zeng juga menghabiskan banyak waktu. Pada awalnya, Luo Zeng terluka parah setelah diangkut dari makam abadi Tian Miao ke benua Seagot, dan ketika dia kembali dari benua Seagot, dia juga terluka. Tetapi melalui tanda transmisi mereka, kembalinya ke domain tengah hanya beberapa lusin waktu, dan saluran transmisi yang dibangun masih sangat stabil. Di kota Tianqi, seberkas cahaya melintas di salib berdarah di depan istana Tianchen, dan sosok Luo Zeng dan 7 anggota keluarga Tianwei muncul dalam cahaya ini. Klan surgawi tidak tinggal lebih lama di wilayah tengah. Tuan Mo memberitahu Luo Zeng bahwa mereka akan memberitahu para senior klan surgawi tentang urusannya, dan mereka akan diambil alih oleh orang lain. Kemudian mereka akan terus berurusan dengan kejahatan. Mengenai naga, jadi setelah tinggal beberapa saat, mereka mengaktifkan tanda transmisi lagi. Kali ini mereka seharusnya pergi ke daratan kerajaan dewa. Melihat klan surgawi perlahan menghilang, Luo Zeng juga berpikir sendiri, diperkirakan klan surgawi memiliki perselisihan dengan Tao Bai Mei dan Bai Yuerong esoterik, tetapi perselisihan ini tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng. Hubungan. Luo Zeng sekarang tiba-tiba merasa rileks. Setelah dia memulai perjalanan para pejuang, waktu seperti batu besar, menekan tubuh Luo Zeng sepanjang jalan, mendorong Luo Zeng terus-menerus ke depan, seolah-olah waktu untuk setiap napas sangat mendesak, dan Luo Zeng masih memiliki beberapa hal saat ini. Itu harus dilakukan, seperti membantu Sun memulihkan statusnya, seperti mencari saudara perempuannya sendiri. Tetapi secara relatif, hal-hal ini relatif tujuan yang jauh, seperti pemuda yang begitu kuat sehingga Luo Zeng tidak dapat membayangkannya. Bahkan Luo Zeng saat ini, dia yakin pihak lain dapat bunuh diri ribuan kali, 10.000 kali, bahkan di dunia yang hebat ini. Aku khawatir mereka tidak tahan terhadap serangan lawan. Periode waktu ini juga jarang dan santai bagi Luo Zeng. Dia melirik ke Hall Tianchen, aula itu kosong. Setelah Ning Yudi pulih, dia juga harus kembali ke Cloud Palace. Lalu si Yukin akan mengikuti Ning Yudi kembali ke Cloud Palace. Pada saat ini, tidak jauh, aku melihat seorang pria gemuk besar terbang ke arah ini. Itu adalah si Kevan, pemimpin aliansi bisnis. Setelah melihat Luo Zeng, si Kevan memiliki manik-manik keringat di wajahnya, yang merupakan tangisan yang aneh. Mengatakan Luo Zeng, akhirnya kamu kembali. Hal besar tidak baik, ini berkelahi. Luo Zengcai berkata berkelahi. Siapa yang bertarung? Si Kevan memperhatikan istana Tianchen sepanjang jalan, dan ketika Luo Zeng kembali, dia bergegas segera setelah dia menerima berita. Melihat ekspresi cemas si Kevan, Luo Zeng juga penuh warna aneh. Setelah si Kevan menjelaskannya lagi, Luo Zeng tiba-tiba menyadari bahwa yang disebut pertarungan sebenarnya mengatakan bahwa dua gadis si Yukin dan Ning Yudi sedang bertarung. Mengapa mereka bertengkar lagi? Ada kesenjangan besar antara si Yukin dan basis kultivasi Ning Yudi. Ning Yudi adalah pembangkit tenaga listrik hidup dan mati, sementara si Yukin tidak lebih dari pil dewa, dan ada alam kesengsaraan void di antara mereka. Kesenjangannya sangat signifikan. Namun, kekuatan si Yukin tidak dapat diukur dengan pemikiran pejuang biasa. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi bantuan dari alam Ziji. Sekarang di seluruh wilayah tengah, Cui Xie dan Wu Zanhe telah dibunuh oleh Luo Zeng. Kecuali beberapa pejuang independen yang tidak terlihat, yang paling kuat dan merusak mungkin adalah Ning Yudi dan si Yukin. Wanita, jika dua wanita bertengkar, kegembiraannya mungkin juga besar. Yang tidak diketahui Luo Zeng adalah bahwa setelah dia menghancurkan Sekte Tianxi, dia membunuh Wu Zanhe dengan guntur belum lama ini. Sekelompok kecil orang yang baru saja bangkit dari Sekte Tianxi akhirnya pingsan, dan seluruh wilayah tengah juga cenderung stabil.
Sekte roh virtual dan kota Sutian juga perlahan dan teratur dibangun kembali, sekte lain juga berkembang dengan mantap, dan posisi Yundian dan aliansi bisnis dunia semakin terkonsolidasi. Topik antara para pejuang juga telah menurun belakangan ini. Namun, pertempuran antara Si Yukin dan Ning Yudi seperti segelintir jerami yang terbakar, dilemparkan ke dalam kepulan minyak tanah, dan tiba-tiba menjadi babak baru titik panas di wilayah tengah, menyebar dengan bebas di wilayah tengah, berdiri. Awalnya, Luo Zeng dan Ning Yudi adalah beberapa orang yang pandai menangkap angin hubungan sudah terjalin di mata. Adapun wanita muda dari keluarga Si, meskipun kebanyakan orang tidak tahu bahwa sejumlah besar pedang raksasa yang membunuh sekte Tianxi hari itu dipanggil olehnya, mereka juga tahu hubungan antara dia dan Luo Zeng, hubungan. Sekarang kedua wanita itu bertengkar, bahkan sampai bertengkar, kecepatan topik ini tidak menyenangkan. Namun, sembari menyebar juga mengundang gelombang kecemburuan. Belum lagi Si Yukin adalah cicit dari Taoist Kingsu. Ning Yudi adalah kekasih dalam mimpi seorang pendekar di Central Territory, tapi Ning Yudi ada di sini. Orang-orang di depan mereka semua terlihat tinggi, tidak peduli tingkat kultivasi atau status mereka, mereka jauh dari orang biasa, mampu mendaki tinggi, kebanyakan orang hanya bisa memimpikannya di dalam hati dan membicarakan tentang seks. Tapi Luo Zeng, bocah itu, sebenarnya bisa menarik dua wanita seperti itu untuk bertarung dan menikmati berkah dari orang yang sama. Selain iri, hanya ada kecemburuan. Jika itu adalah seorang pejuang dengan ketidakseimbangan psikologis yang ekstrim, dia bahkan akan marah. Faktanya, ini bisa dianggap sebagai kelalaian Luo Zeng sendiri. Dia meninggalkan keluarga Luo pada usia 16 tahun, dan dia telah berlatih seni bela diri sepanjang jalan. Meskipun seorang pemuda berusia 20-an setelah beberapa tahun pengalaman, dibandingkan dengan seni bela diri dari alam yang lebih rendah, dia mungkin telah mencapai prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain, tetapi Wei Qingyi masih cuek dan tidak masuk akal. Meskipun temperamen Si Yukin telah berubah drastis, dia berperilaku sangat baik di depan Luo Zeng, tetapi dia tetap orang yang menolak untuk mengaku kalah. Meski Ning Yudi sedang tidur, dia bahkan aktif merawatnya, tetapi ini tidak berarti Si Yukin akan menjadi sebaliknya, memilih untuk membuat konsesi. Dia fokus pada Luo Zeng, dan dia dapat membuat konsesi untuk semua hal lain, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang tidak akan dia mundur. Adapun Ning Yudi, sejak itu Pei adalah gadis langit yang bangga, dia memimpin Yundian pada usia muda, dan Luo Zeng hanyalah murid dari Yundian, dan dia pada awalnya lebih tua dari Luo Zeng. Meskipun ahli bela diri memiliki umur yang panjang, beberapa tahun lebih tua tidak berarti apa, tapi performa emosionalnya jauh lebih halus. Namun, Ning Yudi adalah orang yang mengejar kesempurnaan, bahkan jika dia tenggelam dalam seni bela diri dan tidak ingin memilih pasangan kultivasi ganda, fantasi cinta wanita pada dasarnya luar biasa dan sempurna, selama ada kekurangan, itu seperti harta karun. Bintik hitam di tubuhnya membuatnya tak tertahankan. Hal yang paling merepotkan adalah Luo Zeng kembali dengan tergesa-gesa, membangunkan Ning Yudi dan pergi dengan tergesa-gesa, tanpa pengaturan yang tepat untuk masalah ini. Setelah Luo Zeng pergi, suasana di antara kedua wanita itu berubah drastis, meski tidak ada pertengkaran, tapi si Kevan dan yang lainnya juga melihat ketidakharmonisan tersebut. Hal yang paling merepotkan adalah Ning Yudi tidak kembali ke Cloud Palace untuk pertama kalinya, tetapi sedang menunggu seseorang di World Business Alliance. Pada saat ini, ibu mertua Giok yang pergi ke luar negeri telah kembali. Seniman bela diri dari alam hidup dan mati akan dipersiapkan sepenuhnya sebelum melalui bencana hidup dan mati untuk menghadapi bencana hidup dan mati. Namun musibah hidup dan mati tidak begitu mudah untuk dilalui, hidup mati pesilat akan memanfaatkan waktu untuk mencari peluang dan menggunakan segala cara untuk mengatasi musibah tersebut. Pada awalnya, Nenek Yu semakin tua dan kekuatannya menurun, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat bertahan hidup dan mati yang kedua, hanya ada satu cara untuk pergi, dan itu adalah pergi ke luar negeri untuk mencari peluang baru. Faktanya, bukan hanya para pejuang di wilayah tengah yang mengatakan itu, para kaisar perang dan kaisar dari 4 kerajaan besar, di ujung Souyuan, semuanya akan pergi seperti ini. Tapi seberapa mudah mencari peluang di luar negeri? Dalam kebanyakan kasus, para pejuang yang hidupnya akan mati ini pergi selamanya, terkubur di laut yang tidak dapat diakses di dunia besar. Karena itu, Ning Yudi juga tahu apa artinya mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Yu dan Ning Yudi. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah ketika dia bangun, di bawah jimat transmisi suaranya sendiri, dia menerima transmisi suara dari Nenek Yu. Dia telah kembali ke domain tengah dan bergegas kembali ke kota kiamat. Ning Yudi secara alami sangat gembira, tidak hanya guru tidak jatuh ke luar negeri, aku seharusnya telah melewati tahap kedua kehidupan dan kematian sekarang, apalagi peningkatan besar dalam kekuatan guru, selama Nenek Yu dapat hidup di dunia, itu akan menjadi kegembiraan terbesar bagi Ning Yudi. Bagaimanapun, ketika Ning Yudi dimusnahkan, guru telah menjadi satu-satunya kerabatnya. Ketiga pemimpin aliansi bisnis juga cukup senang setelah mengetahui kejadian ini, dan bahkan mengadakan perjamuan untuk bertemu dengan Nenek Yu. Tidak banyak prajurit yang diundang ke perjamuan ini, tetapi master sekte dari 4 tingkat sekte wilayah tengah diundang, dan ada juga King Su Tao dan lainnya yang sibuk mempersiapkan pendirian sekte roh virtual. Nenek Yu mengetahui bahwa begitu banyak hal telah terjadi setelah dia meninggalkan wilayah tengah, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, sekte Tianxi dihancurkan, dan sekarang wilayah tengah kembali ke tren perdamaian, tidak ada kekhawatiran besar. Namun, di tengah perjamuan, Taoist King Su berbicara dengan Nenek Yu, dan dia menyebutkan tentang cucu buyutnya Si Yukin. Tao King Su awalnya berkata bahwa buyut perempuannya akan menikahi kamu Yundian di masa depan. Luo Zeng, mereka bisa dianggap sebagai sebuah keluarga. Sebelumnya, Nenek Yu mendengar bahwa Luo Zeng sangat kuat untuk membunuh Cui Xie, dan dia bahkan tidak tahu di mana menemukan beberapa kekuatan super untuk membunuh kekuatan kerajaan Tuhan. Dia sedang dalam mood yang baik, dan tiba-tiba mendengar suara Si Yukin, wajahnya tiba-tiba itu berubah, dan melihat kembali ke wajah Ning Yudi menunjukkan tampilan yang tidak wajar, jadi wanita mertua yang pemarah itu segera membalikkan wajahnya. Dia tahu bahwa Ning Yudi mencintai Luo Zeng. Jika dia pernah mengalami benjolan sebelumnya, dia merasa Luo Zeng tidak layak untuk murid terbaiknya. Sekarang, ketika aku melihatnya lagi, keduanya sangat cocok untuk gadis emas dan gadis itu. Adalah penguasa Istana Awan, sekte terkuat di Sentral Penguasa Kekuatan Pintu, yang lainnya adalah orang pertama di wilayah tengah. Mereka hanya sepasang yang dibuat di surga, mengapa Si Yukin kecil tiba-tiba muncul? Jadi meskipun Nenek Yu berkata bahwa burung pipit adalah burung pipit, mengapa dia ingin terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix? Semua yang hadir adalah sosok dengan wajah dan wajah. Meskipun Su Lingzong masih dibangun kembali, Tao King Su bukanlah lampu hemat bahan bakar. Hanya masalah waktu sebelum latar belakang sekte Su Ling ingin mengembalikan kejayaannya yang dulu. Wajah Taoist King Su segera menjadi sangat jelek, Si Yukin awalnya adalah keturunannya yang paling dicintainya, bagaimana dia bisa mentolerir mengatakan itu padanya.
Oleh karena itu, Taois King Su dan Nenek Yu bertengkar di tempat, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Adapun si Kevan, Yang Yuesan dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan kepahitan. Mereka benar-benar menyesal bahwa mereka tidak boleh mengadakan makan malam ini. Siapa sangka makhluk kecil ini akan membuat hal-hal seperti ini. Jika hanya kedua tetua yang bertengkar, masalah ini mungkin akan berlalu seperti ini. Luo Zeng harus kembali untuk membahas semuanya, tetapi Xiao Jixi melihat adiknya berkata demikian, dan dia tidak senang, jadi dia melompat keluar untuk membantu. Si Yukin berbicara. Segera setelah itu, baik Ning Yudi dan si Yukin terlibat, dan pada akhirnya menjadi semakin merepotkan. Pada awalnya, Ning Yudi dilindungi undang-undang, jadi dia hanya duduk diam di tempatnya tanpa berbicara. Baru setelah pertengkaran semakin intens, Nenek Yu menyerang si Yukin beberapa kali. Si Yukin patuh di depan Luo Zeng, dan tidak akan berpura-pura menjadi warna di depan orang luar bagaimana dengan ibu mertua giok yang kuat hidup dan mati. Kakeknya Zeng juga dekat. Jadi setelah beberapa kali menyeduh, si Yukin berkata dengan lemah, Tuan Yu, kamu mengatakan bahwa aku burung pipit dan aku tidak bisa menandingi Luo Zeng, jadi kenapa? Aku dan Luo Zeng sudah menikah status, tetapi kenyataan memiliki suami dan istri. Begitu dia mengatakan ini, penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Secangkir anggur Yuven berusia 100 tahun kelas atas ditempatkan di sudut meja kopi Ning Yudi. Dia tidak minum sedikit pun di jamuan makan, tetapi pada saat ini, dia mengulurkan jari gioknya dan meminum anggur dalam satu cangkir. Dengan basis kultivasinya, dia tidak akan mabuk, tetapi sensasi tenggorokan yang dibawa oleh anggur yang kuat ini masih membuat wajahnya bersinar merah, tetapi dia berkata dengan dingin tak tahu malu. Di antara para pejuang, pertahanan antara pria dan wanita relatif tidak terlalu ketat. Pengakuan si Yukin tentang hubungan dengan Luo Zeng sebenarnya bukan apa-apa, paling-paling hanya bisa dikatakan sedikit berani. Pendeta Tao King Su mendengar Ning Yudi mengatakan ini, dan dia sangat marah, mengapa kamu mengatakan gadis ini? Bagaimana bisa Nenek Yu membiarkan orang luar mengajari Ning Yudi, sehingga pertengkaran meningkat dan dia harus mulai. Tidak peduli seberapa kuat mulut si Kevan, sulit untuk membujuknya, pertengkaran berubah menjadi pertempuran, dan si Yukin benar-benar bertemu dengan Ning Yudi. Mereka berkelahi, mereka berada di kota Yunhai. Luo Zeng bergegas menuju formasi teleportasi kota kiamat sambil mendengarkan pembicaraan si Kevan tentang hari itu. Ya, di kota Yunhai. Si Kevan berkata dengan sangat yakin. Dari sudut pandang aliansi bisnis, lebih baik dunia menganggap perdamaian sebagai hal yang paling penting, apalagi ini bukan masalah besar sama sekali. Bagaimana bisa kedua belah pihak melakukannya? Tapi tidak apa-apa sekarang, setidaknya Luo Zeng telah bergegas kembali, dan simpul ini hanya dapat diselesaikan oleh Luo Zeng sendiri. Setelah memasuki jajaran transmisi kota kiamat, Luo Zeng dengan cepat terbang melalui saluran transmisi dan bergegas ke kota Yunhai. Untungnya, saluran transmisi jarak pendek ini sangat stabil, hanya butuh puluhan waktu bernapas, dan itu telah mencapai ujung saluran transmisi. Memanggil. Saat cahaya putih yang menyala-nyala dari susunan teleportasi naik, sosok Luo Zeng muncul di kota Yunhai dalam susunan transmisi. Beberapa penjaga kota Yunhai menjaga formasi teleportasi ini, meskipun pihak sekte Tianxi yang tersisa juga telah dihancurkan. Hari-hari ini, kota-kota besar masih dalam keadaan waspada. Saat masuk dan keluar dari formasi teleportasi, mereka harus memeriksa papan nama militer. Ini untuk memeriksa dokumen eksklusif dari aliansi bisnis dunia. Para penjaga para dewa memandang Luo Zeng beberapa kali, dan setelah mereka mencoba mengidentifikasi basis kultivasi Luo Zeng, wajah mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Mereka tidak dapat melihat basis kultivasi Luo Zeng. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Zeng bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi, salah satu penjaga masih menggigit peluru dan dengan patuh bertanya, teman ini, bolehkah aku bertanya apakah kamu? Luo Zeng sekarang ingin menghentikan pertarungan antara si Yukin dan Ning Yudi, di mana aku bisa peduli dengan orang-orang ini. Sosok itu tiba-tiba melayang, dan para penjaga merasa mata mereka bergoyang, dan Luo Zeng telah menghilang di depan mereka. Ketika penjaga itu tiba, dia mengikuti peraturan dan ketentuan, yaitu membunyikan alarm untuk menghentikan orang, tetapi penjaga di sebelahnya menghentikannya, tidak perlu membunyikan alarm. Kenapa? Biarkan orang kuat yang tidak diketahui asalnya masuk ke cloud CCT kita, kata penjaga itu dengan bingung. Bukan karena asalnya tidak diketahui, itu Luo Zeng dari Yundian, kata penjaga lainnya. Dia adalah Luo Zeng. Penjaga itu membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke langit karena terkejut, tapi di mana sosok Luo Zeng di langit? Di atas kota Yunhai, sejumlah martial artis Void Tribulation Realm mengambang di sini. Selain martial artis Void Tribulation Realm, ada juga banyak orang kuat di alam hidup dan mati, seperti Jade Grani, Ning Yudi, King Su Taois. Pusat kekuatan ini sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah tengah, tetapi orang-orang ini berjuang untuk seorang pria, dan mereka mungkin pertama kalinya di wilayah tengah. Setelah Ning Yudi menerobos dunia hidup dan mati, kekuatannya telah meningkat pesat, meski dia hanya level pertama dalam hidup dan mati, dia sudah cukup, adanya resistensi terhadap hidup dan mati berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat. Tetapi tingkat kultivasi Naksi Yukin tiba-tiba hanya di alam inti ilahi. Melihat seluruh wilayah tengah, tingkat kultivasi ini dianggap keberadaan yang jarang dan biasa di antara banyak sekte. Masalahnya adalah vagina kutub ungu khususnya sangat kuat. Si Yukin dapat menerima bantuan dari Ziji Realm, tidak hanya pedang raksasa, tetapi juga roh sejati yang dapat menghancurkan dunia. Jika kamu benar-benar bertarung dengan hidup dan mati, biaya pertempuran ini mungkin jauh melebihi imajinasi banyak orang. Oleh karena itu, Ning Yudi tidak membenci si Yukin sedikit pun, tetapi dia tahu bahwa si Yukin memanggil pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan memotong ratusan ribu prajurit independen dari sekte Tianxi menjadi saus daging, termasuk sejumlah besar prajurit realem kesengsaraan Void. Bagi seorang pria, berkelahi dengan orang lain seperti ini bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan Ning Yudi. Sayang sekali pria ini adalah Luo Zeng. Memikirkan ciuman Luo Zeng, hati Ning Yudi hangat, bagaimana dia bisa membaginya dengan orang lain. Panggilan, angin sepoi-sepoi menyapu, dan bulu es Phoenix yang panjangnya beberapa kaki di belakang Ning Yudi berkibar bersama angin. Cahaya tajam di matanya berkedip, dan semburan es misterius mengembun di tangannya, menatap si Yukin tidak jauh dari sana. Dia bisa merasakan kegigihan yang dipancarkan si Yukin, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan oleh kegigihan, jadi dia harus mengambil tindakan. Si Yukin memang sangat gigih, hanya obsesi itu yang bisa mendukungnya untuk menghadapi Ning Yudi. Tuhan seorang seniman bela diri di alam pil, menghadapi kekuatan hidup dan mati, tekanan yang dihadapi dapat dibayangkan, tetapi dia tidak menyusut sama sekali, dan hanya satu pikiran dalam obsesinya, tidak peduli apa, dia harus tetap bersama Luo Zeng. Dari sudut pandang ini, persyaratan si Yukin jauh lebih rendah daripada Ning Yudi, tidak mengejar kesempurnaan, juga tidak menolak Ning Yudi. Dia hanya ingin posisinya sendiri di samping Luo Zeng.
Setelah melihat Ning Yudi mengembunkan Xuanbing Eporbianya yang unik, Si Yukin hanya sedikit mengulurkan tangannya, dan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya mulai terjadi di langit, dan hantu hitam perlahan-lahan muncul, mengesankan. Pedang raksasa sedang diproyeksikan dari dunia kutub ungu. Desir. Pada saat ini, sosok melesat dari kota Yunhai dengan kecepatan luar biasa, hampir tanpa stagnasi, dan berdiri di antara kedua wanita itu. Mata Luo Zeng tidak peduli, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya. Dia menatap Si Yukin dan Ning Yudi. Kemudian dia berbicara, berpura-pura cuek dan berkata, apa yang kamu lakukan? Luo Zeng. Saat Luo Zeng muncul, bayangan pedang raksasa itu menghilang, keinginan bertarung Si Yukin awalnya tidak kuat, kali ini aku melihat senyum lembut di wajah Luo Zeng, melayang ke arah Luo Zeng, dan meraih lengan Luo Zeng. Adapun Ning Yudi, Xuanbing Eporbia di tangannya masih tertuju pada Si Yukin secara belak-belakan, namun ada jejak kesedihan di matanya yang menatap Luo Zeng, ia tidak seperti Si Yukin, lembut dan lengket, lalu. Setelah melihat Luo Zeng, King Su Taois di sisi Su Lingzong dan Si Xiaoji menyapa Luo Zeng dengan senyuman di wajahnya. Adapun Si Xiaoji, jenius pertama dari sekte Void Spirit yang selalu ingin menantang dan tidak bisa mendapatkan keinginannya, secara langsung disebut saudara ipar. Ketika dia mendengar nama ini, Nenek Yu sangat marah sehingga dia mendengus dingin sambil berdiri tidak jauh. Nenek Yu, kudengar kamu sudah kembali dari luar negeri. Luo Zeng juga ikut berbahagia. Luo Zeng berkata kepada Nenek Yu. Haha, anak Luo Zeng, apa kamu takut tidak bahagia? Aku harus menunggu orang tuaku mati di luar. Di mata Nenek Yu, Luo Zeng memang luar biasa, tetapi jika menyangkut Si Yukin, amarahnya saat ini bisa tidak sebesar biasanya. Luo Zeng masih memiliki senyuman di wajahnya yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan kontradiksi antara kedua wanita itu. Karena Nenek Yu ingin menjadi tuan dari Ning Yudi, kata-katanya pasti tidak akan terdengar bagus. Sedangkan untuk Ning Yudi masih seperti patung es, ketika dia melihat wajah Si Yukin yang tersenyum, wajahnya menunjukkan rasa dingin yang dingin. Bersandar di pelukan Luo Zeng, Si Yukin merasa sangat damai, seolah-olah semua pikiran yang mengganggu menghilang tanpa jejak saat ini, dan semua yang ada di sekitarnya tampak tidak penting. Senyum tipis di wajah Si Yukin, seperti duri, menghunjam ke dalam hati Ning Yudi, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Hei, Eporbia es mendalam yang baru saja mengembun di tangan Ning Yudi terfragmentasi pada saat ini, jatuh ke bawah, tetapi ketika jatuh di udara, itu sudah berubah menjadi sedikit esensi sejati dan mulai menghilang dengan cepat. Di langit dan bumi, itu dipulihkan menjadi untaian vitalitas. Tuan, aku ingin kembali sekarang. Ning Yudi menoleh, dan bulu panjang es Phoenix bergetar sedikit. Dia seperti burung Phoenix es, dan terbang menuju Yundian dengan fleksibel. Punggung yang kesepian tampak sedikit terluka. Fluttershy, Fluttershy, Luo Zeng dan Yu Grani berteriak pada saat bersamaan. Tapi setelah berteriak, Nenek Yu menatap Luo Zeng dengan sengit, lalu mengikuti Ning Yudi. Nenek Yu dan Ning Yudi pergi, tetapi masih banyak penatua di Yundian di depan mereka, dan Dameng Zhenren juga ada di dalamnya. Ketika dia melihat Luo Zeng, senyum masam muncul di matanya. Perjalanan Luo Zeng dalam seni bela diri berjalan lancar, bisa dikatakan melonjak. Meski mendebarkan, akan berlalu setiap saat, tetapi dengan kata cinta, sepertinya tidak begitu mulus. Faktanya, 3 istri dan 4 selir dari seniman bela diri, dalam hal normal, belum lagi keindahan harem dari kaisar dan kaisar perang di kerajaan Tuhan, mereka terhitung dalam puluhan ribu, bahkan jika mereka adalah dewa penerangan biasa di domain tengah. Seniman bela diri, jika kamu menikmati seks wanita, para istri dan selir termasuk juga dalam kelompok. Tapi Dameng Zhenren sangat mengetahui karakter kepala istana dan ingin Ning Yudi ada di sini kompromi pada aspek, aku khawatir ini adalah jalan yang lebih sulit daripada seni bela diri, belum lagi keinginan Yumpo untuk melindungi betis, dan dia juga tidak bisa mentolerir pasir ini di matanya, hanya bisa melihat kemampuan Luo Zeng sendiri dan bagaimana menyelesaikan kontradiksi ini. Melihat Ning Yudi pergi dengan cepat, Luo Zeng awalnya ingin mengejar, tetapi Si Yukin seperti domba, meringkuk di pelukannya. Luo Zeng juga sedikit bingung di dalam hatinya, dan dia tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Luo Zeng tampak naif dalam hal semacam ini, dan dia tidak bisa memahaminya, tetapi karena dia tenggelam dalam seni bela diri, dia tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini. Di Istana Awan dan Istana Es, kabut es menyebar dengan lembut, dan ada misteri dalam kabut, seolah-olah itu adalah negeri dongeng di bumi. Burung Phoenix Es yang hidup terbang perlahan di sekitar Ning Yudi meskipun Phoenix Es ini adalah benda visual, di bawah visualisasi konstan Ning Yudi, ia memiliki beberapa kecerdasan. Dapat merasakan suasana hati Ning Yudi sedang rendah, dan suasana hati Bing Feng juga rendah. Ya, Bing Feng berbisik lembut. Ning Yudi memeluk kakinya yang proporsional. Mendengar panggilan ini, ada sedikit senyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Bing Feng. Selain kesepiannya, ada jejak keras kepala di senyumannya, warna. Faktanya, Ning Yudi sendiri tidak tahu dia keras kepala apa, apakah dia secara naluriah membenci Si Yukin. Masih merasa membenci Luo Zeng. Tuk-tutu, sosok Nenek Yu menembus lapisan es dan kabut dan berjalan perlahan. Ning Yudi melirik guru, hampir tidak menunjukkan senyum di wajahnya dan berteriak guru. Nenek Yu melihat wajah Ning Yudi yang tersenyum, tapi dia menghela nafas, jangan memaksakan diri saat kamu sedih. Tuan, aku tidak sedih, Ning Yudi masih tersenyum. Nenek Yu menggelengkan kepalanya, aku datang ke sini pada usiamu juga, jadi kenapa aku tidak mengerti pikiranmu? Dalam hal pencapaian seni bela diri saja, Ning Yudi mungkin tidak lagi kalah dengan Nenek Yu. Bahkan jika bakatnya ditempatkan di 4 kerajaan besar para dewa, dia masih luar biasa dibandingkan dengan para jenius tingkat dewa. Tapi bagaimana jika dibandingkan dengan ibu mertua Giok yang telah hidup bertahun-tahun dalam hubungannya dengan manusia? Ning Yudi membuat orang melihat melalui pikirannya, dan dia diam, tapi bagaimanapun, Nenek Yu merasa kasihan padanya. Duduk di samping Ning Yudi, dia menghela nafas dan berkata tidak peduli dari aspek mana, Luo Zeng sangat bagus. Dia adalah pasangan reparasi ganda, dan ahli bela diri memiliki umur yang panjang. Menikah dengan istri dan selir adalah hal yang normal. Di luar kuil Yundian, dia pasti berdiri kokoh di sisi Ning Yudi, tetapi sekarang dia telah berbalik untuk membujuk Ning Yudi. Tuan berkata demikian, dia adalah mitra perbaikan ganda yang sangat baik, bukankah semua wanita di dunia akan menikah dengannya? Ning Yudi mengulurkan jari-jarinya yang panjang, memutar ujung jarinya sedikit kepingan salju mengembun dengan cepat di tangannya. Secara umum, kepingan salju hanya seukuran ujung jarum, dan diperlukan penglihatan penuh untuk membedakan bentuknya. Namun, di tangan Ning Yudi, kepingan salju ini terus memanjang dan mengembang dari keempat penjuru hingga membentuk kepingan seukuran telapak tangan. Salju terbang perlahan di tangannya. Nenek Yu tersenyum tipis, semua wanita di dunia ini menikah dengannya.
Anak ini takut dia tidak tahan, tetapi pernyataanmu setengah benar. Tidak peduli apa, kamu benar-benar terlalu keras kepala dalam hal ini, menurutku. Sepertinya si Xiaoqin jauh lebih pintar darimu. Pintar. Mendengar ini, Ning Yudi cemberut tidak yakin. Jika ini tentang bakat, dia tidak jelas di 4 kerajaan besar, tapi siapa di seluruh wilayah tengah yang bisa menandinginya? Dalam hal ini, Ning Yudi cukup sombong. Faktanya, dalam hal bakat Ning Yudi, tidaklah rendah untuk mengukurnya di seluruh dunia. Jika kamu membandingkan wanita dari 3 benua bersama-sama, dia harus sebanding dengan Putri Huo Yuner dari Kerajaan Dewa, dan mungkin sedikit lebih rendah dari Liu Yu dari klan Yaoye, tetapi Ning Yudi sendiri tidak memasuki menara Linglong untuk menguji, tetapi tidak mungkin untuk mendeteksi di kelas mana bakatnya berasal. Tapi Nenek Yu melihat kesombongan Ning Yudi, dan dia melanjutkan dengan berkata, aku sedang berbicara tentang kecerdasan emosional, kamu masih anak-anak dalam hal ini, hei, begitu juga Luo Zeng. Grand Meng Dameng dapat melihat hal-hal yang dapat dilihat oleh Nenek Jade secara alami. Hanya saja Nenek Jade memiliki wajah yang baik, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan prestise di depan Taoist Kingsu? Ini menyebabkan perselisihan ini, tetapi bagaimana Nenek Yu tidak tahu apa yang ingin dilakukan anak muda itu. Jika EQ Luo Zeng lebih tinggi, dia tidak akan mengubur penyebab ini sebelumnya, dan efek ini juga tidak akan terjadi. Itu hanya 2 wanita. Beberapa orang dengan EQ tinggi kiri dan kanan, membelai wanita di belakang mereka. Dengan mulus. Tapi bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Luo Zeng baru saja berusia 20 tahun, dan Ning Yudi juga beberapa tahun lebih tua. Di antara rentang hidup seniman bela diri yang diukur dengan 100 tahun dan 1000 tahun, mereka adalah bayi yang baru lahir belum lama ini, dan mereka sangat belum dewasa. Adapun aliran yakin muda, seperti kata Nenek Yu, kecerdasan emosinya memang sangat tinggi. Mungkin penampilan Si Yukin tampak sangat bodoh pada awalnya, tetapi setelah dia mengikuti Luo Zeng, dia menahan semua temperamennya yang picik, dan dia menjadi istri yang patuh dan menganggap Luo Zeng sepenuhnya sebagai miliknya. Sepotong langit dan bumi, tempatkan dirimu di dalamnya dan tolak untuk melarikan diri. Berapa banyak pria yang tidak menyukai wanita seperti itu di dunia? Setelah Ning Yudi memikirkannya sebentar, kebenaran tampaknya menjadi jelas, tetapi dia tersenyum sedikit, hanya berkata aku tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah mendengar kata-kata Ning Yudi, ekspresi Nenek Yu menjadi lebih jelas. Jika kamu tidak bisa melakukannya sekarang, bukan berarti kamu tidak bisa melakukannya di masa depan. Anak ini sepertinya sudah tahu sedikit. Di tempat yang sunyi di kota Yunhai, Taoist Kingsu mengobrol sebentar dengan Luo Zeng. Taoist Kingsu mengucapkan terima kasih kepada Luo Zeng. Bagaimanapun, sekte suling dapat dibangun kembali, dan Luo Zeng adalah tokoh kuncinya. Jika Luo Zeng tidak menghancurkan sekte jahat, dia akan sekte roh masih menjadi markas sekte jahat surgawi sekarang, jadi di mana waktu untuk melihat matahari lagi. Luo Zeng berurusan dengan Kingsu pendeta Tao, namun masih memikirkan Ning Yudi di dalam hatinya, meski tidak menunjukkan kesedihan apapun, namun sosok yang perlahan menjauh membuat Luo Zeng sedikit tertekan. Taoist Kingsu juga mengenalnya. Dia adalah pemimpin Si Yukin sebelumnya, karena Si Yukin tidak berdaya dan hanya bisa mengandalkannya sebagai keluarga Si. Sekarang Luo Zeng, guru yang benar, ada di sini, dan dia benar-benar tidak jika cocok untuk terlalu banyak pencampuran. Urusan pemuda itu secara alami akan diselesaikan oleh pemuda itu, belum lagi cucu buyutnya di atas angin. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Luo Zeng bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi setelah mengobrol di sini, Kingsu Taoist membawa pergi Si Xiaoji. Ketika Si Xiaoji pergi, dia masih tersenyum, dan kakak iparnya masih berteriak. Setelah orang-orang di sisi Suling Song pergi, wajah Si Yukin dengan ekspresi konyol sepanjang waktu, dia tiba-tiba menjadi serius. Dia melihat ke arah Luo Zeng dan mengerutkan mulutnya, tetapi wajah menyenangkan alis rendah terlihat. Sedikit kebijaksanaan, aku pikir kamu harus pergi ke Cloud Palace. Kenapa kamu pergi ke Yundian? Tidak, Luo Zeng menggelengkan kepalanya hampir secara refleks. Senyuman menggantung di wajah Si Yukin lagi, menatap Luo Zeng dan bertanya apakah ini benar-benar tidak berjalan. Pada titik ini, Si Yukin bodoh dalam hal lain, tetapi dia memiliki pandangan yang sangat menyeluruh tentang masalah emosional. Dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa memonopoli Luo Zeng. Meskipun Si Yukin sangat menjijikkan bagi wanita lain di dalam hatinya, dia memahami bahwa Luo Zeng seperti Qianlong di Yuan, dan masa depan pasti akan membumbung tinggi. Dia sangat tua. Dia telah menjadi orang pertama di Zhongyu, dan panggung masa depan tidak akan terbatas pada Zhongyu kecil. Bisa menikahi suami seperti itu sudah sangat puas dengan Si Yukin, bagaimana dia bisa mencoba mengendalikan Luo Zeng. Adapun permainan temperamen kecil Ning Yudi, itu urusan Ning Yudi. Si Yukin bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia tidak akan bersimpati dengan Ning Yudi, tapi dia lebih memahami posisi Ning Yudi di hati Luo Zeng. Berbicara seperti ini, aku hanya tidak ingin melihat Luo Zeng sedih. Bagaimana cara membujuk? Luo Zeng tersenyum tanpa daya. Si Yukin sedikit tersenyum, dan berkata kepada Luo Zeng dengan lembut di telinganya bukankah semua wanita biasa membujuk? Jangan memandangnya sebagai kepala aula, tetapi aspek ini kekanak-kanakan dan ketat. 2 kalimat akan baik-baik saja. Dia berbicara dengan lembut dan menghembuskan napas seperti biru, berbisik di telinga Luo Zeng. Luo Zeng tersenyum tipis dan mencium keningnya dengan lembut, sepertinya kamu sangat canggih. Si wajah Qin sedikit merah, matanya mengalir, dan kemudian dia memberi Luo Zeng dengan cemberut, baiklah. Aku tidak membantu kamu memberi saran. Namun, pernyataan Si Yukin sedikit menenangkan Luo Zeng, meskipun menurutnya sangat rumit, dia akhirnya mengerti bahwa ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh dirinya sendiri. Setelah menyiapkan Si Yukin, dia akan memasuki Yundian, tetapi pada saat ini, naga leluhur di tas makhluk roh di belakang Luo Zeng tiba-tiba menjulurkan kepala kecil dan berbalik ke arah Si Yukin. Kuek berteriak, dan wajah naga leluhur menunjukkan sedikit kedekatan. Orang kecil ini, di tanah suci Tianyu, klan Yaoye memberi Luo Zeng tas binatang kecil. Ruang sumi biasa tidak dapat menampung makhluk hidup, tetapi ruang dalam tas makhluk roh telah diatur secara khusus, meski ruangnya tidak besar, itu cukup untuk naga leluhur saat ini untuk tinggal di dalamnya. Setelah menahan tas makhluk roh untuk waktu yang lama, lelaki kecil itu akan keluar untuk bernafas. Kali ini dia melihat Si Yukin berteriak padanya, dan kemudian dia melarikan diri dari tas makhluk roh dan bergegas menuju Si Yukin. Selain dekat dengan dirinya sendiri, sulung ini sangat mencintai Si Yukin, Luo Zeng juga sangat bingung. Mungkinkah karena vagina ungu milik Si Yukin? Atau apakah ada rahasia yang tidak dia ketahui? Saat ini Luo Zeng secara alami tidak akan memikirkan masalah ini. Dalam hal ini, Luo Zeng meninggalkan sulung oleh Si Yukin untuk sementara waktu, dan dia berubah menjadi cahaya, terbang menuju Yundian. Meskipun formasi penjaga kuil Yundian masih berlangsung, Luo Zeng tidak memilih untuk mengambil jalan pintas kali ini, tetapi bersandar langsung dari pintu masuk utama kuil Yundian.
Beberapa penjaga sedang menunggu di pintu masuk utama kuil Yundian setelah melihat Luo Zeng. Itu adalah Gong lepaskan bagian dari pesona dengan hormat dan biarkan Luo Zeng masuk. Setelah pertempuran antara Kota Kiamat dan Tian Xizong, Luo Zeng kembali ke Yundian setelah setahun, tetapi lingkungan sekitarnya masih membuatnya sangat akrab. Setelah melewati aula utama, Luo Zeng terbang jauh-jauh menuju Istana Es. Pergi Degen menerapkan kudanya. Begitu dia tiba di pintu Istana Es, Luo Zeng merasakan gelombang udara dingin keluar dari Istana Es. Setelah melihat nafas susu, dia tidak kedinginan. Namun, saat Luo Zeng memasuki Istana Es, ada beberapa suara pecah di udara. Desir-desir, itu 3 kerucut es biru, meledak ke arah Luo Zeng. Melihat kerucut es yang meluncur cepat ini, Luo Zeng tersenyum sedikit, sosoknya berkedip dan dia dengan mudah menghindar, tetapi dia hanya menghindarinya, tetapi 3 kerucut es bertali. Kali ini Luo Zeng tidak menghindar, tetapi hanya mengambil es kerucut dan melemparkannya ke lantai dengan suara yang tajam. Kerucut es terus-menerus menembak di kabut putih, dan Luo Zeng terus maju untuk menghadapi kerucut es ini, dan berjalan di Istana Es seperti ini, dia takut dia akan menangkap ratusan kerucut es di sepanjang jalan. Dan kecepatan kerucut es semakin cepat, dan kekuatannya semakin besar dan besar. Ini, Luo Zeng juga menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Tampaknya Ning Yudi benar-benar sedih. Sepertinya dia benar-benar bergerak. Rata-rata pembangkit tenaga listrik hidup dan mati mungkin tidak dapat memegang kerucut yang begitu tajam. Tapi bagi Luo Zeng, tingkat serangan ini tidak berarti apa-apa. Di dunia yang luas ini, selain bidang penggunaan yang kuat dari Realm Shanhai, itu dapat mengancam Luo Zeng, kekuatan hidup dan mati. Bahkan jika kekuatannya ketika kuat, tidak mungkin untuk membunuhnya, kecuali jika dihancurkan bersama dengan seluruh dunia. Wow, Luo Zeng mempercepat langkahnya dan dengan cepat bergegas ke kedalaman Istana Es, sementara Ning Yudi duduk tanpa alas kaki di tanah, tergantung padat di sampingnya, ada ribuan kerucut es yang mengapung. Setelah melihat penampilan Luo Zeng, wajah Ning Yudi semakin marah, dan bahkan ada banyak keluhan, dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya, dan semua kerucut es melesat ke arah Luo Zeng. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng hanya berdiri diam dan menutup matanya. Tapi hanya karena langkah Luo Zeng, Ning Yudi takut. Es kerucut yang dia lepaskan dengan amarah cukup kuat untuk menembak ahli kehidupan dan kematian biasa. Meskipun Ning Yudi juga tahu bahwa tubuh Luo Zeng sangat berbeda dari orang biasa, meskipun tubuhnya kuat, dia pasti tidak dapat menahan serangan seperti itu. Awalnya, Ning Yudi merasa Luo Zeng dapat mengelak dengan tenang, tetapi di mana dia berpikir bahwa dia tiba-tiba berdiri di tempat dan tidak bersembunyi. Dan di bawah ledakan kerucut es ini oleh Ning Yudi, Luo Zeng hanya berjarak dekat. Dia hanya bisa berteriak pada Luo Zeng sembunyi. Kamu tidak bisa menghentikannya. Kang dang. Ribuan kerucut es menembus ke arah Luo Zeng pada saat yang sama, mengenai tubuh Luo Zeng, dan langsung berubah menjadi sebongkah kristal es biru, dan jeritan tidak ada habisnya. Residu es yang pecah itu langsung mengubur Luo Zengzi. Kali ini, Ning Yudi ketakutan. Meski membenci Luo Zeng, dia tetap merasa kasihan pada Luo Zeng. Dia berlari menuju tumpukan sampah es dengan kaki terbuka. Dalam kepanikan, dia bahkan lupa bahwa dia bisa mengeluarkan sampah es itu. Bagaimanapun, kerucut es ini diselesaikan oleh esensi sejatinya. Selama sebuah pemikiran muncul, mereka dapat dipecah menjadi esensi sejati. Dia menggali dengan cepat tumpukan sampah es dengan kedua tangan secara langsung, menggali dan meneriakkan namanya, Luo Zeng. Luo Zeng, wajahnya juga penuh dengan kepanikan. Tapi adil ketika Ning Yudi setengah jalan menggali, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dari tumpukan es terak, tapi tangan itu meraih pinggang Ning Yudi dan menahannya di atas tumpukan es terak. Tubuh Luo Zeng perlahan merangkak keluar dari sampah es. Melihat Luo Zeng aman dan sehat, Ning Yudi juga terkejut dan bahagia, tetapi kemudian wajahnya kembali menunjukkan kemarahan dan kesedihan. Dia benar-benar khawatir sekarang. Bagaimanapun, kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat setelah memasuki dunia hidup dan mati. Kali ini tembakannya terlalu berat, tetapi tidak menyangka Luo Zeng akan tanpa cedera. Meskipun Ning Yudi tahu bahwa Luo Zeng telah memasuki dunia kehidupan dan kematian, kekuatannya pasti sudah sangat meningkat, tetapi tidak akan ditingkatkan ke level ini, bukan? Kamu, lepaskan. Ning Yudi lagi pemalu dan marah, tubuh mungil dan lembut itu terus-menerus berjuang di pelukan Luo Zeng. Kemana Luo Zeng bersedia melepaskan? Tangan yang memegang pinggang ramping Ning Yudi seperti lingkaran besi, dengan kuat memegangi sisinya, dengan kekuatan Luo Zeng saat ini, bagaimana Ning Yudi bisa melepaskan diri? Setelah berjuang beberapa saat, Ning Yudi secara bertahap menghabiskan kekuatannya, dan tubuhnya yang kaku menjadi rileks, tetapi wajahnya sama sekali tidak rileks, dia masih menatap Luo Zeng perlahan dengan kebencian. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan, tetapi banyak esensi sejati meletus dari tubuhnya, dan sejumlah besar kristal es terkondensasi, yang langsung membungkus Luo Zeng dan mengembun menjadi peti mati es yang besar. Kristal es itu menumpuk lapis demi lapis. Peti es ini itu semakin besar dan besar, membekukan keduanya dengan kuat di dalam. Dingin ini menggigit, tetapi melihat wajah Ning Yudi yang galak dan cantik, itu membangkitkan keinginan Luo Zeng untuk menaklukkan. Memang benar Luo Zeng mungkin tidak bisa membujuk Ning Yudi dengan kata-kata yang bagus, tapi dia bisa membuktikannya dengan tindakannya. 935. Meskipun balok es yang dikondensasi oleh Ning Yudi sekeras besi, kekuatan Luo Zeng tiba-tiba pecah, dan otot-otot tubuhnya bergetar dalam amplitudo yang sangat kecil dalam sekejap. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di peti es. Dari luar, peti mati es yang semula transparan berubah menjadi kepingan putih susu karena retakan ini, dan tidak jelas apa yang sedang terjadi. Lalu ada tabrakan, dan tiba-tiba pecah. Ning Yudi masih belum yakin. Pada saat peti es itu runtuh, dia sekali lagi melarikan diri dengan esensi sejati yang kuat, dan peti es baru mengental, tetapi segera setelah kekuatan Luo Zeng berjuang, peti es itu runtuh lagi. Di bawah kondensasi konstan dan keruntuhan konstan, jumlah es yang pecah di bawah 2 orang itu meningkat, dan terak es berkumpul menjadi gunung es kecil, yang mengangkat kedua orang itu lebih tinggi dan lebih tinggi. Setelah Ning Yudi melewati malapetaka terakhir kali, hampir semua kubah istana es terangkat. Nantinya, setelah dibangun kembali, meninggalkan bukaan di istana es, membentuk patio, berdiri di tengah istana es. Mampu melihat langit, saat gunung es ini terus bertambah, ia lurus mereka mendorong keduanya keluar dari atap. Meskipun istana es Ning Yudi dibangun di bagian terdalam istana awan, itu juga merupakan tempat tertinggi di istana awan. Ada banyak penjaga yang berpatroli di langit di atas istana awan, belum lagi garis pandang dan penglihatan seniman bela diri pada awalnya sangat kuat. Selama pejuang di bawah melihat ke atas, dia pasti dapat melihat pemandangan ini di atas istana es. Luo Zeng memeluk Ning Yudi seperti ini, dan atap yang langsung diangkat oleh gunung es agak menarik perhatian. Kenapa ada gunung es yang tumbuh dari istana tuan istana?
Mungkinkah Tuan Istana sedang berkultivasi? Apakah ada terobosan baru? Bodoh. Apa kau tidak melihat siapapun di gunung es itu? Meskipun diskusi ini jauh, seberapa kuat telinga Ning Yudi sebagai orang yang kuat dalam hidup dan mati. Meskipun suara-suara itu kecil, mereka sampai ke telinganya satu persatu. Jadi Ning Yudi merasa malu dan malu, merendahkan suaranya dan berkata dengan marah, lepaskan aku. Jangan lepaskan. Luo Zeng berkata dengan tegas ke arah Ning Yudi, ekspresinya cukup tegas. Tolong. Ning Yudi tidak pernah memohon kepada siapapun, tapi dia benar-benar tidak bisa membantu Luo Zeng. Tidak ada gunanya memohon padaku. Senyuman muncul di wajah Luo Zeng. Meskipun para penatua, diaken, dan murid kuil Yundian semuanya memahami prinsip tidak bersikap kasar, ada lebih banyak mata yang berkumpul dari sudut jendela dan sudut. Kulit Ning Yudi berubah dari putih menjadi merah, dari pipi merah sampai ke akar telinganya, bahkan jika dia berbaring di gunung es yang membekukan, dia tidak bisa mendinginkan pipinya. Dia sekarang marah dan malu, tapi dia memohon Luo Zeng untuk gagal beberapa kali, tetapi Ning Yudi, yang selalu kuat dan sebanding dengan laki-laki, tidak bisa menahannya. Dia benar-benar jatuh dan menangis. Kamu menggertak. Ning Yudi merintih. Aku mengganggumu. Luo Zeng menatap wajah cantik Ning Yudi dan berkata. Ning Yudi meneteskan air mata, dan dia menggigit bahu Luo Zeng dengan satu gigitan, tetapi kekuatan fisik Luo Zeng sebanding dengan artefak suci, di bawah gigitan ini, gigi peraknya hampir patah. Tidak bisa mengalahkan atau memarahi, bahkan tidak bisa menggigit, Ning Yudi hanya bisa menjadi seperti gadis kecil yang tak berdaya, mengubur kepalanya ke samping dan menangis. Pada saat ini, Luo Zeng melewati rambut Ning Yudi dengan satu tangan, menyentuh wajahnya di depannya, dan melihat penampilan bunga pir Ning Yudi dengan hujan, dan dia menciumnya. Ning Yudi hanya tidak mau merengek pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia menyerah, menutup matanya dengan damai, dan kemudian mengambil inisiatif untuk melayani. Master of the Hall of Clouds artinya, mencium seorang pria tanpa rasa malu atau ketidaksabaran di atas istana es. Ning Yudi mungkin tidak percaya ketika dia mengatakan ini, tetapi Ning Yudi benar-benar berhenti berpikir. Sedangkan untuk mata orang lain, dia telah terlupakan. Di pintu sebuah pondok jerami kecil di tepi istana awan, Nenek Yu berjongkok dan melihat ke sini, dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah sekian lama, dia berbalik dan memasuki gubuk kecilnya. Dia hanya bergumam pemuda itu sedang menggoda, juga normal. Setelah otak berapi-api Ning Yudi menjadi normal, dia mengulurkan tangan ke belakang Luo Zeng dan menekannya ke gunung es di bawah. Semua es yang pecah menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi esensi sejati menghilang antara langit dan bumi. Kehilangan dukungan dari gunung es kecil ini, Luo Zeng dan Ning Yudi jatuh ke bawah. Dengan suara pop, Luo Zeng menyentuh tanah dengan keras, dan Ning Yudi menggunakan Luo Zeng sebagai tikar, tubuh mungil terangkat oleh momentum, dan kaki terbukanya berdiri di atas tanah, menyelesaikan rambut panjang yang agak berantakan dengan tangannya, menatap Luo Zeng dengan senyum menawan di wajahnya. Namun, kehangatan keduanya telah membangkitkan sebagian Luo Zeng keinginan, banyak prajurit mungkin telah merasakan keindahan dunia ketika mereka berada di alam kesengsaraan Void, tetapi Luo Zeng hanya mengalami si Yukin saja, tetapi dia tidak dapat menahan dorongan ini, sosoknya menyala, dan dia menerkam Ning lagi Yudi. Kali ini, Ning Yudi menunjukkan kepanikan di wajahnya, dia menutupi dadanya dengan tangannya, dan alisnya terangkat, tidak. Kenapa? Luo Zeng tidak memaksa Ning Yudi. Kau berjanji padaku, kami, setidaknya setelah upacara perbaikan ganda, gaya Ning Yudi sangat kuat, tetapi di tulangnya dia adalah wanita yang sangat tradisional, dan banyak pejuang tidak menghargai pernikahan. Tapi Ning Yudi tidak bisa menerima ini. Dia tidak mau, dan Luo Zeng tidak memaksanya, tetapi berbisik di telinga Ning Yudi, kalau begitu kita akan mulai mempersiapkan upacara perbaikan ganda besok. Bibir tipis Ning Yudi sedikit mengerucut, dan tidak berbicara, tetapi itu dianggap sebagai default. Acara tentang upacara perbaikan ganda yang akan datang di Cloud Palace menyebar ke seluruh wilayah tengah melalui World Trade Alliance dalam 3 hari. Saat ini, Sang Meng adalah kekuatan terbesar di seluruh wilayah tengah, tetapi Yundian dengan Luo Zeng adalah sekte terbesar. Upacara perbaikan ganda ini untuk menerbitkan pos-pos terkenal. Semua pasukan peringkat ketiga di wilayah tengah memiliki satu salinan. Adapun perselisihan antara si Yukin dan Ning Yudi adalah sebuah paragraf. Ning Yudi tidak dapat menerima hadiah seorang suami dengan dia sebelumnya. Sekarang aku memikirkan hal ini, aku mungkin masih memiliki kecemburuan yang kuat di hati aku. Zeng tiba-tiba ditekan, dan dia dan si Yukin mungkin harus berdebat di masa depan, tetapi saat ini mereka tidak memiliki banyak pemikiran. Persiapan untuk upacara perbaikan ganda berlanjut selama lebih dari sebulan penuh. Setelah memilih hari yang baik, teleportasi Arai Cloud City berkedip satu demi satu. Hadiah langka dan berharga semacam ini ditumpuk di atas bukit setinggi 2-3 kaki. Seluruh Yundian juga benar-benar baru. 3 pola dewa yang diciptakan oleh Luo Zeng hampir membuat rune Master Yundian, Zongrui, kehilangan kegunaannya. Aku khawatir jika usahanya melelahkan, dia tidak akan dapat mengejar formasi penjaga yang diatur oleh Luo Zeng. Namun, bakat Zongrui dalam rune ini memang tidak buruk. Dengan mempelajari pola dewa Luo Zeng secara terbalik, dia dapat meningkatkan pencapaian runenya, banyak, kecuali Luo Zeng di domain tengah. Aku khawatir tidak ada orang di atasnya. Kali ini Zongrui memiliki tempat untuk menggunakannya. Dia menggunakan serangkaian rune dengan cerdik untuk menghiasi seluruh Yundian. Kekuatan rune ini tidak kuat, tetapi setelah melengkapi batu esensi sejati, itu akan memancarkan warna biasa, dan beberapa cahaya bahkan dapat diproyeksikan pada Yingsui di atas pesona Light of Light. Ada naga terbang dan burung phoenix yang terkondensasi, menari di atasnya dengan jelas. Di bidang seni bela diri Yundian, para prajurit yang berkumpul dari berbagai jalan di domain tengah berdiri di kedua sisi dalam jumlah yang padat. Pada dasarnya semua keluarga besar, para patriark dan master sekte-sekte, seperti master dari sekte Naga Giok. Tunggu, kami di sini hari ini. Tentu saja, secara alami ada master dari kekuatan sekte 4 tingkat, Pavilion Suanyin, Tebing Kayu, dan sekte Gunung Hitam. Ketika orang-orang ini bertemu Luo Zeng untuk pertama kalinya, dia hanyalah junior di alam dewa, tetapi di bawah hidung mereka, Luo Zeng membubung tinggi ke langit dan tidak ada orang di wilayah tengah yang bisa melawannya. Setelah semua orang datang untuk memberi selamat kali ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Pria kecil yang mereka pandang rendah di masa lalu telah menjadi objek pandangan mereka. Di aula samping kuil Yundian, si Yukin memiliki pisau dapur yang berkilauan dengan cahaya dingin di tangannya, yang menari dengan cepat di atas talenan. Hari ini adalah hari ketika Ning Yudi dan Luo Zeng sangat gembira, tetapi wajah si Yukin menunjukkan sentuhan kayu, tetapi pisau dapur yang tajam terbuat dari besi dan kayu. Ada jejak yang dalam. Wow, mendengar suara dari luar, si Yukin cemberut, dan dia memotong beberapa sayuran yang dia gunakan. Dukun, tubuh kecil Zulong meringkuk dan merintih.
Sejak Sulong mencuri makanan yang dimasak oleh Si Yukin beberapa waktu lalu, Luo Zeng hampir melupakannya. Foodie ini berkeliaran di sekitar Si Yukin hampir setiap hari. Mungkin itu alasan Si Yukin memusatkan perhatiannya pada gerakan di luar, pekerjaan di tangannya melambat, dan Zulong mengeluarkan suara untuk mendesak Si Yukin. Tunggu sebentar, Si Yukin tersenyum di wajahnya, sama sekali tidak menyadari bahwa sayuran hijau yang telah pecah sekarang telah menjadi bubur. Boom, boom. Di atas istana awan, secercah cahaya sebening kristal terangkat ke langit, berubah menjadi awan-awan keberuntungan warna-warni, yang dapat dilihat dengan jelas melalui jendela dan helikopter di tangannya, sedangkan untuk kayu besi di bawah talenan telah dipotong menjadi beberapa bagian olehnya. Kuek, Sulong merengek lagi. Tunggu, Si Yukin masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, tapi senyuman itu tidak berubah sama sekali, seolah-olah ada topeng yang menempel di wajahnya, kaku. Dukun, menabrak. Pisau dapur di tangan Si Yukin tertancap di atas kompor, tubuh lembut Si Yukin sedikit bergetar, aura gulingran meledak darinya, bukankah aku hanya menunggu sebentar? Gah, melihat Si Yukin hampir beringas, hati Sulong bergetar, dia memutar tubuh kecilnya, dan kemudian membenamkan kepalanya di bidang seni bela diri, upacara perbaikan ganda sedang berlangsung dengan tertib. Meskipun upacara perbaikan ganda seniman bela diri itu berat, salah satu tautannya mungkin sepadan dengan biaya keluarga Fana selama ratusan tahun, tetapi ada banyak birokrasi. Di tengah ucapan selamat, Luo Zeng berdiri di tengah lapangan seni bela diri, menunggu kedatangan pengantin wanita. Di bawah penantian semua orang, Ning Yudi mengenakan gaun merah budidaya sendiri, dikelilingi oleh banyak wanita berpakaian lengkap, perlahan menginjak awan keberuntungan. Bahkan di bawah wajah terbukanya, penampilan Ning Yudi tak tertandingi, cerah dan cantik, belum lagi upacara perbaikan ganda hari ini, di bawah gaun yang begitu teliti, setiap detail ditangani dengan tepat, bahkan hanya dengan melihatnya saja akan membuat orang merasa gila, melompat. Ketika Ning Yudi turun, ada gong dan genderang di sekelilingnya, dan awan keberuntungan 9 warna terus menari, dan naga dan satu burung phoenix yang diproyeksikan pada pesona cahaya Ying Sui menari. Di kota Yunhai, banyak manusia melihat warna-warni Yundian di atas langit, semua menunjukkan rasa iri di wajah mereka. Aku dengar itu adalah upacara perbaikan ganda yang diadakan oleh makhluk abadi. Benar-benar pertempuran besar. Sungguh abadi, itu sekelompok prajurit dengan kultivasi yang sangat tinggi. Bukankah kamu juga seorang pejuang? Kapan upacara perbaikan ganda bisa diadakan? Upacara besar perbaikan ganda ini disampaikan dari mulut ke mulut di antara manusia, dan versi yang tak terhitung jumlahnya dibuat. Apa yang bisa memakan gigitan buah persik peri yang bertahan selama ribuan tahun? Tidak menunggu berbagai legenda aneh. Tepat ketika Luo Zeng sedang bersiap untuk bertemu Ning Yudi, banyak orang di Zhongyu mendengar tawa, dan tawa itu sepertinya datang dari langit, dan tiba-tiba turun, yang segera mengejutkan semua orang. Alis Luo Zeng juga mengerut. Dia tidak tahu siapa yang datang. Hari ini adalah hari kegembiraannya. Tidak mudah bagi orang untuk mencampur adukannya, itu tidak indah. Wow, itu adalah sosok yang terbang turun dari langit, tapi itu adalah lelaki tua berbaju putih. Hal yang aneh adalah bahwa lelaki tua ini benar-benar menembus air cahaya secara langsung, dan penghalang kuat yang asli tidak menjadi penghalang sedikit pun bagi lelaki tua itu. Bahkan jika Luo Zeng ingin menyelinap ke dalam cahaya air dengan tenang, ia harus masuk dari kekurangan yang diam-diam tertinggal di dasar, tetapi lelaki tua itu benar-benar menembus cahaya air dengan hati-hati. Kekuatan supernatural ini itu untuk membuat mata Luo Zeng sedikit berkedip. Semua orang mendongak, dan di bawah pengawasan ini, ada sedikit banyak kengerian di mata mereka. Kekuatan lelaki tua ini sama sekali tidak bisa dilihat. Sebagian besar prajurit yang hadir adalah prajurit dunia perampokan virtual, di antara mereka ada 2 atau 3 prajurit independen itu adalah pembangkit tenaga listrik di dunia kehidupan dan kematian, dan bahkan mereka tidak dapat memahami kekuatan lelaki tua ini. Lelaki tua ini pasti berada di atas alam laut ilahi. Tapi Luo Zeng tahu yang terbaik bahwa kekuatan orang ini tidak sesederhana alam ilahi. Sebelum Luo Zeng tinggal dengan 7 pusat kekuatan klan surgawi, dia juga memiliki penilaian umum tentang aura pembangkit tenaga listrik alam ekstrim ilahi. Jika basis kultivasi dapat dikenali di tingkat yang lebih tinggi, tidak mungkin untuk mengenali 2 tingkat yang lebih tinggi. Bagi Luo Zeng, alam ilahi, dan para pejuang yang lebih kuat dari alam ilahi, Luo Zeng tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Hanya dengan intuisi, Luo Zeng percaya bahwa lelaki tua ini berada di luar alam ilahi. Di antara kerumunan, kebanyakan orang cukup gugup, seperti yang dari Liga Sang dan Suling Song meskipun objek dari upacara perbaikan ganda ini bukan Si Yukin, Luo Zeng adalah pendukung seumur hidup Si Yukin. Objek, tapi saat ini, bibir si Xiaoji melengkung, tapi dia tahu bahwa adiknya sangat kesal sekarang, berharap lelaki tua ini, yang tidak tahu dari mana asalnya, akan mencampurkan pasangan kultivator ini sehingga Ning Yudi tidak diizinkan. Lebih baik, adapun beberapa orang, seperti Black Mountain Sekte, keluarga yang memiliki konflik dengan Luo Zeng, sekarang mereka harus menyerah kepada kuil Yundian. Kali ini, mereka memiliki mentalitas menonton kegembiraan. Di permukaan, mereka menghormati Luo Zeng, tapi aku cemas Luo Zeng tercengang. Melihat ekspresi yang tidak wajar di wajah Luo Zeng, lelaki tua itu tertawa keras, jangan gugup, hari ini kamu melakukan upacara perbaikan ganda, Pak Tua, biarkan aku ikut bersenang-senang, kenapa? Apakah tidak diterima? Mendengar ini, Luo Zeng langsung lega, nada, pengunjung tampaknya tidak memiliki niat jahat. Tidak peduli siapa dia, Luo Zeng hanya bisa menyapanya dengan senyuman. Dia berkata dengan lantang kamu adalah tamu dari jauh. Yang mulia bersedia untuk berpartisipasi dalam upacara perbaikan ganda aku. Luo Zeng secara alami hanya menyambut kebenaran. Wah, berani, aku sangat menyukainya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum, tapi kali ini aku terburu-buru, tapi aku tidak punya hadiah besar. Bagaimana ini bisa bagus? Apakah cemberut? Luo Zeng tersenyum tipis, hadiah itu hanya sebuah hati. Bagaimana kita para pejuang bisa peduli dengan hal-hal asing ini? Semua orang bisa datang dan bergabung dengan kita. Itu telah memberiku wajah Luo Zeng. Silakan duduk di samping. Banyak tamu juga mengangguk, dan 2 wanita di sebelah mereka menambahkan meja ke atas. Wanita-wanita ini tidak tahu kekuatan lelaki tua ini, tetapi melihat reaksi dari pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah tengah ini, aku masih tidak dapat melihat, memahami. Meskipun citra lelaki tua ini tidak bagus, dia mungkin keberadaan yang jauh di luar imajinasi mereka, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk duduk di atas. Tanpa diduga, lelaki tua itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tidak. Mata Luo Zeng sedikit berkedip, apa yang tidak bisa? Upacara perbaikan ganda ini adalah peristiwa besar dalam hidup, bagaimana mungkin kamu tidak menyiapkan hadiah? Orang tua itu menggelengkan kepalanya seperti mainan. Wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan memang begitu memutar matanya di dalam hatinya, kenapa orang-orang tua ini akan menjadi karakter yang bingung ketika mereka menjadi tua.
Aku khawatir aku akan menjadi tua di masa depan, apakah itu masalahnya? Tapi Luo Zeng belum berbicara, dan beberapa tamu pemberani berteriak. Karena kamu ingin menyiapkan hadiah, segera keluarkan. Apakah kamu akan menjual tiket ini, tetapi kamu sudah siap. Kalau begitu biarkan semua orang melihat dan melihat. Basis kultivasi para tamu itu tidak tinggi, tetapi pada tahap awal alam kesengsaraan Void, tetapi dengan hari kegembiraan hari ini, terlepas dari seberapa kuat lelaki tua ini, dia tidak boleh memalingkan wajahnya. Orang tua itu terkekeh, tetapi mengangguk, "Hei, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki hadiah?" Setelah berbicara, sosok lelaki tua itu berkedip, dan dia muncul di depan Luo Zeng. Segera dia menghadapi Luo Zeng, pupilnya terbuka lebar, dan Luo Zeng hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, matanya tertutup dan dia benar-benar berbaring telentang di tanah. Tindakan mendadak lelaki tua ini tiba-tiba mengubah ekspresi semua orang. Namun, sekelompok kecil prajurit menunjukkan senyum gembira di wajah mereka. Luo Zeng ini naik seperti komet, dan pemandangan tidak terbatas untuk sementara waktu. Bagaimanapun, seseorang akan membersihkannya. Wajah Ning Yudi terlihat tegas, kakinya menendang, dan mahkota mutiara yang terpasang di kepalanya bergetar, dan dia akan bergegas menuju Luo Zeng. Dan ibu mertua Yu, Taois Kingsu, dan tiga raja gemuk, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Tetapi semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan waktu tiba-tiba berhenti. Di tanah suci Tianchen, ketika telur naga leluhur menetas, klan surgawi mempercepat berlalunya waktu 1000 kali. Dalam pesona itu, waktu benar-benar seperti pasir di antara jari-jari, lewat dengan kecepatan yang nyata, salah satunya sama dengan ribuan tahun di luar. Dan sekarang, di Cloud Palace, waktunya masih 1000 kali, tetapi telah diperlambat ribuan kali. Semuanya bergerak dengan kecepatan 1/1000, dan gerakan semua orang berkali-kali lebih lambat dari siput, dan sulit untuk menemukan mereka bergerak dengan mata terbuka. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kisaran laju aliran waktu ini yang melambat juga sangat besar, dengan seluruh Yundian sebagai pusatnya, menyebar ribuan mil ke daerah sekitarnya, waktu benar-benar membeku. Burung-burung mandek di udara, asap masakan membeku menjadi kepulan asap yang tidak akan mengapung, dan riak air di danau tetap sama. Pisau dapur si Yukin masih bertatahkan di atas kompor, tetapi naga leluhur tidak terpengaruh sama sekali. Kuek, Sulong merengek, kecerdasannya hanya setara dengan tingkat manusia yang berumur beberapa tahun, meskipun itu tidak terpengaruh oleh aliran waktu, tapi aneh mengapa si Yukin tidak bergerak. Tiba-tiba, di luar naluri, ia seolah merasakan sesuatu, terbang menjauh dari jendela, dan terbang menuju medan seni bela diri. Orang tua itu tersenyum sedikit, melihat ke langit, dan menghela nafas, waktu tidak menunggu siapapun. Meskipun kecepatan kultivasi kamu sudah sangat cepat, di alam bawah ini, sumber daya langka, dan kecepatannya masih lambat. Setelah beberapa saat, orang tua itu akan menjadi kekuatan utama. Baru saja selesai berbicara, naga leluhur telah melesat. Kuek-kuek, melihat Luo Zeng terbaring di tanah dengan mata tertutup, Sulong juga berteriak dengan cemas, dan di saat yang sama menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum, dan berkata kepada Zulong, "Kamu anak kecil." Dia mengabaikan naga leluhur, tetapi berjalan menuju Luo Zeng, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan layu dengan pil hijau zamrud. Begitu pil ini dikeluarkan, pil itu terbang menuju langit. Aku ingin melarikan diri ketika aku menyalakan sedikit kebijaksanaan aku. Aku hanya bermimpi. Tangan lelaki tua itu terbungkus ringan, dan kekuatan tak terlihat menarik pil dari udara. Yang aneh adalah lingkaran cahaya hijau tiba-tiba muncul di pil, dan lingkaran cahaya itu langsung mengembun menjadi petir hijau, yang juga dapat menyerang balik lelaki tua itu. Orang tua itu benar-benar kesal, dia mendengus dingin, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menunjukkan pil Yuan Diu terkoyak, dan kemudian berubah menjadi awan hijau dan tiba-tiba menyebar. Ada awan hijau besar yang tersembunyi di dalam pil kecil. Ini awan hijau itu mengambang tak bergerak di atas Cloud Palace. Pergi. Orang tua itu menghela nafas sedikit, dan awan hijau besar mulai beredar perlahan, dan akhirnya berubah menjadi tetesan, menyatu menuju mulut Luo Zeng. Dalam waktu singkat, Luo Zeng menyerap semua awan hijau, dan kemudian orang tua itu berjalan ke tempat duduknya, dan menuangkan segelas anggur dari kendi tanpa bertanya, berkedip, dan kemudian laju aliran waktu kembali normal. Sosok Ning Yudi menukik turun selangkah, dan kemudian menstabilkan sosoknya, tetapi ekspresinya masih agak tidak wajar. Meski Pak Tua itu hanya memperlambat aliran waktu, ia hanya memperlambat aliran waktu 1000 kali, bukannya berada dalam kondisi larangan mutlak, bahkan hampir mustahil untuk sepenuhnya melarang waktu. Ada kesimpulan dari hukum waktu di alam semesta, setiap makhluk yang mempraktikkan hukum waktu hanya dapat memperlambat waktu tanpa batas waktu, tetapi tidak dapat mencapai keadaan larangan total. Jadi semua orang masih bisa melihat pemandangan di depan mereka, otak masih bisa berpikir, dan semua orang paham bahwa lelaki tua ini sebenarnya tidak bermusuhan. Aturan waktu orang tua itu dalam pertempuran yang sebenarnya mengejutkan semua orang. Di domain tengah, ada beberapa prajurit yang mahir dalam hukum ruang, dan kesulitan mempraktikkan hukum waktu berada di atas hukum ruang. Sejauh ini, tidak ada prajurit yang mahir dalam hukum waktu yang lahir. Tentu saja, Luo Zeng itu adalah pengecualian, belum lagi dia tidak menunjukkan kekuatan magis hukum waktu di depan orang lain. Tetapi lelaki tua ini tidak melihat bagaimana dia bertindak. Dia mengubah laju aliran hukum waktu di seluruh Cloud Temple, dan semua orang seolah-olah mereka telah menggunakan metode fiksasi tubuh. Ini tidak dapat diprediksi, meskipun semua orang mengira orang tua ini sangat kuat, namun sekarang mereka menemukan bahwa kognisi mereka masih salah. Di mana kuat ini? Ini benar-benar keterlaluan yang menakutkan. Adapun pil yang baru saja dikeluarkan Pak Tua itu bahkan lebih luar biasa, belum lagi efek apa yang dimilikinya, tapi pil tersebut akan lolos, dan bisa menyerang Pak Tua pada saat kritis, belum lagi Pak Tua tersebut. Kekuatan tak terduga, kilat hijau yang dilepaskan dari pil, mungkin cukup untuk membunuh 99% prajurit di depannya. Bisakah obat ini lebih buruk? Yang lebih tidak seimbang adalah melihat penampilan Luo Zeng, dia sepertinya tidak mengenal lelaki tua ini, juga tidak tahu dari sudut mana lelaki tua ini keluar dari sosok besar. Dia benar-benar datang jauh-jauh untuk memberi hadiah. Beberapa dari mereka awalnya ada di hatinya. Prajurit yang tidak seimbang, serta para prajurit yang bersuka cita karena kemalangan, sekarang cemburu karena ingin memuntahkan darah. Yang mulia, apa yang kamu lakukan pada Luo Zeng? Ning Yudi tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, menatap lelaki tua itu dan bertanya. Ketika lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan santai, dia berkata secara acak, kirim hadiah. Dia baru saja selesai berbicara, matanya berbalik dan dia menepuk kepalanya, ngomong-ngomong, karena mempelai pria memiliki hadiah, mempelai wanita tidak bisa kurang. Tapi hadiah ini agak lusuh, jangan pedulikan itu. Setelah berbicara, dia dengan ringan menepuk perutnya dan menepuknya, tetapi tangannya kosong.
Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya dan berkata, jangan serakah. Aku taruh artefak ini di sini, bukan untukmu bekas. Biasanya kamu menggunakannya dan aku tidak mengatakan apapun, kamu benar-benar mengira itu milik kamu. Melihat kegilaan lelaki tua ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Apa yang dikatakan lelaki tua itu ke perutnya? Apakah ini orang gila? Saat ini, Luo Zeng berdiri dan berkata dengan senyuman di wajahnya, di dunia di dalam tubuh kamu, apakah seorang pria kuat yang dapat menggunakan artefak itu lahir? Orang tua itu memutar matanya, ada seorang pria di tubuh aku yang telah berkultivasi ke alam laut ilahi, dan dia langsung menempati gunung sebagai raja dalam tubuh Lao Su. Mengapa aku mengklaim sebagai kaisar suci dan menyembunyikan ribuan artefak di dunia tubuh aku? Saat aku bangun, dia benar-benar mengira itu miliknya sendiri. Sial, keluarkan untukku. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanya sebuah jari kelingking, dan tiba-tiba sebuah gelang emas cerah muncul dari udara tipis, melayang di udara. Orang tua itu tersenyum, aku datang terburu-buru. Aku tidak punya barang bagus. Aku hanya bisa memikirkannya. Gelang ini rusak, meski agak busuk, agak sulit dipegang, tapi juga artefak, jadi akan kuberikan padamu. Setelah itu, gelang itu melayang ke arah Ning Yudi. Artefak, ada ekspresi ngeri di wajah semua orang. Beberapa orang hampir pingsan ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Apa yang buruk? Artefaknya masih busuk. Apa-apaan? Beberapa orang mulai memarahi ibu mereka di perut mereka. Harta karun paling top di Middle Territory tidak lebih dari artefak suci kelas menengah. Artefak suci itu sedikit dan menyedihkan. Sedangkan untuk artefak suci, semua orang mungkin pernah mendengarnya di klasik, tapi di mana mereka pernah melihat hal seperti itu. Tetapi hal semacam ini masih dikatakan tidak tersedia, dan banyak hati orang yang berdarah karena kecemburuan saat ini. Wajah Luo Zeng juga sangat terkejut, tetapi bukan artefak inilah yang membuat Luo Zeng terkejut. Meski artefak itu langka dan berharga, penglihatan Luo Zeng saat ini tidak membuatnya terlalu terkejut. Dia terkejut dengan kata-kata orang tua itu. Seniman bela diri dari alam laut ilahi dapat membuka laut ilahi, sedangkan alam ilahi yang kuat dapat memperkuat esensi sejati dan menciptakan dunia. Adapun makhluk di dalamnya, mereka masih dalam tahap yang sangat primitif. Saat ini, aku benar-benar tidak membutuhkan barang-barang di cincin sumi, dan dunia di tubuhnya sepenuhnya menggantikan cincin sumi. Orang tua ini menaruh beberapa harta di dantiannya, tetapi mendengarkan kata-kata orang tua ini, ada pembangkit tenaga listrik alam dewa laut di tubuhnya, yang agak aneh. Dunia dalam tubuh dibentuk oleh pemadatan esensi sejati, dan kilat memasuki tubuh untuk menciptakan roh kelahiran, dan kemudian perlahan-lahan berkembang biak dan berkembang. Makhluk di dalamnya juga dapat meminjam esensi sejati dunia di dalam tubuh untuk berlatih. Tetapi bagaimanapun, ruang di dunia internal terbatas, dan sumber daya juga terbatas. Aku khawatir itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada batasan alam rendah ini. Di bawah lingkungan seperti ini, tubuh lelaki tua ini masih bisa melahirkan kekuatan alam laut ilahi. Seberapa besar dunia di tubuhnya? Seberapa kuat orang tua ini? Melihat Luo Zeng menatapnya dengan kaget, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata kepada Luo Zeng, ya, hadiahku juga telah diberikan. Kembaranmu penting untuk memperbaiki upacaranya. Tinggalkan aku sendiri. Mari kita bicarakan sesuatu nanti. Namun, Ning Yudi membungkuk hormat, dan hadiah itu hanya pesan yang menyentuh hati. Meski di mulut lelaki tua itu, artefak ini hanya compang camping, tetapi di mata Ning Yudi itu sangat berharga. Ini jauh melebihi nilai hadiahnya, tetapi ketika orang mengeluarkannya kali ini, itu ditakdirkan untuk kepentingan Luo Zeng. Dia tidak punya alasan untuk mengembalikannya, dan hanya menerimanya. Pada saat ini, Si Yukin mengenakan satu set pakaian kasual dan terbang perlahan dari jarak yang tidak jauh. Pemuda, saudara, Taois King Su dan Si Xiaoji melihat Si Yukin muncul, dan mereka berteriak pada saat bersamaan. Hari ini, upacara perbaikan ganda Luo Zeng dan Ning Yudi, orang-orang dari keluarga Si tidak terlalu bahagia, tetapi mereka tidak bisa absen karena emosi dan alasan mereka, dan mereka hanya bisa maju dengan sikap keras kepala mereka. Aku belum pernah melihat Si Yukin muncul kali ini, Tao King Su dan Si Xiaoji sangat mengkhawatirkan Si Yukin. Agaknya, Si Yukin tidak akan bahagia hari ini. Si Yukin mengangguk ke arah Si Xiaoji dan kakek Zeng, dan matanya tertuju pada wajah Ning Yudi. Dia sedikit lebih masam. Alasan mengapa dia tinggal di dapur dan hanya memasak makanan adalah karena dia tidak ingin menonton dengan adegan ini. Memang benar dia sudah meyakinkan dirinya untuk tidak iri pada Ning Yudi, tapi dia bukan idiot. Emosi seperti ini hanya bisa dikendalikan dan tidak bisa hilang sama sekali. Melihat penampilan Luo Zeng dan Ning Yudi elang, bagaimana mungkin dia tidak pahit? Hanya saja si kecil Zulong tiba-tiba menghilang, tapi dia takut kehilangan Zulong, maka dia mencarinya sepanjang jalan. Dukun. Zulong awalnya datang ke sini karena dia merasa Luo Zeng sedang dalam krisis. Tanpa cedera, dia tiba-tiba teringat makanan yang belum dia makan, dan berteriak 2 kali, kuek, kuek, dan kemudian melemparkan kepalanya kembali ke pelukan Si Yukin. Episode kecil ini tentu saja tidak akan mengganggu proses upacara perbaikan ganda. Di sini Luo Zeng dan Ning Yudi adalah ritual untuk melanjutkan upacara. Tepat pada saat ini, orang tua yang tidak jauh itu menatap Si Yukin, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, gadis kecil. Hah? Si Yukin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak tahu siapa yang menyebut dirinya. Gadis kecil, kemari sebentar. Orang tua itu menggunakan yuan asli untuk mengirimkan suara saat berbicara di Tongki Yangkin. Si Yukin berbalik dan menyadari bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang berbicara dengannya yang terlihat sedikit ceroboh. Dia mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan warna yang aneh. Awalnya, Si Yukin tidak ingin berbicara dengan orang ini. Basis kultivasi dari alam pil ilahi tidak dapat membedakan yang kuat. Si Yukin awalnya lalai dalam berkultivasi dan tidak tertarik pada seni bela diri. Kamu menempatkan orang yang kuat di alam hidup dan mati dan alam dewa yang kuat di depannya, dan keduanya ada mirip dengannya. Jadi Si Yukin memeluk Zulong dan hendak pergi, tidak jarang dia menonton Luo Zeng dan Ning Yudi menunjukkan kasih sayang. Dia murah hati, tapi tidak sampai sejauh itu. Melihat Si Yukin akan pergi, orang tua itu tidak dapat menahannya. Orang tua itu tampaknya sangat pandai dalam kata-kata dan ekspresinya. Dia hanya bersenandung dan tersenyum, gadis kecil, apakah kamu menyukai Luo Zeng, dan apakah kamu cemburu dia mengambil orang lain untuk menjadi pengantin? Mendengar ini, Si Yukin melihat dengan gemetar, dia memelototi lelaki tua itu dengan garang, dan berkata dengan marah, apa urusanmu? Orang tua itu tersenyum, aku hanya ingin mencerahkanmu. Hari ini, pengantin wanita ini memang cantik, tapi orang yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Luo Zeng di masa depan pasti kamu. Wajah Si Yukin tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh, apa artinya ini? Meskipun Si Yukin tidak jelas, dia masih berjalan menuju lelaki tua itu, dan wanita di samping membawa kursi, dan Si Yukin duduk di sisi lelaki tua itu. Wajah semua orang menunjukkan rasa ingin tahu, dan perhatian Luo Zeng sedikit teralihkan.
Ning Yudi, yang memegang tangan Luo Zeng dengan saksama, mendapatkan yuan asli dari ujung jarinya. Udara dingin melewati ujung jarinya ke tangan Luo Zeng, melihat mata Ning Yudi yang marah, hati Luo Zeng tiba-tiba tertegun, hanya menunjukkan sedikit permintaan maaf. Bagaimanapun, itu adalah hari ketika Ning Yudi sangat gembira, jika dia fokus pada si Yukin, akan aneh jika Ning Yudi tidak marah. Kakek, apa maksudmu dengan ini? Si Yukin bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kata-kata lelaki tua itu menyebut Luo Zeng, nada suara si Yukin jauh lebih santai, di atas wajah yang elegan dan bersih itu, senyuman lembut juga muncul. Orang tua itu tersenyum lagi, tidak ada artinya, aku hanya ingin bertanya, vagina ungu kamu, kan? Si Yukin mengangguk, tubuh hitam ungu adalah tubuh genital ungu kelas 1, hehe, apa kau tidak tahu apa artinya ini? Lelaki tua itu bertanya lagi. Si Yukin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kusam di wajahnya, dia tidak terlalu tertarik pada seni bela diri, dan berlatih keras bahkan tidak sebaik mempelajari keterampilan memasak baru. Idealnya sangat kecil, dan sekarang dia hanya ingin bersama Luo Zeng. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki tubuh hitam dan ungu ini, dia tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat dan peran apa yang dimainkannya, tahu. Faktanya, tidak sulit bagi si Yukin untuk memahaminya. Ziji Realm adalah antarmuka yang sangat spesial, di mana terdapat kemampuan hebat yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia mau bergerak di sekitar Ziji Realm, dia dapat dengan mudah menemukan banyak super sangat membantu. Kamu harus tahu bahwa tubuh hitam dan ungu dapat menjadi eksistensi yang mengontrol alam ekstrim ungu, dan itu sangat langka di dunia. Masalahnya adalah setelah si Yukin mengembangkan tubuh si Polar Yin, selain meminjam banyak pedang raksasa darinya beberapa kali, dia juga untuk sementara menarik Luo Zeng dan Ning Yudi ke alam Zipolar untuk melarikan diri keluar kota kiamat. Pada saat itu, dia tidak pernah menggunakan kemampuan tubuh Yin ekstrim ungu, dan tidak pernah memasuki alam ekstrim ungu. Pantas, tidak heran wanita tua itu tidak menemukanmu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya lagi apakah kamu ingin menjadi kuat. Bagaimana kalau aku menemukanmu seorang master? Si Yukin menatap lelaki tua ini dengan tatapan aneh. Pria ini semakin jauh dan semakin jauh. Dia bersedia duduk di sini dengan jujur, semua karena lelaki tua itu berkata bahwa dia dapat menemani Luo Zeng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang tiba-tiba berubah. Kuat, untuk tuannya, apa ini? Jadi, sikap si Yukin mulai menebar, tidak tertarik. Aku tidak tertarik, tahukah kamu apa artinya? Tapi biarkan kamu menjadi eksistensi teratas di dunia, mampu mengabaikan segalanya. Orang tua itu tidak tahu bahwa dia sebelumnya kalimatnya menangkap poin kuncinya, dan sekarang dia telah membuat poin yang salah lagi. Bagaimana kalau mengabaikan semuanya? Apakah itu menyenangkan? Si Yukin semakin merasa lelaki tua itu menggodanya, jadi dia akan bangun dan pergi dengan Zulong dalam pelukannya. Melihat tingkah laku si Yukin, otak lelaki tua itu berbalik dan dia menemukan inti masalahnya. Gadis kecil ini sama sekali tidak tertarik pada seni bela diri. Tidak masalah, dia tentu punya alasan untuk meyakinkannya. Jangan pergi, gadis kecil, dengarkan orang tua itu. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Ini juga salah langkahnya. Aku tidak menyangka ada junior aneh di dunia ini, yang hanya menganggap seni bela diri sebagai kotoran. Tapi setelah mengatakan itu, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan dia telah melihat banyak jenis pria aneh dari keluarga surgawi. Karena gadis ini tertarik pada Luo Zeng, dia hanya bisa menggunakan Luo Zeng sebagai umpan. Melihat wajah lelaki tua itu, si Yukin menahan amarahnya, kembali ke tempat duduknya, dan bertanya dengan ekspresi dingin, ada apa? Orang tua itu terkekeh, pada upacara perbaikan ganda hari ini, mempelai wanita bukan kamu, tapi aku bisa mengemas tiketnya. Di masa depan, kamu harus tinggal bersama Luo Zeng untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu mengatakan ini? Si Yukin bertanya dengan mata berkedip. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, lalu melirik ke arah Ning Yudi, dan kemudian berkata pengantin wanita memiliki bakat yang bagus. Dia mungkin kehadiran teratas di alam bawah, tapi tidak layak disebut di alam atas. Bakat Ning Yudi mungkin mirip dengan Huo Yuner, atau sama dengan bakat Liu Yu, tapi paling banter dia hanya bisa menempatkan namanya di urutan kedua di monumen bakat Pai. Level ini hanya bisa dikenali oleh klan surgawi, dan di mata lelaki tua itu jauh dari luar biasa. Apakah ini ada hubungannya denganku? Si Yukin berkata dengan wajah kusam. Orang tua itu pergi berkeliling, dan si Yukin tidak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Orang tua itu tersenyum lagi, hubungannya besar, pikirkan karakter seperti apa bocah Luo Zeng ini. Bagaimana karakter seperti itu dapat dibatasi pada area tengah kecil? Si Yukin memelototi orang tua itu, apa artinya dibatasi pada area menengah kecil? Area tengah ini sangat luas dan kaya, kemana Luo Zeng harus pergi? Dalam pandangan si Yukin, domain tengah adalah seluruh dunia. Mungkin dia tahu dengan cuek. Sepertinya ada benua kerajaan ilahi tidak jauh dari domain tengah. Mungkin dia juga tahu ini dunia sebenarnya terbagi menjadi banyak tingkatan, tapi apa hubungannya ini dengan dia? Menurutnya, tidak ada yang salah dengan Zhongyu, kekuatan Luo Zeng saat ini, tidak ada ancaman di Zhongyu, dan sangat bahagia bisa hidup nyaman di surga ini. Ini tidak dapat dikatakan bahwa si Yukin suku pet, tetapi dia tidak tertarik pada hal lain. Misalnya, setelah membangunkan alat kelamin ungu kelas 1, si Yukin juga secara samar-samar tahu bahwa fisiknya sangat istimewa, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk berlatih, atau membuat dirinya lebih kuat, itu tidak berarti baginya. Besar. Mendengar jawaban si Yukin, lelaki tua itu tidak bisa menahan matanya, bisakah Zhongyu ini disebut tanah yang luas dan sumber daya yang kaya? Bagi lelaki tua ini, seluruh wilayah tengah adalah jarak yang bisa dilintasi dalam beberapa langkah. Area ini tidak sebaik halamannya, dan tidak sebagus dunia di dalam tubuhnya. Adapun sumber daya, mereka bahkan langka sampai ekstrim. Melihat kelompok hantu malang ini, melihat salah satu artefaknya, masing-masing berkaca-kaca, seperti hantu kelaparan yang telah lapar selama 100 tahun, dan mereka terlalu putus asa. Artefak itu juga merupakan hal yang baik untuk para prajurit dari alam atas, tetapi di mata orang-orang kecil di alam atas, itu tidak jarang. Oleh karena itu, orang tua itu tidak tega menggunakan istilah negara miskin dan negara terpencil untuk meringkas Zhongyu, karena di sini tidak memenuhi syarat untuk disebut negara miskin dan negara terpencil. Tentu saja, si Yukin ini memiliki temperamen yang aneh. Tentu saja, lelaki tua itu tidak akan mengutarakan kata-kata ini. Dia hanya tersenyum dan melanjutkan di matamu, bakat Luo Zeng ditambahkan padaku. Yanyu dan yang diresapi dengannya, kecepatan Luo Zeng Siu pasti akan meningkat pesat setelah Luo Zeng menghancurkan alam laut ilahi di hari berikutnya, dia akan ditolak oleh dunia yang hebat ini, yaitu, dia akan terbang ke alam atas. Sebenarnya, saat mendaki ke alam atas, ada juga masalah dalam memperbaiki saluran naik, tapi lelaki tua itu tahu bahwa si Yukin tidak tertarik dengan ini, dan bahkan mungkin tidak tahu masalah saluran naik sama sekali, jadi dia hanya menyembunyikannya.
Tanpa disangka, wajah si Yukin menampakkan amarah, malah menyalahkan kalian orang tua tidak melakukan perbuatan baik. Orang tua itu tiba-tiba tersedak tanpa bisa berkata-kata, dia memberikan Tianyu dan kepada Luo Zeng. Dia bahkan mengatakan dia tidak melakukan perbuatan baik dan menjadi orang jahat. Jadi dia menatap si Yukin dengan mata yang sangat lucu untuk beberapa saat, dan akhirnya berkata bahkan jika aku tidak memberinya pil, dia akan tetap terbang. Lalu, si Yukin lalu bertanya, orang tua itu melanjutkan ini masalahnya. Dengan tubuh genital ungu tingkat 1, kamu dapat berkultivasi dengan kecepatan yang tidak lebih lambat darinya. Di masa depan, jika dia berlari kencang di alam atas, pengantin wanita pasti tidak akan bangkit untuk sementara waktu, kecuali Luo Zeng menerobos dunia dan menjemputnya kembali. Dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 200 tahun untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri, bukan? Lalu bagaimana? Si Yukin bertanya lagi. Orang tua itu memutar matanya lagi, bukankah ini sudah jelas? Kamu juga bisa naik terlebih dahulu. Dengan fisikmu, kamu benar-benar dapat mengikuti jejak Luo Zeng dan memberinya dukungan yang besar. Bukankah kamu bisa menemaninya? Sedangkan untuk istrinya, aku khawatir dia akan membiarkan kamar kosong itu sendirian selama 100 tahun. Mendengar desahan lelaki tua itu, apa yang dia katakan tentang menjaga kamar kosong itu selama 100 tahun, mata si Yukin tiba-tiba berbinar, itu dia. Ya, orang tua itu berkata sambil tersenyum, jadi, aku akan mencarikan seorang guru untuk kamu akan memasuki alam kutub ungu untuk berlatih lebih banyak, dan ketika basis kultivasi akan tiba di hari berikutnya, kamu akan dapat terbang bersama Luo Zeng di alam atas. Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja melirik Ning Yudi dengan jijik, dan melanjutkan jangan melihatnya lebih baik darimu sekarang, yang pada akhirnya tertawa, yang tertawa paling cemerlang, bukan? Di mata si Yukin api benar-benar tersulut. Dia tidak pernah mengejar seni bela diri. Dia telah berkultivasi ke alam pil dewa dan mengandalkan semua jenis pil untuk menumpuk. Dia tidak bergantung pada tubuh genital ungu. Tidak sebagus itu, tapi hati orang akan berubah, terutama lelaki tua itu memberinya penglihatan yang indah. Untuk Luo Zeng, dia bisa mentolerir Ning Yudi, dan bisa tetap tersenyum pada Luo Zeng dan upacara perbaikan ganda wanita lainnya, tetapi dia terus melakukannya dengan sangat keras, karena sekarang ada jalan lain, dia pasti tidak akan menyerah. Yah, aku mengerti, si Yukin bertanya, memiringkan kepalanya, kamu bilang kamu bisa mencarikan aku seorang master, bukan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya seperti mainan, tentu saja bukan aku, itu wanita tua di keluargaku. 99% dari seniman bela diri dengan tubuh genital ungu adalah perempuan, dengan sedikit pengecualian, lelaki tua ini secara alami tidak akan mengajari si Yukin. Tapi, di mana dia? Si Yukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu mengulurkan tangannya yang kurus dan berkata kepada si Yukin, pegang tanganmu. Wajah si Yukin penuh warna aneh, tetapi dia mengulurkan tangan kanannya. Terungkap, orang tua itu memerintahkan lagi. Si Yukin patuh dan membentangkan telapak tangan putihnya di depan lelaki tua itu. Segera di jari orang tua itu, salib berwarna darah bersinar, dan pola dewa yang terdapat di salib ini mirip dengan simbol posisi yang diatur oleh klan surgawi, kecuali bahwa salib berwarna darah itu berkali-kali lebih kecil. Wow, segera setelah salib berdarah ini muncul, salib itu menghilang ke telapak tangan si Yukin. Palang merah tampak sangat mencolok di telapak tangannya yang putih dan halus. Si Yukin mengangkat tangannya untuk melihat rune itu, masih sedikit khawatir di wajahnya, apa ini? Orang tua itu berkata ini hanya pencari lokasi, lain kali kamu memasuki alam kutub ungu, wanita tua aku akan dapat menemukan kamu. Lain kali aku memasuki alam ekstrim ungu, tapi aku tidak berencana untuk masuk lagi, kata si Yukin jujur, kecuali orang lain mengejar si Yukin, dia tidak bisa bersembunyi di dalamnya karena bosan. Mata lelaki tua itu membelalak, bagaimana kamu membenci kultivasi? Tidak, kamu harus memasukinya jika kamu meluangkan waktu. Selama kamu masuk, wanita tua itu dapat menemukanmu. Gadis kecil, pikirkan tentang kebahagiaan seumur hidupmu di masa depan, atau kamu harus menjadi dirimu sendiri kerja keras. Setelah itu, dia sengaja membuat keributan terhadap arena seni bela diri. Saat ini, banyak tamu telah menjadi satu grup, Luo Zeng dan Ning Yudi penuh dengan senyum bahagia. Si Yukin menatap Luo Zeng dan Ning Yudi dengan dingin, lalu mengangguk dengan sangat serius, baiklah, begitu. 940.